Preparing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengantarkan umat Islam memahami kebenaran yang tidak diragukan dan melandaskan terhadap kebenaran akal dan kekuatan logika sehat manusia. Beliau yang menghantarkan kita memahami Islam sehingga kita tidak mudah kena tipu oleh jeratan setan. Aman teman-teman yang di YouTube, aman suara saya? Yang di sini aman? Bagaimana tanggapan Bang Suma terkait apa gupron? Lugat Tambunan itu kelasnya. Jadi teman-teman sekalian, tema kita pada siang hari ini terkait dengan akar kesalahan dan kesesatan oleh saudara-saudara yang mungkin tidak disadari, yaitu penggunaan kata Alkitab di dalam agama mereka yang tanpa dasar keilmuan, hanya berdasarkan terhadap keinginan tenar seperti Islam untuk memenangkan pertandingan terhadap penduduk pribumi, sehingga mereka ikut-ikutan menggunakan kata Alkitab. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman muslim dan juga non-muslim untuk mulai sekarang agar diketahui jangan pernah menyebut kitabnya saudara kita non-muslim dengan sebutan Alkitab, karena itu adalah kaidah yang keliru, yang tidak sesuai dengan dasar kata atau sumber kata Alkitab itu sendiri. Jadi saudara-saudara, di sini saya akan menjelaskan penamaan kenapa Bible itu adalah hal kesalahan fatal ketika Bible itu disebut Alkitab. Mudah-mudahan saudara-saudara yang pastor, pendeta, lulusan teologi atau apapun di dalam agama Kristen yang pernah makan meja kuliah. Nah, kalau kita melihat kata Alkitab ini, itu adalah satu-satunya sumber, tak lain dan tak bukan adalah bahasa Arab. Jadi kata Alkitab itu benar-benar merujuk kepada kata tunggal. Jadi bukan kumpulan buku-buku, bukan kumpulan kitab-kitab. Ini kelirunya ketika saudara kita Kristen menggunakan kata Alkitab di dalam agama mereka. Artinya dari dasarnya, akarnya memang sudah salah, keliru. Jadi mereka orang-orang Kristen ini mencoba untuk menggabungkan
antara bahasa, tradisi dan juga teologi. Itu kesalahan fatal. Jadi ketika dikatakan biblos atau tabiblia atau tabiblio dengan sebutan Alkitab, itu keliru besar. Itu keliru besar. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Arab, khususnya kata Alkitab ini, itu harus dipahami oleh saudara-saudara Kristen bahwa kata Alkitab itu memiliki prinsip, di mana prinsip itu berasal dari tata bahasa Arab yang disebut ilmu nahu sorab. Jadi tidak sembarangan menyebut kata Alkitab itu. Makanya hanya Al-Quran yang disebut Alkitab. Tak boleh kitab di luar Al-Quran itu disebut Alkitab. Dan nanti kita jelaskan lebih terinci. Nah, saudara-saudara Kristen, dengarkan penjelasan saya dulu. Habis itu Anda naik memberikan pembelaan. Ya. Kalau kita melihat dalam tata bahasa Arab, ada yang disebut bentuk kata. Bentuk kata sendiri itu terdiri dari bentuk katanya ada 3 gitu ya. Teman-teman yang belajar nahu itu pasti paham. Di Bible nggak ada itu ilmu nahu nggak ada. Jadi ada yang disebut mufrad, ada yang disebut muzannah, ada juga yang disebut jamak. Jadi tunggal, ada 2 dan juga ada jamak. Contoh kitab. Kitab itu bahasa Arab, artinya satu buku itu kitab. Kalau dia banyak buku atau kitab-kitab, maka dia disebut kutub. Jadi kalau kumpulan buku-buku disebut kutub. Itu dulu, dasarnya dulu. Jadi satu buku tunggal itu disebut kitab. Banyak buku digabung menjadi clipping, menjadi satu, disebut kutub. Jamak dia. Jamak dia. Jadi bentuk kata itu sangat mempengaruhi makna konseptual. Saya ulang, satu kata atau bentuk kata atau makna bentuk kata itu mempengaruhi makna konseptual, bukan hanya sekedar bunyi, bukan hanya sekedar bunyi meow, kukuruyu, bukan. Itulah mahalnya bahasa Arab itu. Itulah mahalnya bahasa Al-Quran. Sangat mahal bahasa Quran itu, sangat mahal. Jadi sebuah bentuk kata itu sangat mempengaruhi makna konseptual, bukan sekedar bunyi. Itu yang pertama yang harus saudara Kristen pahami. Jadi yang pertama, kitab satu buku atau satu kitab, sedangkan kutub itu kumpulan kitab-kitab atau kitab-kitab. Yang pertama. Yang kedua nih, kenapa tema ini saya angkat? Ini adalah kesesatan berpikir yang sengaja secara terstruktur tanpa dasar pijakan keilmuan, asal bunyi. Jadi saudara-saudara Islam tak boleh menyebut kitabnya Kristen itu dengan sebutan Alkitab, nggak boleh. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, makna dan fungsi istilah daripada kata Alkitab itu sendiri. Makna dan fungsi kata Alkitab itu sendiri. Jadi tidak boleh sembarangan. Yang pertama harus dipahami adalah prinsip dasar dalam tata bahasa, nahwu sorab. Itu yang pertama. Yang kedua, makna atau bentuk dan fungsi istilah Alkitab dalam bahasa Arab. Gak ada bahasa Yunani Alkitab, gak ada. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, gak ada kata Alkitab itu, gak ada. Meskipun Ibrani dengan
Aramaik itu adalah bahasa Semitik, tapi mereka tidak mengenal konsep Alkitab seperti Nahwu Shorab dalam tataran bahasa Arab. Nah, kalau kita melihat kata Alkitab ini, itu isim mufrad. Tadi kita ada membagi tiga ya. Nah, itu adalah isim mufrad, bermakna sesuatu yang ditulis, dihimpun, utuh dan terjaga. Saya ulang lagi. Jadi poin yang kedua tentang kata Alkitab itu adalah makna dan fungsi daripada istilah Alkitab itu sendiri dalam tataran bahasa Arab. Cakupannya, contoh Alkitab itu sendiri, supaya orang Kristen tidak bingung lagi menyebut Bible, Biblos, Biblia, tak Biblia dengan sebutan Alkitab. Asal bunyi meow, gak ngerti secara kontekstual apa yang dia suarakan. Jadi kalau kita melihat kata Alkitab ini secara fungsi istilah Alkitab itu sendiri, itu merujuk kepada pendalaman materi terkait dengan makna, di mana makna ini adalah sesuatu yang ditulis, yang dihimpun, dikumpulkan, utuh dan terjaga. Itu Alkitab. Gak boleh direvisi, gak boleh kemudian dirubah-rubah. Setiap negara beda. Itu bukan Alkitab lagi. Ini yang kedua. Contoh dalam Al-Quranul Karim disebutkan Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab la raiba fi. Itu contoh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Jadi kata Alkitab di sini di dalam Al-Quran yang saya maksudkan tadi surah Al-Baqarah ini bukan kumpulan kitab yang dimaksud. Zalikal kitab la raiba fi. Alkitab yang muncul di ayat kedua surah Al-Baqarah itu bukan kumpulan buku-buku, melainkan adalah wahyu tunggal yang utuh, yang terhimpun, yang terjaga. Gak boleh kitab di luar Al-Quran disebut Alkitab, gak boleh. Ini kesalahan fatal yang entah disadari atau tidak disadari, atau cuma ikut-ikutan doang. Jadi kata Alkitab itu bukan hanya sekedar bunyi-bunyian meow, bukan sama seperti ini, ya kan? Pengantar bahasa Ibrani, begitu dibuka apa bacanya? Ima gide pemulo cemelaco tete 10 nih 2. Di nana tanah pole guru mu matu lo no ceme nasabaku dek mu ceme mate pajamu. Isinya bahasa Bugis, sampulnya Ibrani, penipuan. Contoh ya, saudara-saudara Kristen, susun diri Anda di bawah, susun yang paling hebat, yang paling mengerti tentang Bible, nanti naik ke atas. Teman-teman Muslim ambil pulpen, catat berapa nanti akan tercover di sini kita buat. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah saking mahalnya kata Alkitab itu, siapa ini yang naik? Siapa yang menaikkan ini? Masalah generasi, adakah? Siapa yang naikkan? Tunggu dulu, saya bernarasi dulu supaya orang-orang yang punya otak di barisan Kristen itu paham. Oh, ternyata Bang Suma selama ini marah kenapa Bible itu tak boleh disebut Alkitab. Ada pijakan disiplin ilmu baku yang harus dilalui, bukan hanya bunyi-bunyian tok. Yang ketiga, kenapa Bible itu tidak boleh disebut Alkitab? Bukan hanya sekedar bunyi-bunyian, yang penting enak didengar. Enggak.
Alkitab itu punya susunan disiplin ilmu yang berlandaskan terhadap kaidah keilmuan. Ilmu baku, tak boleh seenaknya menggunakan kata Alkitab itu. Jadi yang ketiga, hubungan Al-Quran dengan kata Alkitab itu sendiri. Ini poin yang ketiga. Nanti kalau saudara Kristen itu nggak bisa memaparkan hubungan kata Alkitab dengan Bible itu, hancur sehancur-hancurnya. Mau lulusan teologi dari manapun, dari neraka sekalipun, hancur akan menjelaskan itu. Hubungan Alkitab dengan Al-Quran, hubungan kata Alkitab dengan surat Paulus, hubungan kata Alkitab dengan Lukas, Markus, Matius, itu bisa hangus giginya orang onten kalau menjelaskan itu. Hangus, berdarah-darah giginya, karena pasti setiap kata yang keluar dari mulutnya pasti bohong, pasti dusta. Saya bisa pastikan itu. Jadi yang pertama tadi saya katakan kepada saudara-saudara, prinsip dasar tata bahasa Arab yang pertama. Yang kedua adalah makna dan fungsi istilah Alkitab di dalam bahasa Arab. Yang ketiga, hubungan antara Al-Quran dan kata Alkitab itu sendiri. Ini kalau saya ngajar biasanya 3 sampai 6 SKS, belum tentu lulus, bahkan tidak ada yang lulus. Kenapa? Karena mahasiswanya nggak ada. Jadi ketika kita berbicara hubungan antara Al-Quran dengan Alkitab ini, yang perlu saudara-saudara Kristen pahami adalah bahwa dalam Al-Quran itu terdapat 2 pokok batasan istilah utama. Yang pertama itu adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran ini adalah cara penyampaian, dibaca, dihafalkan. Itu yang perlu dipahami dulu oleh orang-orang Kristen. Jadi ada 2 pokok istilah di dalam penamaan Alkitab itu sendiri, dalam cakupan apa yang terkait antara hubungan Quran dengan kata Alkitab. Jadi yang pertama ada Al-Quran, cara penyampaian, dibaca dan dihafalkan. Yang kedua, Alkitab itu sendiri, substansi wahyu yang dituliskan dan terjaga. Al-Quran, saya ulang lagi, ada 2 pokok utama. Al-Quran ini adalah cara penyampaian, dibaca, dihafalkan. Alkitab adalah substansi wahyu yang terjaga. Jadi Alkitab substansi wahyu yang terjaga, Alkitab substansi Al-Quran yang terjaga. Ini satu rangkaian tak bisa terpisahkan. Jadi antara Al-Quran dan Alkitab itu adalah sama-sama isim mufrad, sama-sama tunggal. Jadi ada disiplin ilmu yang harus dipahami, bahwasanya ketika berbicara antara makna Al-Quran hubungannya dengan Alkitab, sama-sama 2 kata ini memiliki kemudian makna yang mana kategorinya adalah sama-sama isim mufrad. Itu satu. Yang kedua, sama-sama berasal dari satu sumber wahyu. Dan yang ketiga adalah satu otoritas ilahi. Jadi secara bahasa, orang-orang Kristen harus paham Al-Quran adalah Alkitab wahyu tunggal. Secara bahasa, saya ulang, secara bahasa Al-Quran dan Alkitab adalah wahyu tunggal. Yang tadi itu yang saya katakan tiga item. Yang pertama mufrad, yang kedua kemudian dia sumber pewahyuan yang sama, satu sumber wahyu yang sama, dan yang ketiga adalah satu otoritas ilahi. Sedangkan Paulus entah terima dari mana, Lukas terima dari mana, Markus terima dari mana, Matius terima dari mana, Yohanes terima dari mana. Tidak bisa ada orang Kristen yang menjawab itu. Tidak bisa. Itu yang ketiga. Panjang sekali Bang Suma, nggak apa-apa. Sekali-kali saya seperti pendeta Leo, ngomel terus, biar omong kosong yang penting bunyi.
Tak apa-apa yang dijelaskan. Kalau saya paling tidak ada ilmu, disiplin ilmu yang harus dipahami oleh umat Islam sekalipun. Kenapa orang Islam tidak boleh menyebut Bible atau Biblia atau Tabiblia atau Biblio dengan sebutan Alkitab? Ada hukum dasar pijakannya. Gak boleh. Gak boleh. Itu penistaan kalau Bible disebut dengan Alkitab. Gak boleh. Menurut kaidah bahasa Arab, menurut akar kata daripada asal kata daripada Alkitab itu sendiri. Gak boleh. Lukas berkata, Petrus berkata, dalam Alkitab matamu. Ada 3 poin. Sekarang poin yang keempat. Kenapa kemudian Alkitab itu tidak boleh disebut Bible, atau Bible itu tidak boleh disebut Alkitab? Kenapa? Kita masuk poin bahwasanya kata Bible itu sendiri asal usul penamaannya itu bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Bible atau Biblio itu artinya buku, Biblia artinya buku-buku. Asal kata daripada Bible bahasa Yunani. Biblia kitab-kitab atau buku-buku. Sementara kalau bentuk tunggalnya itu adalah biblion. Biblion satu buku atau satu kitab, biblion. Satu kitab biblion, banyak kitab atau kumpulan kitab-kitab itu disebut Biblia. Jadi secara fakta linguistik tidak bisa Biblia atau Biblion disebut Alkitab. Itu fakta linguistik. Jadi nggak boleh kita karena agama, karena tradisi, karena ingin numpang tenar menyepelekan kemudian linguistik. Nggak boleh. Apalagi makna secara konseptual itu nggak boleh. Kontekstual demikian juga adanya, nggak bisa. Agama yang benar harus berlandaskan terhadap akar yang benar, bukan asal bunyi. Apa poin keempat ini? Artinya ketika kita berbicara terkait dengan bahasa Yunani yang kemudian menjadi Bible, itu ada 2 akar yang menjadi takaran orang Kristen untuk pandai menyebut kitab mereka dengan sebutan yang betul. Yang pertama adalah Biblia, kumpulan buku-buku Biblia. Ada buku Lukas, buku Markus, buku Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Cocok Biblia. Satu buku atau bentuk tunggalnya adalah Biblion. Biblion itu fakta linguistik. Gak boleh kemudian ada yang protes. Kalau Anda punya ilmu, Anda punya pemahaman yang tinggi, Anda ngerti bahasa Indonesia, jelas Bible itu bukanlah kata tunggal. Secara etimologi, jamak sejak asal kata Bible itu sendiri. Sedangkan Alkitab itu adalah wahyu tunggal. Itu kata Alkitab itu wahyu tunggal yang berasal dari otoritas ilahi yang terhimpun dan terjaga. Sedangkan kalau Bible secara etimologi itu jamak sejak asal kata Bible itu sendiri. Apa itu? Yang tadi yang saya katakan adalah Biblia. Sebagaimana di dalam Alkitab diterangkan Lukas 2 nomor 11, matamu. Itu yang harus dipahami. Nah, sedangkan poin terakhir ya, kita ambil 5 poin aja dulu. Jangan sampai nanti ada yang muntaber. Yang kelima adalah kalau kita melihat nih secara struktur kitabnya orang Kristen itu sendiri. Ini fakta tekstual, nggak bisa kemudian kita pungkiri, oh nggak seperti itu bang, matamu. Secara tekstual ini fakta yang ada. Ada yang disebut Gospel Markus, Gospel Matius, Lukas, Biblia,
Biblion Markus, Biblion Matius, Biblion bla 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 bla. Itu fakta, itu real. Itu adalah ciri utama daripada kitabnya saudara kita Kristen. Gak bisa dipungkiri. Banyak penulis, banyak kitab, beragam genrenya. Tidak bisa tidak. Jadi dikompilasi dan dijilid menjadi satu buku fisik. Disebutlah Vita Biblia atau Bible. Itu tidak bisa dipungkiri oleh orang-orang Kristen. Jangan lari kemana-mana kalian. Harus kalian paham pijakan dasar penyebutan Alkitab itu tidak selaras dengan keilmuan. Berhenti. Jadi saya katakan kepada saudara, secara tekstual, kitab Anda itu adalah hasil dari kompilasi lalu dijilid menjadi satu buku berbentuk fisik. Maka karena ini adalah hasil kompilasi, hasil jilid dari beberapa buku yang kemudian berbentuk fisik, maka penamaannya itu bukan Alkitab. Alkitab itu tunggal. Sedangkan kitab kalian itu jamak. Buku-buku yang dikumpulkan lalu dijilid secara tekstual. Itu fakta, itu real. Fakta tekstual ini tidak bisa Anda pungkiri. Lalu memperbodoh diri menyebut dengan sebutan Alkitab, bukan asal bunyi. Itu. Ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara kami Kristen. Atau gimana ya? Apa saya lanjutkan atau kita angkat dulu Oten, teman-teman? Karena saya masih akan menjelaskan beberapa fakta lagi, 2 lagi dari 7 alasan kenapa orang Kristen tidak cocok memakai kata Alkitab. Ada 5 saya jelaskan kepada saudara-saudara semuanya. Mudah-mudahan menjadi hasanah ilmu supaya para apologet Islam jangan kotori mulut kalian dengan menyebut kata Alkitab untuk di luar Al-Quran. Tak boleh. Oh, kita jelaskan dulu. Tadi sudah 5. Sekarang kita masuk poin yang ke-6. Jadi poin ke-6 ini adalah padanan istilah yang tepat dalam bahasa Arab. Itu yang harus dipahami. Jadi kata Alkitab ini adalah kata tunggal atau mufrad menunjuk kepada satu wahyu. Satu wahyu yang utuh, yang terjaga. Itu Alkitab. Lalu bagaimana dengan Tabiblia kalau mau diarabkan? Karena Alkitab itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, saudara-saudara. Alkitab itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Aku mau beli buku, Pak. Buku apa, Dek? Buku Alkitab Matematika. Mau beli Alkitab IPS. Mau beli buku geografi, Alkitab geografi, nggak ada. Alkitab itu bahasa Arab yang memiliki poin ilmu yang tidak bisa kemudian diperkosa oleh hanya karena ingin tenar, numpang seperti benalu. Tak boleh. Ada nggak yang mau tahu Tabiblia bahasa Arabnya apa? Oh, ada yang nulis juga ngaco. Matamu ngaco, naik. Habis ini kau naik. Habis ini naik. Biar kusunat kau. Matamu kusunat, telingamu semuanya kusunat. Biar kau sehat. Sahabat, aku siap. Barakallahu fiik. Jadi saudara-saudara, poin yang keenamnya adalah ketika kita berbicara kata Alkitab, itu kata tunggal, mufrad, yang memiliki petunjuk satu wahyu utuh yang tidak tercampur. Wahyu utuh yang tidak tercampur, bentuk mufrad, satu kitab, tunggal. Berbeda dengan Tabiblia. Apa bahasa Arabnya? Al-Kutub. Jadi kalau Biblia bentuk jamak, artinya kitab-kitab. Bahasa Arabnya Al-Kutub.
Jadi kalau kalian pingin kali bahasa Arab biar kamu dianggap keren juga, maka sebutlah kitabmu dengan Al-Kutub. Jangan Al-Kutub, bukan Al-Kutub. Jangan kau sembarangan bukan Al-Kutub. Meskipun di dalamnya sembahan mereka digantung dengan jalan kutub, tapi bukan Al-Kutub. 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 Al-Kutubun. Bukan Alkitab. Alkitab itu hanya merujuk ke Al-Quran. Alkitab itu kata tunggal mufrad yang tidak bisa kemudian tersentuh oleh pemahaman-pemahaman di luar daripada kaidah bahasa Arab itu sendiri. Alkitab itu adalah bentuk tunggal, menunjuk pada satu wahyu utuh yang tak terpisah satu sama lain. Kalau Bible atau Biblia dalam bahasa Yunani itu Al-Kutub, berbentuk jamak, artinya kumpulan buku-buku. Bukan kubu-kubu tapi buku-buku. Jadi kalau ada orang menyebutkan di dalam Alkitab kami, Markus, wah, itu bukan Alkitab, alamak. Al-Kutub, kalau pingin kali tenar pakai bahasa Arab, ingin ngemis menggunakan bahasa Arab, jadi Al-Kutub. Jadi Bible ini teman-teman sekalian, kitabnya saudara kita Kristen ini, itu kumpulan tulisan. Jika kita mengarah kepada bahasa Arab secara linguistik, maka yang benar adalah Al-Kutub. Kalau pingin tilawanya, ya sebut aja Al-Kutub. Kenapa harus karena huruf qalqala. Begitu barangkali supaya dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Jadi kesimpulannya pada poin ke-6 ini adalah bahwa kitab Kristen secara bahasa adalah Al-Kutub, bukan Al-Kitab. Ini kita membahas terkait dengan lugawiyah bahasa. Gak boleh disebut Alkitab, matamu Alkitab. Al-Kutub kalau pingin kali disebut Arab-Araban. Itu baru tepat. Itu bukan bunyi, tapi itu makna yang benar-benar sesuai dengan fakta kontekstual linguistik. Itu nggak salah lagi tuh. Sebagaimana di dalam Al-Kutub Markus, baru cocok. Jangan sebut Alkitab, tapi Al-Kutub. Poin terakhir, yang ketujuh. Jadi antara Al-Quran dengan kata Alkitab itu adalah satu keutuhan yang tak terpisah, berasal dari pewahyuan yang sama, otoritas ilahi yang sama, tidak bisa terpisahkan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh poinnya dalam bahasan ini adalah terkait dengan kesalahan umum yang terjadi. Keliru secara bahasa Arab ketika menyebut Bible sebagai Alkitab, karena Alkitab itu tunggal. Saya ulang lagi, secara bahasa keliru ketika kumpulan buku-buku Markus, Paulus, 13 buku digabung menjadi satu lalu disebut Alkitab, itu salah fatal. Tepatnya harus disebut Al-Kutub, itu baru benar. Jadi menyebut Bible dengan sebutan Alkitab tunggal satu buku itu keliru besar, itu kesalahan besar. Kalau pingin Arab, sekali lagi sebut dengan sebutan Al-Kutub. Jadi secara lugawiyah yang tepat itu adalah Al-Quran sama dengan Alkitab, wahyu tunggal. Lalu Bible itu sendiri, kitabnya orang Kristen itu disebut Al-Kutub, kumpulan buku-buku. Ini teman-teman sekalian, sekali lagi sebelum saya angkat orang Kristen, dengarkan saya sekali lagi. Apa yang saya sampaikan ini, poin pertama sampai poin keberapa tadi itu, sampai poin ke-7 itu ya. Apa yang saya sampaikan ini itu bukan penilaian iman, bukan.
melainkan kejujuran bahasa secara ilmu baku. Saya ulang lagi sebelum kalian naik panas. Apa yang saya sebutkan ini, apa yang saya paparkan ini bukan penilaian iman karena saya Islam, karena saya bukan, melainkan kejujuran bahasa, kejujuran ilmu baku, ilmu pasti yang tidak bisa kemudian berasal hanya bunyi-bunyian saja. Meow. Jadi saya simpulkan, tolong dipahami kesimpulan saya ini, bahwa Alkitab satu wahyu, satu kesatuan, satu otoritas yang utuh, satu sumber yang utuh, ya, itu adalah Al-Quran. Sedangkan kalau kita berbicara Bible, itu asal kata utama Bible itu sendiri, Biblia itu adalah jamak, tidak bisa tidak. Jamak asal katanya. Jadi bahasa Arab tidak bisa dipaksa untuk tunduk pada kebiasaan istilah. Saya ulang lagi, bahasa Arab Alkitab tidak bisa tunduk atau dipaksa untuk mengalah atau dipaksa untuk menyerah kepada kebiasaan istilah satu agama. Kata Alkitab yang adalah bahasa Arab tidak bisa dipaksa atau diperkosa hanya karena ego dalam beragama. Kata Alkitab yang adalah bahasa Arab tidak boleh hanya karena misi dipaksa untuk digunakan dalam sebuah agama selain Al-Quran. Kata Alkitab tidak bisa hanya oleh karena ingin menyesatkan, ingin banyak pengikut, lalu digunakan serampangan tidak berdasarkan dengan ilmu, kaidah ilmu yang pasti. Jadi sekali lagi, nahwu sharaf yang menjadi kajian daripada kata Alkitab itu sendiri sebagai disiplin ilmu baku, itu adalah disiplin ilmiah, bukan opini. Saya ulang lagi, apa yang saya jelaskan ini dari poin 1, poin 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 tadi, itu adalah disiplin ilmiah, ilmu baku Quran, bukan asumsi, bukan opini. Jadi sekira itu jelas uraian saya. Kenapa ada orang mengatakan sebuah kotak dengan tulisan sepatu, begitu dibuka isinya ternyata isinya adalah onde-onde. Itu penipuan, itu kebohongan. Tuh, jadi kalau ada yang menyebut lagi ini adalah pisang, itu penipu. Dari dasarnya aja, dari akarnya ada sudah sesat. Apa itu bang? Pisang, penipuan. Apa ini? Apa ini? Bahasa buku pembelajaran bahasa Ibrani. Begitu dibuka, magi deh pamu cemelai, mak bau kali pak bu. Bahasa Bugis isinya di dalam pak. Bahasa Bugis isinya. Bahasa Bugis. Berarti buku ini adalah buku penipuan. Sampulnya bahasa Ibrani, isinya bahasa Bugis. Buku ini menipu atau salah cetak. Paham ya? Nah, jadi mulai sekarang teman-teman saya Kristen, kalau mau menyebut kitab kalian, please damai kita, sebutlah bukumu dengan sebutan Al-Kutub. Kalau ingin sekali bahasa Arab. Kalau ingin dinyanyikan pakai lenggam bahasa Quran boleh. Al-Kutub. Biar dianggap, wah bahasa Arab tahu, jago ada kitabnya tahu. Oke, silakan yang tenang, jangan emosi, jangan marah, jangan kemudian merusak komal ini dengan maki-makian. Naik dengan disiplin ilmu, dengan disiplin ilmu. Jangan modal bunyi, karena kalau modal bunyi kusepak. Silakan bos muda. Wih, kenapa banyak kali ini mau main keroyo ini? Halo teman-teman.
Iya, silakan. Ya, Yang coba kau jelaskan dulu Al-Quran itu buatan siapa? Buatan Muhammad kah atau bukan? Jelaskan dulu itu. kesurupan yang pertama. Turun. Jelaskan. Tidak ada kesurupan. Kau jelaskan. Turunkan. Kesurupan yang pertama. Kau jelaskan. Baik-baik kau jelaskan. Kesurupan yang pertama. Hitung teman-teman, hitung. Halo saudara Acil. Siapa nama ini? Halo. Halo. Panjang lebar aku menjelaskan tentang kata Alkitab begitu naik. Jelaskan Al-Quran itu. Nah inilah kalau berasal dari agama yang memang sudah miring dari awal gitu. Harusnya kau naik, paparkan juga. Kamu salah Bang Suma. Secara disiplin ilmu, kata Biblia itu adalah jelaskan. Jangan malah kau bahas yang lain. Begitu panjang aku memaparkan secara ilmiah kata Alkitab, kata Bible, dan kata Al-Kutub. Susah sekali kau diajak waras. Dari semalam 4 hari saya bawa. Apa bukti kalian itu pengikut Yesus? Peong, jalannya bengkok. Nggak ada yang normal. Terseok-seok. Asal bunyi. Meow. Dikasih tema seperti ini. Diajak kau itu sehat. Sebuah agama harus mengajarkan pengikutnya dengan cara benar. Ini kok diajak pintar, Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Supaya kau ngerti, kau berdiri di mana ini sekarang? Agamamu ini apa? Ngantar kau kemana agama kau ini? Ayo dong, Nek. Lebih akrab mulut kau menyebut di dalam Alkitab kami. Remes juga mulut kau. Gak mau kau sebut kitabmu dengan Bible, Biblia, Biblion, Biblia. Gak mau kau sebut itu Alkitab. Ingin ku remas mulutmu. Halo, selamat siang. Siang. Kristen, Katolik, Islam. mau menjelaskan kitabnya Kristen, Bang? Boleh. Saya mewakili Kristen, Bang Suma, mau menjelaskan. Halo saudara, silakan. Hampir murtad. Halo, selamat siang Kristen, Katolik. Ya, selamat siang. Siang juga. Katolik, Protestan. Kan, tadi Jadi? itu menarik ya, bahwa arti Alkitab itu harus wahyu, itu kaidah bahasa Arab dari mana ya? Itu menarik karena setahu saya kalau di bahasa Arab misalnya kita mengatakan buku ini, itu bahasa Arabnya hadal kitab, juga Alkitab di situ. Cuman kalau definisi Alkitab harus wahyu itu saya baru tahu. Kemudian di surat Al-Bayyinah itu juga dikatakan kutub di situ. Terus? Minallahi yatluzu famutara fiha kutubun qayyimah, di situ kutub. Nah, kenapa Al-Qur'an dikatakan kutub juga, bukan kitab? Hah? Ini yang kita bahas ini, Pak. Kitabnya Anda. Kenapa disebut Alkitab? Jangan kemana-mana dulu. Paparkan dulu. Kenapa kitab Anda disebut Alkitab? Gunakan kaidah bahasa dulu. Karena dalam bahasa Arab misalnya saya katakan buku ini, itu kalau diterjemahkan di bahasa Arab kan artinya hadal kitab. Merujuk kepada apa itu? Ini kita berbicara mengenai kata Alkitab dulu. Bible dulu, Pak. Bible dulu, Bible. Jangan kau ajak saya lari kemana-mana. Bible dulu, kumpulan buku-buku. Apakah pantas disebut Alkitab? Waduh, sakit ente. Bukumu dulu, bukumu dulu. Jelasin bukumu itu kenapa disebut Alkitab. Gunakan kaidah bahasa apa tuh sebut Alkitab? Ya, Halus. cuma Ya,
buka kamera bang, silakan. Si Mamat di mana sekarang si Mamat? Kok bahasnya itu? Di kuburan si Mamat. Di kuburan si Mamat. Tak berdaya. Di mana si Mamat? Kok minta didoakan si Mamat? Tak berdaya. Kau hujat nabiku, tapi kata Alkitab ajarannya kau pakai. Kucluk, gak malu kau. Tanpa nabiku kau tidak mengenal kata Alkitab, tuyul. Ada berapa yang naik kepanasan teman-teman? Padahal ini kesempatan mereka untuk mengajarkan keilmuan bahwa pantas mereka menyebut Biblos itu dengan sebutan Alkitab. Jelaskan kaidahnya, silakan. Jangan diturunin ya, oke. Oh, kaidahnya Bahasa Arab dalam kaidah jelaskan kenapa kumpulan buku-buku surat-surat Paulus bisa disebut Alkitab. Jelaskan sebagaimana saya menjelaskan. Buka kamera. Oke. Dalam kaidah bahasa Arab, Buka Kitab. buka kameranya dulu. Buka kameranya dulu. Buka kameranya dulu. oke, kita buka kamera kasih kamusnya. Ya, silakan. Jadi Tunjukkan. dalam kaidah bahasa Arab, Kenapa lari ke bahasa Arab dulu? Ya buka dulu kameranya. Baru akar kata Biblos itu apa? Terus kaitannya dengan bahasa Arab itu di mana? Engkau masuk bahasa Arab, kaidah bahasa Arab matamu. Kaidah bahasa Arab model apa yang ingin kau bawa? Ujung-ujungnya pasti Al-Qur'an. Gak bisa ke Alkitab. Gak bisa. Pandai-pandaian kau nih ya. Penulis Lukas tidak mengenal buku Markus. Penulis Markus tidak mengenal buku Lukas. Penulis Yohanes tidak mengenal buku Lukas, buku Markus. Penulis Yohanes tidak mengenal buku Matius, buku Roma, Galatia, Filipi, tidak saling mengenal. Dikumpul menjadi satu jilid, disebutlah Al-Kutub. Meow. Ayolah naik, gunakan ilmu dalam kaidah bahasa Arab. Apa? Begini. Gimana? Apa? Ujung-ujungnya Al-Kutub. Ya. Ya, saya tanya. Muhammad kira-kira mati di mana ya? Kenapa kalian ini nggak ada yang waras? Kenapa buku-buku dari Yunani itu disebut Alkitab? Jawab. Loh, aku tanya di mana Muhammad dikubur gitu. Saya Kenapa buku dari Yunani, kumpulan surat kabar itu disebut Alkitab di Indonesia? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Oi, kenapa wartawan tanpa kamera catatan-catatannya disebut Alkitab di negara ini? Kenapa? Tujuannya apa? Hei, sangkala. Kenapa buku-buku dari Yunani itu dijilid, disatukan, masuk ke Indonesia dinamakan Alkitab? Kenapa? Kenapa nggak disebut aja Al-Comot? ke makam para sahabat Nabi, Mama. patung, Jadi ini adalah lempar batu kesalahan sembunyi mendasar. tangan, gitu, Pak. Kesalahan mendasar.
Kalau penamaan kitab saja sudah Maunya salah, saya mau cium-cium batunya, bagaimana Pak. pengadutnya gitu ya? Soalnya batu saya nggak ada, Kalau Pak. Buat pondasi soalnya. penamaannya saja sudah salah, penamaannya saja sudah keliru, penamaannya saja syarat dengan opini, asumsi, dan punya muatan misi, maka pasti isinya salah. Pasti sumbernya salah. Karena sudah salah di situ. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Hadirkan orang cerdas di sini. Hadirkan orang cerdas di antara kalian. Kenapa? Kenapa kitab Anda itu dikatakan kemudian Alkitab? Sederhana bukan? Kenapa Bible yang adalah kumpulan tulisan, kumpulan buku-buku disebut Alkitab? Soalnya saya ini mau ziarah, Pak. Saya bukan mengada-ngada. Ini serius ini saya. Saya mau ziarah di mana kuburannya, Pak. Inilah mungkin Saya mau cium-cium batunya itu, Pak. Kenapa orang Kristen itu Menemukan malas dosa. baca Bible? Karena memang tak ada nuansa yang bisa dipertanggungjawabkan di situ. Itulah mungkin kenapa Bible itu jarang dibaca oleh Kristen itu sendiri. Karena ya mungkin cakupannya karena alasannya salah nama. Mungkin karena bukunya sudah dasarnya salah nama, maka malas bacanya. Pendeta pun sulit untuk menjelaskannya. Dari penamaan buku yang dianggap suci aja udah keliru. Bagaimana agama Anda bisa mengantarkan manusia selamat? Hah? Hei! Dari penamaannya saja syarat dengan misi. Gimana mau menghantarkan manusia selamat kalau begitu? Hei! Hei, Sampera! Gimana mau menyelamatkan agamamu kalau kitabnya saja udah kayak gitu modelnya? Kebenaran itu ya kebenaran, jangan sesuatu yang salah dianggap benar. Belum lagi di dalamnya konsepnya Tuhan turun ke bumi mati. Tuhan netek sama manusia. Apalah buku itu? Hei, bahas itu. Kenapa buku dari Yunani itu disebut Alkitab Indonesia ini? Apa maksudnya? Hah? Hei, Samuding. Kenapa bisa buku-buku dari Yunani itu dikumpul lalu namanya Alkitab? Kenapa bisa? Maksudnya Gimana, Pak, caranya, Pak? Kalau lempar-lempar batu, itu dilempar atau lempar lembing? Gimana itu, Pak? Yang penting jangan lempar tombak ke Pakai lambung ketapel Tuhan. apa pakai tangan, Pak? Kalau di Lemparnya Islam itu, Pak. lempar setan, kalau di kamu lempar Kalau di- Tuhan. Hei, kenapa Kalau bisa ada lempar Tuhan di kitabmu? Karena dari namanya aja udah salah. Tuhan kok dilempar tombak? Hei. Dari penamaan buku yang kau anggap suci aja udah keliru. Alkitab matamu. Kenapa? Hei, kenapa buku yang dibawa Belanda itu kok dirubah menjadi Alkitab? Kenapa? Maksudnya apa? Hei, kenapa ndak kasih nama yang lebih bagus? Al-Fuqad, Al-Mari, Al-Kohol, Al-Kopla,
Al-Ngaur, Saya ini serius loh Pak. Sungguh serius ini saya. Kenapa nggak disebut itu aja? Kenapa harus pakai Alkitab? Gimana, Atau yang Pak? lebih keren lagi, almarhumah. Gimana? Kalian nggak bisa jawab, kau udah turun. Lempar batu itu, Pak. Woi, hui, cuh. Apa lempar batu itu bunyi? Belum apa-apa, baru penamaan kita aja udah hancur. Mana kalian ini? Kita jangan aja saya untuk bercanda terlalu jauh. Saya haus ilmu. Ya udah, aku jelaskan dulu. Al-Quran itu buatan siapa? Muhammad kata Allah. Jelaskan. Ini bukan bentuk, Masa satu ini orang bukan belum percaya? isi, ini bukan kitab yang kita bahas. Ini Iya, penamaan jelaskan sebuah dulu. buku. Al-Quran itu buatan Ini Muhammad kah penamaan atau sebuah tidak? buku. Jelaskan. Ya, jelaskan. Ini kita berbicara tentang kata Alkitab. Ini yang Jangan bahas sampai ini Alkitab siapa? mulu. Sekali-kali bahas Al-Quranmu. Jangan Katakan, ini bahas Al-Quran itu Al-Quran. buatan Muhammad atau Ini tidak? bahas Al-Quran. Jawab. Al-Quran itu Alkitab. Ya, jelaskan. Di dalam Al-Quran itu buatan siapa? Di dalam Buatan Alkitab Muhammad kah atau tidak? dikatakan, di dalam Alkitab dikatakan begini. Iya, udah jelasin dulu. Jangan lari kemana-mana. Jelaskan. Ya. Di Alkitab Jelaskan. begitu. Apakah Al-Quran itu buatan Muhammad? Kemudian Anda tidak bisa menjawab pertanyaan Jelaskan saya? deh. Kenapa Sudah, bisa jelaskan. buku-buku yang dibawa oleh penjajah disebut Alkitab? Ya udah jelaskan. Al-Quran itu buatan siapa? Buatan Bonyok Muhammad dia, kah atau tidak? bonyok. Ayo saudara kami non-muslim, saya rindu kalian kesini menjelaskan kenapa kitab saudara disebut Alkitab. Itu aja kok, sederhana, bukan mau menghujat, bukan mau menghina, bukan mau menista, enggak. Kita butuh ilmu gitu loh. Kenapa buku Lukas, buku Markus yang Yesus sendiri tidak memberikan validasi pengesahan, kok di Indonesia disebut Alkitab? Itu aja kok. Apa dasarnya kalian menyebut buku-buku itu sebagai Alkitab? Kok nama Al-Quran kok diambil? Silakan, Saudara Heri, Katolik Protestan. Halo Bang Zuma, selamat siang. Siang juga, Katolik Protestan abang. Nanti aja aku jawab. Bang Zuma ganteng sekali Bang Zuma. Oh mama, buka kameranya. Buka kamera bang. Nanti aja. Ya udah besok aja kalau gitu. Anda dibawa dulu istirahat, jangan lupa garuk pantat. Kita butuh saudara Kristen yang bisa menjelaskan ini. Kali ini aja please hadirkan saudara Kristen yang bisa menjelaskan begini Bang Suma. Kenapa Bible kami ini catatan-catatan pewarta yang dijadikan satu jilid menjadi sebuah buku yang dihimpun kemudian disebut PB, itu disebut Alkitab. Ini dasar pijakannya. Nah, jelaskan. Ini begini, poin pertama, poin kedua. Kita akan terima itu selama berdasarkan disiplin ilmu. Karena umat Islam itu diperintahkan ikra. Telaah, pelajari, resapi, pahami. Itu makna daripada ikra. Jelaskan kepada kami. Kenapa bukumu itu disebut Alkitab? Dan kalian lebih fasih menyebut Alkitab daripada Bible. Biblia. Kenapa bisa begitu? Kalian meninggalkan akar lalu pindah ke pohon yang lain. Artinya kalian ini benalu kan? Pindah dari batang ke batang lain nempel. Berarti kalian itu adalah benalu. Di kitabnya Yahudi nebeng, di kitabnya Islam juga nebeng. Kemana-mana kok kerjaan cuma nebeng doang. Jati diri mana? Harga diri mana? Harga diri mana? Jadi Al-Quran itu adalah Alkitab, wahyu tunggal. Kitab Kristen Al-Kutub, kumpulan buku-buku. Gitu. Halo saudara bintang. Halo. Ya halo. Kristen Katolik.
Saya Kristen. Kita bicara tentang soal Paulus dulu. Tadi yang Bang Zuma jelaskan. Jangan Paulus ini berbicara penamaan kitab saudara Kristen yang tak ada kemudian validasinya menggunakan istilah Validasi Alkitab tadi, tanpa begini Bang keilmuan. Zuma, jawab. Anda kan moderator. Ya, Saya kan tahu. ya tamu, makanya sebagai tamu makanya hargai harus dong. harus Dalam arti begini, makan saya bertanya harus nih, saya makan bertanya, Anda menu kan mengerti itu. harus makan menu yang disediakan tuan rumah. Anda moderator. Kenapa saudara minta makanan yang saya tidak sediakan? Anda tamu di Anda sini. moderator. Anda harus nurut sama kita yang penjawab nih loh. Matamu juling. Anda kan kuasai Tamu. Iya, Anda kan Ini kuasai. Anda tamu sih. Gimana sih semuanya? kita yang salah kalau kita yang bertanya terus kita disalahkan? Kita kan bertanya. Anda tamu di sini. Aku udah siapkan materi ini. Jawab. Iya, Anda kan sudah Ini tahu dasar materinya. Makanya kita pijakan pertanyakan materi. Anda kan kekuatan- moderator. Kekuatan Kok Anda Kristen itu batasi? ada di sini kata Alkitab. Iya, Anda yang punya kekuasaan. Iya, Anda kan moderator Zoom. Terus kenapa Anda yang memaksa? Iya, saya belum berikan pertanyaan yang sampai habis loh. Kenapa anggap penggal-penggal kan? Ini yang kita bahas ini, bosku. Kata Alkitab ini dasar pijakannya apa? Anda moderator kawan. Yang bilang saya tamu di sini siapa, cupu? Saya tamu, Anda moderator. Saya nggak bilang. Yang Anda bilang saya tamu, Anda moderator siapa? Putar lagi. Ya udah nggak apa-apa lah. Banyak yang tahu kok. Ya udah habis. Kita Ya kalau nggak udah, mau bahas. buka kamera, silakan buka kamera. Enggak, ya sudah habis. Hah? Kalau nggak mau bahas, kita mutar aja dari tadi nih. Saya kan tamu. Buka Saya kan kamera. bertanya sama moderator. Oke. Kenapa moderator bolak-balik lagi? Ya udah, buka kamera. Kau bertanya 10 pertanyaan. Habis itu saya satu. Silakan. Buka Ya udah. kameramu. Saya kan tadi, Anda kan sebutkan Paulus. Ya, Buka kan? Anda kan kameramu. moderator. Kamu Dengar bertanya dulu 10 moderator. Saya kan pertanyaan. belum selesai loh. Kenapa Anda menjustifikasi Buka saya kayak kameramu begitu? dulu, kawan. Buka kameramu. Buka Ya, kamera. Saya ini loh. Kamu punya telinga nggak sih? Buka kamera. Habis itu saudara bertanya 10 pertanyaan berturut-turut. Habis itu saya jawab. Bang Zom, Nanti saya bertanya satu pertanyaan semenjak aja. Anda nggak buka maskermu, nggak usah kita utak-atik. Ya udah, kita pakai begini aja. Intinya kan pertanyaan sama jawaban. Inilah Anda kalau moderator, manusia Anda mengerti nggak? lahir dari lubang pantat ya gini. Disuruh buka kamera padahal habis itu kau bertanya, buka kamera, habis itu bertanya 10 pertanyaan berturut-turut. Kamera sama pertanyaan itu apa bedanya? Sudah kau ke gereja, cuci kloset di sana. Susah kali kau jadi. Aduh, kita mau ngajak kau pintar, cerdas. Oh malah kayak gitu modelnya. Semangat siang. Selamat siang. Siang. Silakan. Penontonmu Anda menjelaskan. Penontonmu Silakan. suruh aku ngadepin kamu terus. Ya sudah. Silakan Aku bilang, kamu menjelaskan kenapa kumpulan buku-buku dari Barat dari Yunani itu ketika masuk di Indonesia disebut Alkitab. Disiplin ilmunya di mana? Silakan. Kau jangan turunin saya ya. Silakan. Kalau kau masih gila kayak kemarin, kuturunkanlah. Komal saya ini komal terapi orang gila. Tapi kalau kau susah sembuh, saya turunkan. Kau cari dokter lain. Ada dokter Faruk, ada dokter Jonathan Nandar, ada dokter Dinda Dio, ada dokter Tahta, ada dokter, banyak dokter pokoknya. Kalau saya ndak sanggup membuat kau waras, aku turunkan. Nah, sekarang kamu jelaskan, dengar dulu. Kau jelaskan dulu kenapa buku-buku dari Yunani, wartawan Yunani ini, bukunya begitu masuk ke Indonesia disebut Alkitab. Silakan. Jawab ya. Hal.
Kau jangan turunkan saya, janji dulu ya. Kalau kau masih gila pasti kuturunkan. Takut. Takut nggak Ya udah, jelaskan cepat. Jelaskan cepat. Ya, Kitab itu adalah sebuah kata bahasa. bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Artinya apa? Kaidah nahwu Arabnya apa? Kira-kira Pak, kitabnya jelaskan. Tuhan, kitabnya Tuhan lah kira-kira gitu. Kita jelaskan dulu secara kaidah bahasa. Anda sebut bahasa Arab kan? Anda menyebut bahasa Arab. Bahasa Arab. Oh, itu kan Allah. Kau dengar dulu. Allah kan sama Tuhan sama. Enggak, bahasa Arab. Terus Ya. kenapa menggunakan bahasa Arab kitabmu? Bukankah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Jelaskan boleh. Kau diem dong, jangan tenang. Kau lagi rekam. Tunggu. Turunkan saya ya. Oke. Tunggu. Sebelum masuk ke Indonesia, awal mula buku-buku itu disebut apa? Kitabmu itu disebut apa? Oke. Kau jawab ya, dengar baik-baik ya. Tenang. Kau udah siap mau bangsa ini karena kau takut sama saya. Kau takut sama saya. Dengar baik-baik. Takut ketularan gilanya. Iya. Iya, karena kan nggak mampu otak saya kemudian segila. Cepat nggak usah banyak cerita. Akar kitabmu apa? Asal usul, asal usul. Nama kitabmu apa? Asal usul kata kitabmu apa? Silakan. Kenapa kau takut ku jawab, Juma? Apa ini? Aku justru nyuruh kau jawab. Kau diam, ku jawab kau diam kalau ku jawab. Pertanyaannya apa asal usul kata dari penamaan buku yang dijilid menjadi Perjanjian Baru itu? Silakan. Kristen lebih dulu ada di tanah Arab. Ku pakai dalil. Kau takut kau jawab ini. Ini jawabannya. Asal usul Saya menyatakan kau kabur sama saya. Menyatakan kau kabur sama saya. Asal usul Ya, kitabmu ayatnya, itu ya. namanya apa? Ayat 17. Tenang saya, kau kabur dari saya. Ku framing kau. Penamaan kitabmu. Kau diam, tenang. Bulan Jangan takut kitabmu saya. itu Lu mau tahu ilmu dijilid sampai menjadi PB itu tadinya namanya apa? Tenang kau. Jangan tantrum, kau jangan tantrum. Tenang aja. Nih, ku bacakan. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem. Mendapat Saya tanya. Ini jawabannya. Kitabmu Dengar. asalnya itu disebut apa? Berangkat ke tanah Disebut apa nama Aku kitabmu berangkat ke tanah Arab. awal mulanya? Dari situ kembali lagi ke Damsik. Di abad pertama, Paulus sudah pergi ke tanah Arab. Kristen sudah lebih dulu ada di sana. Bahasanya adalah bahasa sebelum- Arab. Kau jangan sebelum heran. dia Orang ke Kristen di zaman Arab, dulu sudah menggunakan kata kitab, sebelum kata dia al, dan ke lain sebagainya. Arab, sebelum Kau dia baca. ke Kau ada di Arab, ayat 7. Kau ada di ayat 7. kitabmu Kau tidak itu punya disebut otak. apa? Kau cuma pakai logika falasi doang selama ini. Kau tipu saya, kau Sebelum nggak bisa. ke Arab. Ujung-ujungnya kau terbang saya. Karena kau takut. Otak kau Sebelum ke sekarang ku tanya sama kau jawab. Orang Kristen lebih dulu ada Sebelum atau ke orang Kristen? Arab, Kenapa kau takut? nama Tenang saya akhirnya. buku-buku Ku tanya sama Paulus kamu. itu Jangan kau nanya dong sama orang. ketika Ku tanya sama dijilid sekarang. pada abad Ku tanya sama sekarang. keempat, Orang namanya Kristen apa? lebih dulu di tanah Arab. Di tanah Arab. Kau jawab. Saya ulang lagi pertanyaannya. Kau jawab. Lebih dulu mana? Abad Orang Kristen di tanah Arab keempat, atau kitabmu orang itu Islam di tanah Arab? Kau jawab. ketika Kau dijilid jawab. Kenapa kau digabungkan takut? menjadi Kenapa kau satu takut, kitab Kuba? dengan kitabnya Orang Kristen lebih dulu ada di tanah Arab atau orang Islam di tanah Arab? itu Di tanah Arab. disebut apa? Agama Kristen di tanah Arab lebih dulu ada. Nggak atau ada orang Islam di tanah Arab? jawaban. Kau jawab. Tidak Kata aku ada jawab. jawabannya. Kalau kau jawab, lengkap kau. Tidak ada jawaban. Kristen lebih dulu menggunakan bahasa Arab. Pertama kali Arab. buku Di tanah Arab Kristen lebih itu dulu orang Kristen namanya berpersamaan. apa? Udah, itu di jawaban itu. Kabur kau.
habur kau. Bahasa Apalagi? aslinya Ayo. kitabmu bahasa apa? Nah, kutanya samamu, orang Kristen dulu lebih adil Aku tanah Arab. bertanya, Kau jawab. asli kitabmu bahasa apa? Kau jawab, orang Kristen lebih dulu ada atau orang agama Ulang Islam lagi. lebih dulu tanah Arab? Saya ulang lagi. Jawab. Bahasa Jawab. kitabmu Jawab. aslinya bahasa apa? Orang Kristen di tanah Arab lebih dulu ada daripada agama Islam. Saya ulang lagi. Apakah di saat itu Kitabmu yang asli gunakan bahasa apa? Ini jawabannya. Orang Kristen lebih dulu ada di tanah Arab atau orang Islam? Kau jawab. Kitabmu pertama kali bahasa apa? Kau jawab. Orang Kristen lebih dulu ada di tanah Arab atau Gila. orang Islam? Kau Udah jawab. mulai gila dia. Udah mulai gila dia. Kau benar tentang saya, lu teman ya. Udah mulai. Pengikutmu ya. Udah mulai Fans-fansmu gila. ya. Follower-followermu ya. Dia Udah mulai gila dia. saya. Bentar lagi tenang pengikutmu sama dia. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya diturunkan bentar Apakah lagi. asli Tuh, kitabmu lihat tuh. bahasa Nih, Arab? Ini. Mau baca nih. Akan menikah terus Ya, nih. kamu dibawa. Kabur. Gak ada ilmu. Bible itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab nanti di abad ke-9. Ketika Paulus ke Arab, di Arab sana belum ada kata Alkitab. Abad pertama tidak ada kata Alkitab di Arab. Kata Alkitab itu muncul nanti setelah Al-Quran itu diwahyukan. Baru muncul kata Alkitab. Kesalahan kedua, kalau lebih dulu Kristen daripada Islam di Arab, sekarang kitab Kristen yang Arab itu apa namanya? Hah? Apa namanya? Mana buktinya? Kalau Paulus ke Arab itu lantas kemudian mengajarkan kitab dalam bahasa Arab. Mana buktinya? Hah? Ada bukti. Yang ketiga, kesalahannya adalah itu di Arab. Walaupun abad 9 disebut Alkitab Mukaddas, itu di Arab, tuyul. Ini sekarang kita bukan di Arab. Kita di Indonesia. Pertanyaannya, buku yang dibawa Belanda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa Arab? Alah gorila. Bukannya bukumu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Akarnya Biblia. Inggris Biblos. Biblos ke Indonesia apa? Hah? Iya buku-buku. Buku-buku bahasa Arabnya apa? Al-Kutub. Kok Alkitab? Mabuk kau memang. Itu tulisan dalam lu. Duluan mana? Itu kitabmu diterjemahkan dalam bahasa Arab memang di Indonesia ini? Enggak Bang Suma. Lalu sampulnya aja. Kenapa bisa? Biar tenar juga kayak Al-Quran. Matamu memang penipu. Oke. Semangat siang. Selamat siang. Halo. 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 Duluan mana Islam dan Kristen di Arab? Enggak malu kau bilang gitu? Emang kita mau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab kah? Setahu saya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dompala. Orang gila. Orang tanya di Indonesia tuyul, bukan di Arab. Memang kau tidak ada alat jawaban ya, akal-akalan. Loncat kemana-mana. Halo, semangat siang. Semangat siang. Ya, Katolik Protestan abang. Islam. Oh mama
Ayo silakan saudara non muslim, ajukan permintaan. Jangan kayak orang sinting yang disuruh naik Kristen, malah dia yang makasih sahabat Nisa, syukran, barakallah, berkah. Dengan pedenya lagi Islam. Pemalasan. Halo Juma. Halo juga bosku. Kristen Katolik. Kristen. Buka kameranya bang. Buka kameranya silakan. Kutanya lah dulu. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Katanya di Islam bisa berkorban dengan bulu kemaluan. Gimana itu Juma? Benar kan? Buka kameranya dulu. Buka kamera. Nanti aja lah. Buka kamera dong. Mau nggak buka kamera? Kalau nggak turun nih. Ya udah turun aja Juma. Udah turun. Ingat ya, Kolose 2:9. Tuhanmu itu adalah kepenuhan seluruh jasmani, termasuk bulu jambutnya ya. Hati-hati ngomong. Karena yang tergantung di atas salib itu lengkap dengan bulu keteknya juga. Tuhanmu turun menjelma menjadi bagian jambutnya. Tuhan turun ke bumi menjadi manusia yang punya jambut juga. Jadi Tuhanmu termasuk jambut. Halo, semangat siang. Katolik Protestan. Islam. Mau ngapain? Itu di bawah banyak orang Kristen ya? Cari, kutuin di bawah. Cari, tanya satu-satu. Tanya mereka, Om, Kristen ya Om? Tanya aja, jangan tanya sama saya. Kurang kerjaan aja. Halo, semangat siang. Kamu harus jelaskan dulu kenapa kamu benci Tuhan Yesus. Mamamu. Kenapa? Gimana teman-teman dipertahankan ini? Ya, belut listrik ini. Iya, kalau kamu gak hadapi saya berarti kamu takut. Takut ketularan gila. Gini, kita berpikiran dewasa saja. Tertulis di Alkitab. Apalagi Alkitab, kau sebut lagi kata Alkitab. Udah ku ajarin tadi. Apa buku-buku dari Yunani kau sebut Alkitab? Dompala. Kalau pingin kali bahasa Arab, Al-Kutub. Al-Kutub. Alkitab. Dan ini bagaimana? Alkitab itu Al-Quran. Kalau kita mau bahasa Arab ya Al-Kutub. Ini gimana ini? Kita mau diskusi atau gimana? Ya jawab, kenapa Bibelmu disebut Alkitab di Indonesia ini? Silakan. Jawaban saya belum bertanya. Apa ya? Ini temanya, katanya bahas tema. Iya, oke. Apa temanya ini? Tuh, kenapa? Kata Alkitab. Iya. Dasar kesesatan. Kata Alkitab dasar kesesatan. Karena kata Alkitab itu memang sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya dinamakan dalam kitabmu. Silakan. Memang ada dasarnya Bang Sumo mengatakan bahwa itu Alkitab sesat, atau ada tujuannya atau gimana? Kata Alkitab yang dipakai di Bibelmu itu, apa dasarnya? Kenapa menggunakan kata itu? Ya, bukan buku secara utuh. Ini kata, berarti kata. Coba tunjukkan satu kalimat atau satu paragraf yang mengatakan kesesatan itu di mana? Di ayat mana? Penyebutan kata Alkitab untuk Bibel itu apakah bukan suatu kesesatan? Tidak, bukan kesesatan. Oke, kalau begitu, kalau bukan, jelaskan kaidahnya. Kenapa bisa kau sebut Alkitab itu kitabmu? Silakan. Oke.
ada istilah tafsiran atau terjemahan atau sebuah kata anonim. Sudah jelas? Enggak ada jelas-jelasnya, malah semakin ngawur. Kan ada tertulis di Alkitab kata anonim. Alkitab lagi. Jangan kau pakai dulu. Jangan dulu bilang Alkitab. Jelaskan dulu kenapa Kristen menyebut buku-buku yang dijilid itu dari Yunani disebut Alkitab. Jelaskan dulu, baru pakai istilah Alkitab kalau cocok. Begini. Arti Alkitab itu arti dari bahasa Indonesia atau mamamu. Ini menurut saya. Bantu karena ini udah aku sampaikan. Apalagi kenapa Bible yang dijilid dari buku-buku Yunani itu disebut Alkitab di Nusantara ini? Kenapa? Nah, itu kan memang punya kami, bukan punya banyak, bukan punya agamanya dan semua. Agama kami. Dan kami tidak pernah menduplikat, mana dalilnya, mana datanya, mana dalilnya kami duplikat, mana datanya dan mana dalilnya kami menduplikat ayat mana. Hancur dah, hancur. Kata Alkitab bukan Bible yang kita bahas, bukan bukunya, tapi kata Alkitabnya. Belajar lagi. Kata Alkitabnya yang kita bahas, kata Alkitab, bukan buku-bukunya, bukan isi-isinya, bukan. Kata Alkitabnya yang sedang kita bahas. Itu, pahami dulu, bahasa itu dipahami dengan baik. Kita tidak sedang membahas isi buku, tapi kita membahas dengan penamaan Biblos menjadi Alkitab. Halo, selamat siang. Halo. Ya, Katolik, Protestan. Bahas dulu ini kita. Kalau kamu mau bahas hadis, hadirkan kitab gundulnya. Bahas dulu. Jangan kau pakai Google. Masuk ke tema. Bahas dulu. Berani nggak kau? Masuk ke tema. Kenapa Bahas berani dulu kita masuk nih. tema? Mana nih? Apapun yang ingin kau narasikan tentang itu tidak akan menyelamatkan agamamu. Nggak berani. Menyelamatkan agamamu. Bukan nggak berani. Nih. Kata Alkitab kenapa bisa dipakai di Kristen? Kau hanya bisa menyerang, nggak bisa bertahan kau. Loh, Anda yang pasang badan punya agama, pasang badan menggunakan istilah Alkitab. Apa dasarnya? Bahas dulu kita nih. Saya tidak menyerang. Saya sedang bertanya. Kenapa bisa kata Alkitab ada di Kristen? Nah, kau jelaskan. Jelaskan. Nah, kalau ini aja sudah keliru, ya semuanya keliru. Begitu. Hancur kan, hancur. Kau mau bahasa hadits pula, Kristen bahasa hadits, alamak. Muntah ayam nanti kau kubuat. Kapasitasmu apa bahasa hadits? Bahasa hadits itu tidak begitu caranya. Kalau kita bahasa itu, kita buka kitabnya, nanti dijelaskan, diuraikan sanadnya seperti apa, matanya kayak mana, perawinya gimana, terus kedudukan hadisnya gimana. Itu jelaskan dulu nih. Tato Yesus aja kau tidak tahu apa maksudnya. Tuhan bertato. Mana yang bisa menjelaskan? Penjelasannya duluan mana? Islam dan Kristen di India. Apalah itu? Kenapa jadi kayak gitu caranya? YouTube-nya aman kan teman-teman?
Silakan Om, kalau dari Kristen silakan jelaskan ke kami Muslim ini apa alasannya buku yang dijilid dari Yunani ini, dari Roma, disebut Alkitab di Indonesia. Ke YouTube dulu deh, guys, mantap. Ayo ke YouTube dulu, ke YouTube Zulkifli Ma'bas Official. Tidur di sana dulu, tidur. Halo saudara Yamin, Kristen Katolik. Halo. Belum ada yang bisa menjelaskan, teman-teman. Padahal ini penting untuk Kristen tahu kenapa bisa kata Alkitab ada di Bible gitu. Apakah itu dasar kesesatan kalian atau gimana? Kok bisa ada di situ? Hadir kakak, makasih. Sehat-sehat Bang Suma. Iya, thank you. Silakan. Halo saudara Conan. Halo. Halo. Kalau nggak ada ilmu, lari memang lebih dulu cepat. Silakan saudara non muslim pindah ke YouTube. Alhamdulillah signal sekarang bagus ya, alhamdulillah, masya Allah. Semoga begini terus ya saudariku Nur Hayati. Ayo teman-teman non muslim, silakan naik, ajukan permintaan. Halo, semangat sore. Sore kakak. Sore juga. Katolik Protestan. Saya penganut Kristen tapi mencari kebenaran dan Tuhan itu sendiri. Oh, ngerti ya. Kan sudah punya Tuhan. 3 lagi. Nama masih cari. Kenapa? Karena manusia banyak disesatkan oleh sesama manusia. Hah? Kenapa? Alkitab, Al-Quran itu semua ciptaan manusia. Oh ya? Bagian besar. Masa? Sebagian besar. Kenapa? Oh. Setan Maksudnya yang apa? mengajarkan. Kenapa setiap agama di Kristen yang diajarkan tertuju pada nabi-nabinya, malaikat-malaikatnya, dan di Muslim pun seperti itu, bukan tertuju pada Tuhan itu sendiri. Jadi yang menyesatkan itu sesama manusianya. Sebenarnya Tuhan itu satu dan sama. Terus masalahnya? Masalahnya ada pada manusianya itu sendiri, tidak mau mencari siapa Tuhannya dan kebenaran dari Tuhan itu sendiri. Dasar pijakan Anda ngomong ini apa? Kristen atau ateis? Saya Kristen karena di semua itu cuma sebagai dasar. Agama, kitab itu sebagai dasar manusia. Iblis bekerja untuk mempengaruhi lewat itu, melalui semua itu yang tercipta agar manusia sesat, saling menyakiti, saling menghakimi, tidak tertuju pada Tuhan itu sendiri. Kalau di Islam nggak gitu dong. Di Islam itu coba tujuan Islam itu ke Tuhan. Dengan Allah itu kita sama. Kata siapa sama? Kalian yang mencari kebenaran. Kata siapa di Tuhan antara kita sama? kitab kita, Al-Quran, Alkitab. Tuhan kalian dengan Tuhan kami mana ada sama? Tuhan kalian Sama. Kalau bertanduk kalian yang mencari kebenaran itu, Tuhan akan datang sendiri dan menemukan jawabannya kita. Maksudmu apa, Bedu? Aku tidak mau pernah menghina agama atau Tuhan orang lain, sebab bisa jadi kita menghina Tuhan kita sendiri. Ya salah dong, masa Tuhan saya Yesus? Sama. Coba kalian jangan lihat ajaran-ajaran yang kalau Yesus fokus itu kepada nabi-nabinya saja. Yesus itu Tuhan nggak?
bisa jadi Tuhan bagi manusia, bisa juga tidak. Masuk lagi bocor halus. Bocor. Ini gara-gara terlalu banyak didoktrin jadi stres dia. Didoktrin anak orang jadi Tuhan, pusing dia kan jadinya. Alah, kok bisa kayak gini, kok bisa gini, kok bisa gini. Disalah-salahin lah Islam. Wih, agama Muslim adalah agama setan. Wah. Mulutmu. Agama hewan-hewan. Buka kamera, buka kamera. Buka kamera. Agama hewan-hewan, agama binatang, agama setan. Kenapa bisa ngomong gitu? Yuk. Terada. Kenapa bisa ngomong agama gitu? setan. Kenapa bisa? Ya, karena agama setan. Karena sesuai dengan ajaran. Alasannya apa? Alasannya ajaran untuk 72 bidadari, bagaimana ke apa ke semua. Kalau di Kristen ada ajaran nikah enggak? Tapi itu enggak, aku tanya, di Kristen ada ajaran nikah? Tidak kayak. Nah, aku tanya dulu, di Kristen ada ajaran nikah? Atau hanya kawin? Di Islam itu ada al-kasih kah tidak? Ada pengajaran al-kasih kah tidak? Lah tadi kau naik di sini tuh cerminan kasih. Agama setan kalian. Lah itu ajaran kasih tuh. Itu caramu mengaplikasikan agamamu sebagai agama kasih. Nama kita pada tertulis nama hewan itu binatang itu. Kitab apa namanya, semut kah? Lah kamu disebut apa di agamamu? Disebut domba kan kau? Betul nggak? Agama setan. Lah, kamu disebut domba di agamamu. Berarti kau kumpulan domba. Kalau domba dikumpulkan namanya kebun binatang. Emosi dia, emosi jiwa. Emosi jiwa. Kalau domba-domba dikumpulkan dalam satu kawanan, habis itu dipagarin, itu namanya kebun binatang. Halo, selamat sore Bang Juma. Sore juga Bang. Kristen Katolik? Kristen. Kitab Alkitab dasar kesesatan. Oh, kesesatan itu Al-Quran Bang. Bukan, tidak berbicara mengenai kitabnya. Ini kita berbicara mengenai kata Alkitab. Kok bisa Iya kan ada? kata Al-Quran kan Allah mengutus setan-setan untuk menyesatkan orang kafir. Allah ada setan. Setan diutus untuk menyalib Yesus supaya hadiah dari setan kau sembah. Gak usah bahas itu. Bukan kita bahas itu. Ajaran kitabmu. Allah mengutus setan-setan. Buka kamera dulu, Bung. Menyesatkan orang kafir. Buka kamera dulu. Buka kamera dulu. Allah raja. Buka dulu kameranya. Buka dulu kamera. Habis itu ngomong. Buka dulu kameranya. Kenapa kau terlalu narasi Juma? Buka kameranya dulu. Buka kamera dulu. Boleh ya? Saya bernarasi apa? Iya, buka kamera dulu. Habis itu Anda bernarasi. Silakan. Iya. Buka dulu kamera. Habis itu bernarasi. Allah mengutus setan. Oh, Allah raja setan. Ingat ya, kau menuduh, kau yang menuduh, jaga mulutmu. Bukan, saya nggak menghujat di sini, nggak menghujat. Saya hanya bertanya kata Alkitab, bukan bukunya, tapi penamaan kata Alkitab terhadap bukunya. Apakah itu dasar kesesatan? Pertanyaan. Kalau bukan, jelaskan kenapa buku-buku itu yang kau punya disebut juga Alkitab, sementara yang disebut Alkitab itu adalah Al-Quran saja. Kenapa Bible, kumpulan buku-buku disebut Alkitab? Itu pertanyaan. Bukan kita bahas tema. Kalau berbicara pengikut setan, hati-hati. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesat itu iblis. Sekarang siapa yang pengikut Kristus?
Saya atau Anda? Penyesatnya datang memakai gelar apa? Kristus. Siapa pengikut Kristus sekarang? Anda atau saya? Jadi pengikut iblisnya adalah masalah generasi. Jadi jangan karena kebencian Anda kemudian bernarasi. Enggak. Kita diskusi aja. Kita bahas ini sesuatu yang bermanfaat bagi kalian supaya kalian bisa sadar kelas. Jangan lagi nyebut Alkitab kepada buku-buku dari Roma itu. Itu maksudnya. Semangat. Halo. Sorry. Selamat sore bang. Iya, Katolik Protestan, kenapa, saudara. Kristen bang. Boleh buka kamera silakan. Enggak usah. Oh, bicara enggak bukan untuk menghujat, bukan. Iya, tapi di sini aturannya buka kamera. Ya tadi kan bicara orang-orang teman bisa ngobrol. Aku masalah Alkitab ini maksudnya kayak gimana? Kayak gimana bang? Masalahnya apa di situ bang? Masalahnya apa bang? Buka kamera abang. Aduh. Buka kamera dulu. Masalahnya di sini. Ini bicara kitab doang. Aku bicara bukan agama yang lain. Aku bicara kitab doang. Masalahnya apa bang? Kamera dulu. Enggak berani ya. Enggak berani siapa? Iya bang, enggak berani. Aku bicara cuma bicara kitab doang. Kayak gimana maksudnya? Biar aku bahas kitabnya kayak gimana. Kitab bahasa apa bang? Kitab bahasa apa bang? Kitab bahasa apa bang? Sakit kupingmu kan? Aku punya suara ini bisa pecahin gendang telinga. Di belah diri saya diajarkan ada namanya sancing, mamoru, tenaga dengan menggunakan kekuatan napas untuk memecahkan gendang telinga lawan. Hati-hati. Tapi kalau saya pakai itu pecah semua nanti telinganya yang di bawah nih. Dinda Dio monitor kah? Atau siapa teman-teman api boleh naik ke atas, saya sholat dulu. Suara saya itu bisa pecahkan HP kalian kalau sudah menggunakan tenaga surya. Pecah kuping. Orang tikus aja kalau saya bentak bisa mati. Halo, semangat siang. Ya, selamat siang. Katolik Protestan bang? Hindu. Oh. Iya, Hindu ya. Dinta dia monitor. Teman-teman api ada nggak? Teman-teman yang live api tolong disampaikan. Bang Suma minta di backup dulu. Halo saudara Hindu ya? Ya. Oh, gimana kabarnya Hindu bang? Kalau Hindu kan beda Alkitabnya sama kita. Di Hindu juga nggak ada Alkitab, abangku. Abang di mana? Di Bali? Sumatera. Oh, di Sumatera. Mananya Samarinda, dekat Samarinda, dekat. Nggak dekat. Oh, bagus. Satu kelas kita berarti dulu ya, belajar geografi ya. Halo saudara Anace. Iya, halo, shalom. Iya. Semangat sore. Selamat sore juga, Pak. Katolik Protestan, Ibu. Protestan. Silakan buka kamera. Aduh, belum bisa ini, Pak. Bisa dong, kan kelihatan di sini, Bu. Nih, 1, 2, 3. Terima. Teng, dedeng, dedeng. Tinggal terima, kebuka dia. Bagus kalau kita diskusi mata ketemu mata, Ibu. Kita bisa saling memberikan aura positif.
Gitu. Silakan Ibu. Bagaimana ini? Saya kirim lagi ya. Nah, diterima Ibu. Halo? Iya, halo. Nah, tuh diterima. Disimpan, save, oke? Bisa? Sekali lagi. Ya udah, terima, simpan Ibu, simpan. Simpan. Cantik deh, Ibu. Nah, gitu dong. Ibu di mana? Di Halmahera? Di Papua. Oh, siap. Ibu mau diskusi dengan saya atau dengan tamu saya? Ada narasumber ini baru datang. Ya. Tidak, bertanya saja ini, Pak. Oh, iya, silakan Ibu. Pak, kenapa tidak bahas tentang Al-Quran, tetapi selalu bahas tentang firman Tuhan atau Alkitabnya orang Kristen yang percaya kepada Yesus? Karena agama Itu aja, Kristen Pak. itu, ya, karena agama Kristen itu diajarkan kepada seluruh bangsa untuk dianut. Makanya kita bahas. Kita nggak bahas Hindu karena Hindu tidak menyebarkan agamanya supaya kita jadi Hindu. Tapi Kristen melakukan semua cara untuk menjadikan orang lain masuk Kristen. Contoh, salah satu caranya menggunakan kata Alkitab di Bible supaya banyak orang mungkin terjerat atau terpedaya dengan penyebutan kata Alkitab, padahal kata Alkitab itu tidak pantas dinobatkan kepada Bible yang dibawa oleh Belanda atau Portugis masuk ke Nusantara ini. Begitu Ibu. Tidak pantas bagaimana, Pak? Karena Alkitab itu adalah nama dari Al-Quran. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya buku-buku atau kumpulan buku. Kenapa masuk menggunakan kata Alkitab? Kalau Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Menurut itu Bapak nama itu Al-Quran apa? Itu nama Al-Quran. Kalau Alkitab itu, kita, enggak, itu Alkitabnya kita orang Kristen. Wah, kalau buku yang Ibu sebut Alkitab itu bukan Alkitab, itu kumpulan buku-buku. Atau dalam bahasa Inggrisnya Biblos, bahasa aslinya itu adalah Biblia. Begitu Ibu. Kenapa menggunakan istilah Alkitab? Apa maksudnya gunakan kata Al-Quran di situ? Tapi Biblia itu kan nama asli dari kitab Ibu. Harusnya ketika masuk ke Indonesia disebutlah dengan sebutan buku-buku, bukan Alkitab. Kalau menurut Bapak, kalau Alkitab di Al-Quran itu kepanjangannya apa, Pak? Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Cuman Al-Quran yang boleh disebut Alkitab. Buku Markus, Matius, Yohanes itu tak boleh disebut Alkitab. Itu salah disebut Alkitab. Kalau pingin Bapak yang salah. Kalau Alkitab, kepanjangan dari Alkitab itu Alkitab benar, Pak. Oh, Mama. Alkitab benar, Pak. Makanya Bapak ikut-ikut dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Pak. Alkitab itu benar. Bapak yang salah. Silakan Bapak ketawa. Kenapa Bapak tidak bahas tentang Al-Quran, tetapi kenapa harus bahas tentang Alkitabnya orang Kristen, Pak? Ini bahasan Al-Quran. Karena Ini yang Alkitab benar yang disingkat sebagai Alkitab. Kepanjangannya Alkitab benar. Oh, pandai juga menipu ibu-ibu ini ya. Nah, Bapak yang menipu, Pak. Bapak tipu orang banyak, Pak. Oke, Dinda Julius monitor. Bapak terlalu tipu orang banyak, Pak. Saya Dinda yakin Julius satu waktu ada Tuhan bawa Yesus akan panggil Bapak untuk bersaksi obat tentang nama rabies Tuhan. ada bawa, Dek.
Kok Julius bawa obat rabies? Ada. Obat rabies ada. Lucu ibu nih. Lucu. Iya. Kamu yang lucu. Iya. Saya rehat ya. Waduh, kalau rabies yang nggak ada nih. Iya. Nggak ada ya, nggak ada. Kamu yang lucu. Siap. Untuk kalian yang pakai aja, Assalamualaikum Pak. teman-teman semua. Kasih kombantrin aja. Untuk Saya yang kalian salah yang dulu. pakai aja, Pak Kombantri. Teman-teman kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibadah dulu sebentar. Siap. Ibu, sebenarnya ibu ini orangnya baik. Cuman ilmunya tentang gramatikal, kata per kata itu ibu ilmunya belum sampai ke situ. Iya. Ya, itu satu. Dengerin dulu ya, Bu ya. Tidak apa-apa. Yang kedua, ibu ini ilmunya tentang pengertian Alkitab itu ya itulah yang diberikan oleh kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk pendeta aja mulai dari kecil sampai seumur ini gitu, dan tidak pernah mau belajar gramatikal gitu loh. Jadi kita maklumi di sini. Nah, di sini tempatnya ibu. Kalau ibu mau cerdas, ya kita berikan ilmu kepada ibu supaya ibu nanti nggak salah arah. Begitu kira-kira, Saya Bu. tidak salah arah karena Yesus yang nanti berikan saya hikmat pengetahuan. Yesus nggak pernah mengajarkan gramatikal, Bu. Yesus mengajar tentang kebaikan, Nanti ya. kejujuran. Jadi diulang ya, Bu ya. Bible itu, Ibu. Oke, kalau ibu jujur, Bu. Bu, kalau ibu jujur nih, Bu. Itu di belakang ibu ada komatsu untuk apa tuh, Bu? Mau ngapain nih, Bu? Itu malah berat terus, lu mah. Diulang dulu, ntar dulu saya kasih pelajaran dulu ibu ini dikit, Bu. Ibu yang di nyetir alat berat nggak juga Di dunia ini tidak ada orang jujur. Bapak sendiri juga tidak jujur. yang dibawa oleh Belanda, Bu, yang dibawa oleh Belanda masuk ke Nusantara waktu itu Bapak bukan kenapa Alkitab. selalu mau tipu orang banyak, Pak? Ibu, yang dibawa oleh Belanda waktu itu bukan Alkitab yang dibawa, tapi yang dibawa itu masih berbahasa asing, yaitu Bible Minta maaf, atau Pak. Biblika. Bukan Belanda yang masuk bawa Injil, Pak. Nah, terus siapa? Julius yang bawa. Bapak yang bawa Injil masuk ke Papua. Siapa yang bawa? Bapak sendiri. Makanya Saya belum bicara pernah- firman terus tidak bahas tentang Al-Quran. Saya belum pernah ke Papua, Ibu. Terus kalau Bapak selalu live itu, Jadi yang bawa itu Bu penjajah Belanda, Portugis, Inggris yang bawa masuk ke Nusantara. Itu masih minta berbahasa maaf, Belanda Inggris. tidak bawa ke sini. Itu gospel itu, Bu. Waduh, ini nggak tahu sejarah ini, Bang Hendi. Iya, maksud dia orang Jerman. Kalau yang ke Papua tuh orang Jerman, dia bilang. Nah, orang Belanda. Gimana dah? Jerman dia bilang. Betul nggak, Bu Anace? Tidak tahu, tanya sendiri. Waduh, tanya ke siapa sendiri? Kenapa Mace begini? Dia tanya diri sendiri. Oh, saya sudah tanya kepada diri saya sendiri. Iya, orang Jerman dibilang. Tadi bilang orang Belanda. Orang Jerman numpang sama Belanda, Bu. Digendong dia, Bu. Digendong sama orang Belanda. Jadi waktu masuk ke Papua, dia takut becek. Kan di situ banyak lumpur tuh. Nah, orang Jermannya digendong sama Belanda, gitu, Bu. Iya, digendong sama Bapak saja sudah. Sudah. Menurut Ibu Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi. Oh. Ma bolak-balik Kristus, Tuhan Yesus pun juga sama. Jadi yang menciptakan jadi menciptakan Ibu siapa? Yang menciptakan Ibu? Macet. Ya Tuhan, Yesus. Siapa? Dia Oh, Yesus berfirman, yang ciptain Ibu. lalu dia taruh di dalam Jadi yang bawa Bible ke Yesus Papua sudah taruh Yesus. bibit di dalam manusia, yaitu perempuan dan laki-laki. Makanya manusia cuma satu saja yang diciptakan, yaitu Adam dan Hawa, Pak.
Kalau kita tapi Yesus manusia itu dia berfirman, dia sudah langsung tahu di dalam setiap Mace. manusia. Tapi Yesus itu punya Bapa. Iya, Yesus- iya, saya bukan mace, Pak. Oh ya, Bu, Ibu. Yesus punya Bapa. Ada Yesus berdoa kepada Bapa gimana itu, Bu? Itu satu, Pak. Satu apa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu, Pak. Tiga Menjelma itu. ke Bukannya dalam tiga. dunia sebagai manusia. Bukannya tiga itu, Bu. Satu. Ya udahlah, Bu. Tidak ada orang Kristen yang percaya tiga Tuhan, tetap satu, Pak. Jadi pertama saya sebutkan Bu sejarah masuknya Bible ke Papua ya, Bu ya. Bible. Tidak tahu sejarah. Ya, saya bacakan, Bu. Bible pertama kali masuk ke tanah Papua pada tanggal 5 Februari 1855. Dua misionaris asal Jerman, Karl Wilhelm John Gottlob, mendarat di Pulau Mansiman. Aduh, Pak, saya tidak sekolah, saya tidak mengerti, Pak. Mereka datang dari Jerman lalu belajar agama. Izin, jangan Dan lalai bahasa dulu, Bang. Belanda. Abang, jangan lalai dulu, itu masalah Alkitab aja. Kitab itu bahasa apa, Bang? Ya udah. Alkitab itu bahasa Arab. Kitab, bukan Alkitab. Kitab. Ya, kitab itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Kitab, mana bahasa Arab kitab? Iya, bahasa Arab kitab. Coba cek ke itu ke bahasa Arabnya kitab apa? Ya, kalau kau bantah bahasa Arab, terus bahasa apa? Bahas dulu bahasa apa itu kitab. Ya, kita udah Bahasa jawab Arab. bahasa Arab, Kucluk. Kitabun buku. Kenapa emangnya? Itu udah Apa tanya tuh. hubungannya dengan Al-Quran? Quran itu adalah bacaan, buku bacaan. Kalau kitab itu buku. Kalau begitu kamu Bukan coba pembetaan. tunjukkan diam. Kamu coba tunjukkan kata kitab, kata Alkitab atau kitab di dalam original tes Bible mau di mana tertulis? Hei, kau tunjukkan di halaman berapa, bunyinya apa? Di Biblemu tertulis original teks Alkitab atau kitab. Lari-lari dulu, itu bahasa kitab itu bahasa apa dan artinya apa? Sudah dijawab bahasa Arab. Waduh. Percuma layani orang gila. Waduh. Percuma layani. Bu Anace bisa baca? Coba Bu Anace baca ini. Mungkin Bang Albert tadi belum lulus sekolah deh. Belum bisa membaca soalnya. Bu Anace. Iya, tidak tahu. Sebesar dunia tidak tahu, Pak. Oh. Kata Ya, Bu, kitab kalau nggak tahu berasal dikasih dari tahu, mau bahasa nggak? Arab. Itu bacaannya, Bu. Iya. Kitab Apa itu itu, berasal Pak? dari bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya buku. Alkitab Itulah, itu bahasa jangan lain imani dari saja, Bu. Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah Alkitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Itu Alkitab itu nama lain dari Al-Quran, Bu. Siapa tadi itu itu? Kalau di Bible nggak ada itu original teksnya Alkitab. Nggak ada. Kalau di Al-Quran ada. Tuh, jadi Bible itu, Bu. Arti Bible itu, Bu, artinya apa Bible? Bible itu Saya percaya kumpulan. bahwa itu Alkitab saya. Dengar dulu, Bu. Bible itu artinya kumpulan buku-buku. Iya. Kalau Alkitab sebuah buku, sebuah bacaan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Beda artinya, Bu. Gitu loh. Alkitab juga tidak ada Termasuk keraguan di dalam. banyak sekali keraguan di dalam Bible, Bu. Tidak ada. Aku Keraguan tunjukin, itu Bu. hanya bapak-bapak saja nggak ragu. Oke. Ibu Kalau ragu. Alkitab kita tidak ada keraguan Lu di berisik juga dalam. nih. Semua itu pasti. Dari mana pastinya, Bu? Banyak kontradiksi. Ini mana sih? Ibu ini pasti nggak belajar Tidak. ini memang. Janji Tuhan itu ya dan amin, Pak.
Iya, Cuma itu karena Bapak saja yang tidak pemberi percaya harapan Yesus, palsu, makanya Bu. Bapak ragu. Wih, wih, wih. Ibu percaya Yesus sebagai apa, Bu Anace? Pak. Ya, Bu Anace percaya Yesus sebagai apa? bagaimana Sebagai Pak? manusia? Ibu percaya Sebagai Yesus Tuhan sebagai dan apa? Juru Selamat isi dunia. Bukankah Yesus manusia, Bu? Bukan Tuhan. Sebagai Tuhan? Tidak, Yesus dia manusia apa Tuhan. Tuhan? Loh, bukan manusia. Dia Tuhan. Yang Dia dilahirkan dari manusia. kandungan Bunda Maria, Diutus yang dan- dilahirkan dari kandungan Bunda Maria itu siapa, Bu? Banyak. Karena itu Itu untuk Tuhan apa manusia? selamatkan manusia yang berdosa. Lalu dia kembali naik ke surga. Yang dilahirkan dari kandungan Bunda Maria itu siapa, Bu? Manusia apa Tuhan itu, Bu? Yesus. Memang itu Yesus. Tuhan, tapi dia lahir secara manusia. Iya. Tuhan itu bukan manusia, Bu. Gimana sih, Bu? Dia menjelma sebagai manusia, Pak. Dia kan Nggak ada, berkuasa. Tuhan itu nggak Tidak ada bisa yang mustahil, menjelma. Pak. Kekuasaan Tidak Tuhan ada yang itu mustahil bagi Tuhan, Pak. Terus yang dari kandungan Bunda Maria itu siapa? Tuhan itu berkuasa, Allah itu berkuasa. Iya, itu manusia apa Dia Tuhan? sanggup melakukan apa saja, Pak. Dia Karena Tuhan. kata Yesus, Tuhan itu tidak pernah bisa terlihat kan? Rupanya tidak Dia pernah bisa Tuhan. kau lihat. Suaranya pun tidak pernah bisa kau dengarkan gitu kan? Itu Tuhan. Kalau konsep pengajarannya Yesus. Sekarang Ibu, kalau manusia itu Tuhan apa bukan? Tuhan, Yesus itu Tuhan Yesus Kristus, Kristus Tuhan Yesus sama, Pak. Biar mau bolak-balik dia muka belakang tetap dia sama, Pak. Tapi kan dia manusia, Bu, bukan Tuhan, Bu. Bahkan Yesus mengajarkan Tuhan itu tidak terlihat. Itu menurut Bapak. Menurut Bapak kan dia manusia. Kalau menurut saya kan dia Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta. Kita kan harus pakai Dia Allah data, yang Bu. akan datang untuk menghakimi. Kita kan harus pakai data kan, pakai data di Bible kan gitu kan. Yesus bilang bahwa apa Bapaklah yang mengutus aku, berarti Yesus Banyak, itu utusan cuma kan nanti gitu kan. ada data juga Bapak tetap tidak percaya, Pak. Di mana coba Banyak tunjukkan data, tunjukkan Pak, tapi nanti satu Bapak kan ayat tidak saja percaya, dari karena Bible Bapak di Anda luar itu bahwa Kristus, Pak. Yesus itu mengaku sebagai Tuhan. Tolong tunjukkan ayatnya di mana, yuk silakan. Dia Tuhan, Pak. Nanti tuh pakai data juga Bapak tetap tidak percaya, Pak, karena memang Bapak di Ya, luar makanya saya Tuhan, dengarkan, Pak. saya ingin mendengarkan Hanya orang di data dalam yang Kristus saja Ibu nanti bisa sampaikan di mana, dan di percaya. mana Kalau di ayatnya. luar Yesus tidak Ya, percaya. di mana ayatnya bahwa Yesus itu mengaku bahwa dirinya sebagai Tuhan? Kalau utusan banyak, silakan. Banyak, Pak. Bapak cari sendiri. Sudah kan Bapak selalu bahas tentang Alkitab. Loh iya Tentang makanya Bible. Bapak ketika tahu saya kok. iya, tapi ketika Saya duduk jauh dari kami rumah. Jangan serang. gantian dulu, ya gantian dulu. Ya silakan tunjukkan ayatnya di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Kalau utusan banyak. Silakan Saya di bawah pohon, pakai Pak. data Lihat nih, saja. Pak. Bapak lihat Pakai nih, data saya di saja ya. bawah Ada pohon, data Pak. pun juga kalian nggak akan percaya itu. Lu iya makanya pakai data Kalau dulu, data pakai juga data Bapak dulu. nanti tidak percaya. pakai data. Karena Bapak di luar sekian banyak pun Kristus, juga kalian nggak Pak. akan Waduh, gantian percaya. lah. Cuma ada orang Jangan yang jadi percaya, hanya orang-orang yang percaya kepada Lu Yesus iya yang bisa makanya percaya. pakai data Bu Anace di mana Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan Yesus sendiri itu punya Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, yang kemudian Tuhan langit dan bumi ini siapa? Yesus apa Bapa yang di atas? Bu Anace atau Mbak Siska? Mbak Siska ini juga honest ini. Silakan Mbak Siska. Ya, selamat apa ini? Pagi sore, bro. Bantu Bahas Bu apa Anace. Iya, bantu Bu Anace. Ini kalau mau bahas tema nggak apa-apa. Silakan. Ya, gini aja ya, Bang. Sebentar saya karena lagi jualan nih agak berisik tengah jalannya. Apa ini? Kata Alkitab dasar kesesatan itu ya temanya ya. Berawal dari istilah yang diambil oleh LAI, nama Alkitab,
Itu yang membuat kemudian saudara-saudara Kristen yang ada di Indonesia itu terutama itu disesatkan gitu. Silakan Iya. kalau mau dibantah. Kalau saya sih gini, saya nggak bantah, saya ikut ini aja Bang sebentar ya karena saya masih lagi sibuk nih. Kata Alkitab dasar kesesatan. Nah, gini, dalam pandangan Alkitab penyesatan adalah segala pengajaran sesat itu sih. Terus yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Itu yang saya ambil, yang saya tangkap dari sini nih, dari tema Bang Juma ini. Itu sih. Teksnya Bu, istilah kata Alkitab, teman-teman Kristen itu ngambilnya dari mana? Coba tunjukkan kalau memang di Bible Anda yang berbahasa original teks itu ada nama Alkitab, silakan tunjukkan datanya di mana. Iya, enggak. Ini dulu Bang, ini dulu. Kata kitab dasar kesesatan. Saya kasih tahu, maksudnya supaya teman-teman yang nggak tahu supaya tahu gitu. Mungkin banyak teman-teman yang Kristen Awal juga. mulanya Bu, bukan masuk ke ranah substansi. Ini istilah Alkitab ini Anda comot dari mana? Gitu aja. Masuk banding. Iya, iya. Saya jelaskan ini dulu, baru nanti masuk ke situ bisa. Nggak usah, langsung masuk aja, Bu. Udah Oh, ya terbuka udah. pintunya kok. Udah dibuka pintunya, masuk. Saya mau jelaskan yang tema ini, baru nanti saya masuk ke situ. Tapi nggak bisa ya sudah. Menurut Ibu, Ibu ini mau berbicara di luar tema gitu loh. Gak ada referensi masalahnya Pak Andi. Kenapa kalau berbicara itu nggak langsung ke poin, harus pengantar dulu terus poinnya hilang kan gitu. Inilah yang selama ini yang membuat orang-orang tuh sulit untuk to the point dalam berbicara. Baik orang-orang yang menurut mereka berpendidikan maupun tidak, semua rata-rata begitu. Pertama kalau ngomong jadi begini, nah itu dulu tuh diputar dulu gitu loh. Akhirnya apa? Endingnya hilang, substansinya hilang. Kalau kita kan nggak langsung aja. Apa itu Alkitab? Ya itu nama lain daripada Al-Quran. Jelas di dalam surat Al-Baqarah ya Pak Arif ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin kan gitu. Itu jelas kita. Apa itu arti Bible? Ya, jadi begini kan gitu. Nggak ada yang mau poinnya gitu. Kenapa? Karena kalau langsung poinnya dan jujur sesuai dengan gramatikal atau akar kata begitu, itu bisa merusak iman, merontokkan kepercayaan selama ini gitu, dan membuka tabir bahwa selama ini sampul yang ada yang kita tiap bawa ke gereja pada hari Minggu itu salah sampul. Alhamdulillahnya sekarang udah banyak yang merubahnya. Pendeta Yakob Sulistyo tidak mempergunakan lagi sampul itu, diganti. Berubah apa? Taruh dulu Bu. Ganti apanya Pak? Kata-kata dalam Alkitab. Sampulnya diganti Bu, menjadi Bible aja, jangan Alkitab. Kalau Alkitab itu kita orang Papua katakan bahwa Allah kita itu benar Pak. Salah lagi, Tuhan Ibu benar. Ketawa saja, Allah kita kan benar Pak. Ya sudah memang Ibu sih susah kita diskusi sama Ibu, kita maklumi ya Bu ya. Kita hormati Ibu di sini. Iya, karena Allah kita benar katanya. Ya iyalah Allah itu benar memang kalau kata Allah itu. Anda ngambil kata Allah juga. Kita membutuhkan orang yang pandai sedikit kalau bisa yang Bapak sendiri boleh Pak. Yang sekolah di Itu STT. baru namanya jujur. Kalau pakai Alkitabnya orang lain itu bukan namanya jujur. Bapak yang tersesat, ajar banyak orang tuh tersesat Pak. Ya nggak apa-apa lah Bu, Ibu lah yang menang dalam hal ini ya Bu ya. Ibu paling pintar di sini nggak apa-apa. Karena Ibu dari tadi nggak ada interaksi gitu loh. Kita bahas apa, Ibu bahas apa. Bukan masalah pintar Pak, saya mohon maaf Pak. Cuma Bapak tidak boleh tulis judul di atas itu Alkitab itu tersesat. Itu salah. Bapak bicara tentang imannya orang Itu tanda lain, tanya. bukannya iman Bapak. Itu tanda tanya Bu. Bapak harus bicara selalu pakai imannya Bapak sendiri, tidak imannya orang lain. Saya ngomong apa sih? Kok jadi Bapak ikut tunjukkan kayak bahwa gini ngomongnya dia belepotan lebih ngomong seperti itu.
Supaya orang itu lihat, lalu mereka tuh ikut. Itu baru namanya benar. Jadi hasil penelusuran sesuai dengan sejarah ya. Mau itu orang Jerman, mau itu orang Portugis, mau itu orang Belanda, mau itu orang Inggris. Yang dibawa, ntar dulu Bu, diam dulu Bu. Yang dibawa masuk ke Nusantara pada waktu itu sebelum Indonesia merdeka, yang dibawa masuk ke Nusantara bukan Alkitab, tapi berbahasa asing, yaitu Bible atau Open Biblica atau Biblos. Kalau ini ada yang membantahnya, silahkan naik, tapi berdasarkan sejarah, berdasarkan data. Kita bisa cek kenapa berubah menjadi Alkitab setelah mengetahui bahwa daerah jajahannya di Nusantara adalah Itu jambuan. mayoritas Islam atau berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Nah, bagaimana supaya mereka ini menerima dan bisa memanipulasi, akhirnya dirubah-rubahlah sampulnya dari Alkitab, dari Bible menjadi Alkitab, istilah-istilah Al-Quran masuk di dalam supaya mudah untuk mengelabui. Untuk lebih jelasnya, Tidak ada, Pak. saya serahkan kepada Tidak Pak ada Ketua. mengelabui. Al-Quran Apa itu benar dan Alkitab. tidak benar ini Tidak Pak ada Ketua? itu. Dari Tidak mana? ada sejarah seperti Gitu loh. itu, Bapak. Ibu enggak, Bapak bicara jujur Ibu kalau saja, ngomong terus ya Pak. turunin Tidak ya. ada yang merubah-rubah. Turunin aja lah, kasihan. Iyalah. Kasihan. Turunin aja, kasihan. Ibu Siska mau ngomong apa Ibu Siska? Gini Bang, saya ini saya tadi lagi sambil kerja ini, makanya saya ini. Tadi kan secara umum Alkitab adalah memang kumpulan teks suci. Di mana itu tertulis? Itu menjadi pedoman ke Kristen dan Enggak, di mana memang tertulis itu arti Alkitab begitu? Di mana tertulis? Alkitab itu kan memang di Alkitab. Ini aja Itu dulu, Bu. bahasa- Alkitab bahasa itu Yunani. bahasa apa, Bu? Alkitab itu bahasa apa? Bahasa Yunani, Bro. Astagfirullah. Kalau Biblos, Bible bahasa apa, Bu? Biblos. Dengar dulu. Mau dijelasin nggak mau. Bentar, kalau Alkitab bahasa Yunani, ya kan, berarti Bible yang di Amerika, di Jerman, di Prancis, itu juga memakai istilah Alkitab, Bu. Kalau memang Alkitab itu berasal dari bahasa original teks. Cobalah, fungsikan akal Anda itu, Bu. Waduh, silakan, Mbak Siska. Kenapa hanya di Indonesia, di Indonesia saja Alkitab itu? Tunggu. Gini Ustaz. Tanya dia dulu, pernah keluar negeri nggak? Ya, Kak Siska pernah keluar negeri nggak? Dengar dulu Bang, jangan di-mute. Halo. Iya, Kenapa Kak Siska ini pernah keluar negeri nggak? Halo, bisa dengar nggak? Bisa kok. Di luar negeri. Halo, di luar negeri disebut apa itu? Holy Di luar negeri disebut apa? Di-mute nih. Ya, Bu Siska coba lihat di laci hotel itu kadang ada tuh, karena kalau di luar negeri itu kan hilang dia. Bagaimana enggak Tapi lucu ya, gara-gara bahasanya kita ribut. Ditanya apa, jawab apa? Enggak, yang kita bingung tuh kok mereka tuh nggak bisa terima gitu ya. Kalau kayak Mikono kan mungkin alasannya karena di Arab juga gini. Masuk ngelesnya tuh ya masih oke lah ada ngelesnya. Ini apa ya? Bantah itu tanpa data, aneh gitu. Coba kasih Jul, coba balik on ke cam namanya kasih itu? kasih ada nggak Alkitab di luar negeri? Di Nggak Eropa ada, lah Bang. misalnya, kecuali di sini nih, kecuali di Malaysia. Tadi dia mengklaim Alkitab dari bahasa Yunani Ya katanya. biarin, makanya kalau bahasa Yunani ada nggak Alkitab di? Ya ini coba kita lihat. Nah, nggak ada Ya, Holy kalau di luar Bible negeri satu. namanya Holy Bible. Nah, Holy Bible. Semua Holy Jul, kasih lihat Jul. Nggak ada. Kasih lihat semua. Nah. Kok nggak ada Alkitab di luar negeri ya? Nah. Di Malaysia ada. Di Coba luar negeri Malaysia. Malaysia.
Oh iya, kalau di Malaysia kan Malaysia cuma iya. Malaysia dari rujukannya LAI. LAI, rujukannya Rujul. Malaysia dari Ya, LAI. sama di Timur Leste. Timur Leste. Nah, Jadi iya lah kalau Timur Leste. ya kalau di mereka namanya Alkitab Berita Baik. Kalau di Malaysia Berita Baik namanya. Siapa ya Lucu, saya ya? undangnya? Undang Ya sambil Bang Adi undang, sambil kita promo kopi. Ya, bagi teman-teman yang mau beli kopi jangan lupa di profil saya di link ada keranjang kuning teman-teman ya. Kita juga jual madu teos. Yang mau beli madu silakan. Malaysia bukan tiru Indonesia. Jadi misionaris yang ada di Malaysia itu banyak belajar dari Indonesia. Ya, banyak belajar dan kitab-kitabnya tuh dulu ambil dari Indonesia. Karena kan memang duluan merdeka Indonesia dan memang penyebaran Kristen itu duluan di Indonesia. Malaysia itu dulu kan Islamnya kuat. Kerajaan Melayu dulu mana biarkan ada misionaris bergentayangan ke rumah-rumah, nggak bisa dulu. Baru setelah kemerdekaan Malaysia baru tuh mulai tuh ada misionaris. Tapi mereka juga nggak boleh menginjili orang-orang Melayu karena di sana SKB 2 menteri yang ada di Indonesia itu ditetapkan di sana. Ya, jadi mereka di sana kalau ada orang bule yang merayu orang Melayu untuk pindah agama, untuk masuk Kristen itu bisa ditangkap. Nah, kalau di sini kan misionaris bergentayangan dengan bebas masuk ke pedalaman-pedalaman, jadi memang beda. Ya. Bagi teman-teman jangan lupa ini ada madu teos. Nah, ini baru teos teman-teman. Ya, yang mau beli silakan. Kalau di Malaysia kita debat-debat gini ditangkap kita. Nggak boleh. Aku izin jelasin sebentar, tambahin informasi, Bang Jul. Silakan, Pak. Ya, jadi bentar. Astagfirullah, salah. Kok malah hilang nih? Ya, ini di layar teman-teman. Aku bikinkan ilustrasi mudah ya untuk kosakata atau makna kata Alkitab dalam terminologi atau etimologi bahasa Arab. Ya, jadi kata Alkitab itu kalau translate dari tulisan Latinnya, transliterasinya ke dalam huruf Latin, Alkitab artinya satu buku. Kalau dua buku namanya isim musanna Alkitabani, jadi bacanya Alkitabani, dua buku. Nah, kalau banyak buku bentuk jama alias plural, Al-Kutub artinya buku. Nah, Al-Kutubu buku-buku. Oke. Nah, yang dibahas tadi dijelaskan oleh Bang Zuma itu udah benar bahwa Bible itu kan di dalamnya kan banyak buku. Harusnya Al-Kutub, harusnya bukan Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu satu kitab. Aduh, jatuh, sorry. Ya. Alkitab itu satu kitab. Nah, kalau Al-Kutubu buku-buku, banyak kitab. Di Bible itu kan banyak buku. Bukunya Markus, bukunya Lukas, bukunya Paulus, banyak kan. Nah, lebih cocok itu Al-Kutub dia, bukan Alkitab. Kenapa namanya jadi Alkitab? Kenapa niru-niru Islam? Kenapa selalu dijelaskan bahwa penggunaan kata Alkitab pada Bible atau memberikan nama lain untuk Bible dengan nama Alkitab itu adalah sebuah kecurangan ilmiah. Ya, dan itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap umat Kristen. Dan pelakunya siapa? Pelakunya ya yang tentunya yang berwenang dalam hal ini lembaga
Bible Indonesia yang ada di Salemba. Nah, kenapa demikian? Dan ini kita bisa bertanggungjawabkan kalau ada para scholar atau para akademisi Kristen yang mau diskusi ini. Aku di Jakarta, kita API siap untuk diskusi offline dengan lembaga Alkitab Indonesia. Kalau mau bahas ini, ku bikin mencret ya. Asli wallahi demi Allah, ku bikin mencret. Kenapa? Karena kata Alkitab kalau digunakan penggunaannya secara mutlak, itu yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Ini contohnya. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim dzalikal kitab. Itulah Alkitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, Alkitab yang dimaksud di sini apa? Quran. Alkitabu di sini adalah Al-Qur'an, betul, Abang Pur. Yang dimaksudnya Al-Qur'an karena penggunaan Alkitab secara mutlak, lafaz atau kata mutlak, penggunaan Alkitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Boleh nggak Alkitab ini bermakna dengan makna yang lain? Boleh. Kalau penggunaannya muqayyad atau muqayyad dengan teks. Contohnya apa? Kalau ditambahkan kata ahlul kitab. Kalau ada kata ahlul kitab, berarti Alkitab yang dimaksud di situ bukan Al-Qur'an. Tapi yang dimaksud di situ adalah Taurat dan Injil. Atau ada konteksnya, penggunaannya terkait dengan nama tertentu yang disebutkan seperti Nabi Musa alaihissalam. Nah, berarti kitab yang dimaksud di situ bukan Al-Qur'an, tapi Taurat. Mana contohnya? Ini contohnya. Ada kurang lebih puluhan ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas kata Alkitab. Ini contoh yang kujelaskan tadi, Alkitab bermakna Al-Quran. Dan Alkitab juga itu terkadang bisa bermakna selain Al-Quran kalau penggunaannya nggak muqayyad. Ada konteks penggunaannya nggak mutlak. Penggunaannya muqayyad terikat dengan konteks tertentu. Contoh, Allah berbicara tentang Bani Israel. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian menyuruh orang lain, menyuruh manusia berbuat baik sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Tidakkah padahal kalian membaca Alkitab? Tidakkah kalian berpikir? Alkitab yang dimaksud adalah Taurat dan Injil. Contoh lain, Al-Baqarah 53, wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ketika kami memberikan Alkitab kepada Musa, berarti muqayyad, terikat dengan Nabi Musa alaihissalam. Berarti kata Alkitab yang dimaksud di sini bukan Al-Qur'an. Akan tetapi yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Taurat. Gitu ya teman-teman ya. Contoh yang lain, ketika Nabi Isa alaihissalam, ya, contoh yang lain ya. Ini Taurat ya. Contoh yang lain dalam surat Maryam. Ini aku kasih lihat contoh konkretnya. Karena Alkitab. Nah, atani Alkitab wa ja'alani nabiyya. Ya, betul. Nah, ya kan? Nah, ini terikat dengan Nabi Isa alaihissalam. Berarti Alkitab yang dimaksud di situ nih. Ya, surat Maryam ayat 31 ya. Nabi Isa bilang apa? Surah Maryam ayat 30. Di atas sebelumnya. Kata Nabi Isa, faqala ini Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah berikan kepadaku Alkitab. Nah, Alkitab yang dimaksud di sini apa? Adalah Injil. Injil, bukan Biblos. Bukan Biblos. Paham ya teman-teman ya? Begitu. Penggunaan kata, makanya terkadang kawan-kawan Kristen ini tergelincir dalam kesalahpahaman dalam memahami kosakata dalam Al-Quran. Kenapa? Pertama ya, yang paling pertama dan paling utama karena mereka nggak ngerti bahasa Arab, itu sudah pasti. Karena banyak kata dalam Al-Quran, kosakata dalam Al-Quran itu katanya adalah kata yang mushtarak, ismun mushtarak, seperti kata Rob, seperti sini kata pahami dulu Ustaz yang di bawah, penonton yang di bawah Ustaz, mustarok itu apa kan gitu kan, banyak makna. Biar teman-teman di bawah bisa teredukasi juga. Betul. Nah, jadi kalau orang nggak ngerti bahasa Arab nanti diambilnya kata Rob dengan wah Tuhan kalian Rob, Tuhan kalian Rob, Rob kalian Muhammad, Rob kalian Muhammad. Alah receh.
Kalau orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab seperti teman-teman Kristen, wah mereka mengagung-agungkan itu yang ngomong begitu. Tapi kalau kita yang paham, teman-teman API yang ngerti bahasa Arab, mereka cuma ketawa doang. Statement orang gila yang mengatakan Tuhan kalian umat Islam itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah Rob kalian katanya. Udah gila dia kan. Kita yang ngerti bahasa Arab, heran ini orang kok bisa begini ya pemahamannya. Nah, mana dalilnya? Apa dalilnya? Tuh buktinya kalian umat Islam memanggil-manggil Nabi Muhammad. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ya Allah ya Rabbi. Sejak kapan umat Islam jadikan lirik lagu menjadi dalil? Aduh, betul-betul PA. Memang itu yang ngomong gitu, kalian tahu kan siapa orangnya? Nah, kalian tahu kan siapa orangnya? Yang sering dikatakan oleh Bang Zuma orang idiot, orang botol, orang gila. Nah, itulah yang dibangga-banggakan oleh teman-teman Kristen yang sekarang dia domisili di Amerika. Ah, begitu. Lanjut abangku. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Jangan hajar modal tipping aja, banyak ternyata herder-herdernya di bawah. Ruli naik Ruli. Aku izin. Ustaz, izin dulu buka lagi Tad. Aku mau nanya tadi Ustaz. Dikit. Ini. Kalau Al-Kutub, buku-buku gitu. Kalau Al-Kutubun apa maksudnya itu? Kalau Al-Kutubun? Sama Bang Indi. Sama. Kalau Al-Kutubu ini namanya isim ma'rifah karena pakai alif lam. Kalau alif lam ini hilang, jadinya kutubun. Nih, di bawah ya aku tulis ya. Ya. Nakirah. Nah, kutubun jadi nakirah dia. Bacanya kutubun. Nah, bacanya tuh gini. Bacaannya tuh gini. Ah, itu dia bacaannya. Kutubun. Kenapa dibaca kutubun? Karena nggak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, jadi al-kutubu, nggak dibaca lagi tanwinnya, nunnya hilang tanwinnya. Itu pembahasan dasar itu, kata dasar dalam bahasa Arab. Gitu kan aku. Artinya kalau Al-Kitabani, Al-Kutub, Al-Kitab itu bahasa Arab, betul ya? Yes. Terjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi buku atau buku-buku gitu ya? Yes. Nah, kenapa LAI ini dia udah menerjemahkan ke bahasa Indonesia, kenapa dia tetap berbahasa Arab? Kenapa nggak di situ aja buku-buku gitu loh? Kalau jadi saya himbau ya, saya himbau kepada LAI lebih baik diganti menjadi buku-buku aja udah. Kalau mau ingin berbahasa Indonesia, betul? Betul. Itulah yang disimpulkan oleh teman-teman API. Mereka ini kawan-kawan Kristen ini merampok, mencuri istilah-istilah Islam. Wes, habis lah kalau diskusi offline kayak gini mana berani mereka. Aku izin dulu kan ya, mau sholat dulu. Sholat asar. Iya. Aku juga harus minum obat nih, batuk. Ayo naik yang scholar atau yang punya kemampuan lah. Kalau Denny coba. Siap dulu sini ke TV nih Bang Andi. Ya, Den, kalau di luar negeri itu ada nggak Denny menemukan Alkitab? Nggak ada. Yang ada ya apa? Bible, Holy Bible. Holy Bible. Kenapa masuk di Indonesia menjadi Alkitab? Menurut Anda apa? Karena orang-orang Kristen Indonesia nurut sama KBBI. Diulang. Karena orang Kristen Indonesia nurut sama KBBI. Oh. Justru enggak langgar KBBI malah. Melanggar KBBI. Soalnya barusan aku kebetulan untuk kesekian kalinya aku cek arti daripada kata Alkitab menurut KBBI gitu loh. Itu aja. Ya. Kalau menurut Pak Denny, kalau menurut Pak Denny, Holy Bible itu artinya apa? Buku-buku suci, buku-buku suci.
kumpulan buku-buku, kumpulan buku-buku holy ya. Ya. Kumpulan buku suci, holy itu Ya. suci. Ya. Oke ya. Jadi di dalamnya itu terdapat beberapa buku karangan Matius, Yohanes, Markus, Lukas, Paulus dan lain-lain. Betul Pak Denny? Iya. Nah, jadi kumpulan buku-buku. Anda boleh kata suci boleh lah. Kita nggak larang kok. Jadi kumpulan Ada kata buku-buku holinya suci. ntar ya. Holy artinya apa? Ada holy. Holy suci. Oke. Ya, Itu kira-kira. Holy Bible. Kalau Holy Ghost? Hantu suci. Roh suci, hantu suci juga boleh. Kalau Roh Kudus? Roh suci. Bahasa Inggrisnya? Holy Spirit. Oke. Jadi kalau terjemahan King James Version itu lebih jujur, lebih mempunyai ciri khas dan jati diri. Saya Jati diri, ya. apresiasi Iya. di sana gitu loh, punya jati diri gitu, jelas, tidak nyinggung siapa-siapa kan gitu Pak Denny ya. Ya, masuk di Indonesia kok bersenggolan dengan agama Islam. Kenapa? Ada apa kok? Nyenggol-nyenggol gitu. Iya, aku jadi juga. Ada nggak Pak Denny di Bible versi KJV itu ada kata Allah gitu Pak Denny di Belanda? Silakan Pak Denny. Nggak ada. Ada. Karena kenapa Pak Denny? Kata Allah itu kenapa Pak Denny? Allah Ya, itu karena kalau kamu tanya sama orang Eropa sama orang Amerika, tanya Allah itu siapa, pasti jawab mereka Allah itu adalah Tuhannya orang Muslim. Iya Pak Denny. Iya ini edukasi teman-teman yang di bawah ya. Tapi kenapa Pak Denny ketika saudara-saudara kita Kristen di Indonesia itu ketika hari Minggu, Boy, kok ada musik Pak Denny? Ada nih monitor. Lagu gereja. Lagu rohani ya Kojol. Lagu rohani. Iya, Gitu ya. ada versi Indonesia, ada versi Inggris. Oh iya. Anu nggak mungkin ring apa? Bunyi HP-nya mungkin ya. Ya pada nih. Ini Tuhan. Ya, ini yang angkat Pak. telepon tuh pasti. Ya, yang menarik ini teman-teman ya, bahwa kekristenan itu seperti Pak Dani bilang itu nggak punya jati diri. Di Indonesia ya kita bisa lihat mereka kalau masuk ke daerah-daerah itu menggunakan nama sesembahan agama-agama yang ada di seluruh dunia. Ya bahkan kalau di Bali kan mereka pakai sang yang Widiwasu ya. Terus Sang Yang Widi Yesus ya. Nah, kalau di Batak mereka pakai Debata ya, Debata. Dan kalau di India Tevanu ya kalau nggak salah. Nah, itulah yang sekarang ini lagi viral nih di India, gereja itu diserang ya. Kalau di Indonesia kan banyak gereja itu yang dilarang gara-gara nggak punya izin ya. Kalau di India gereja nggak punya izin dihancurin teman-teman, dihancurin sama masyarakat di sana. Ini lagi viral. Bahwa gereja itu sudah dianggap sebagai masalah di India dan sekarang terjadi penyerangan kepada gereja-gereja, dihancurin tuh salib-salibnya yang ada di atas dihancurin gitu. Nah, ini harusnya jadi bahan referensi juga buat teman-teman Kristen untuk bisa lebih tertib gitu. Yang jadi pertanyaan kenapa Kristen lagi kan gitu. Jadi memang ini gara-gara provokasi-provokasi yang dibuat ini sih penghujat-penghujat di medsos ini. Lama-lama umat muslim kan jadi kesal juga. Udahlah, masjid dihancurkan, waduh. Dia yang memulai, kita yang dituduh yang salah gitu loh. Coba terjemahan LBI Lembaga Bible Indonesia terjemahannya ya, tidak menyinggung-nyinggung istilah Islam. Saya rasa clear and clear deh. Gitu jujur aja di situ nggak bisa bang, karena lagu banyak ini sih dibilang udah terlanjur ini. Aku kemarin tuh pernah ngobrol sama pendeta siapa ya, jadi dia bilang gini, kalau kata Allah itu kami hapuskan, Julius bilang, nanti keturunan kami kebingungan. Si kakek kalau ditanya Tuhan kita siapa, Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus,
Nanti cucunya bilang, enggak, kek, pokoknya yang benar itu ya Elohim. Elohim Yesus dan Roh Kudus. Loh, kok beda nih Tuhannya kan? Kakeknya bingung. Loh, kok beda Tuhan kita ya? Kakek sama cucu beda Tuhan nanti. Kalau itu Jul, itu memang enggak bisa memuaskan semua pihak. Tapi harus berani jujur di sini. Ya mungkin 40 atau berapa turunan lah ke depan supaya ada nanti seragam gitu loh. Oh ini kan Romualdo mengeluarkan beda. Pendeta Yakobus Lipstio beda. Nanti ada lagi yang lain beda. Datang Advent beda. Datang SSJ beda. Kan gitu terjemahannya masing-masing gitu. Jadi yang mana kan Ya, bisa namanya dipercaya. krisis identitas, itulah dibilang Kristen itu nggak pede dengan identitasnya ya, seperti Pak Yakob bilang kan. Dia bingung melihat orang Kristen itu kok nggak pede gitu menggunakan bahwa Tuhan kita tuh ya Elohim gitu atau Yod-Heh-Vav-He gitu. Ya walaupun mungkin bagi orang Indonesia kayak Agatha kan bilang Yod-Heh-Vav-He gitu kan. Waktu si Mikarna bilang Yod-Heh-Vav-He Tuhannya kan diejek-ejek sama Agatha. Oh Tuhan kita obat nyamuk dibilang. Nah, itu harus pede sebenarnya sih. Terlepas nama Tuhannya itu aneh-aneh atau mungkin kalau dilafalkan malah jadi lelucon gitu. Ya pede aja gitu. Awalnya kan Kristen juga ejekan. Ini kenapa nggak pede sih? Tapi lebih bagus sekarang ada Marsio nih, lebih jujur. Tuhan kamu siapa? Yesus, udah clear. Gitu Ya, tapi juga. Elohimnya dianggap setan. Iblis. Elohim iblis loh. Elohimnya iblis begini. Nah, itu urusan mereka lah. Itu urusan mereka gitu loh. Yang penting kan mereka ini tidak menyenggol-nyenggol istilah Islam lagi ya. Artinya apa? Jelas perbedaannya, ada identitasnya gitu. Ya tergantung kalau dia mau menjual laku apa enggaknya. Tapi kalau ada semacam ketidakjujuran ya ini yang menjadi problem. Kasihan orang-orang yang naik ke sini nggak punya ilmu. Yang berilmu pada diem gitu. Naiklah yang berilmu lebih itu. kasihan nih kalau nggak lebih kasihan kalau nggak dibeli madunya nih Bang Andi nggak beli. Oh iya juga sih ya. Beli teman-teman madunya, hubungin Julius gitu. Madunya itu agak memang anggur, tapi nggak mengandung anggur asam kan? Enggak, yang dia ada anggur asam. Silakan, saya besarkan Jul. Saya besarkan, silakan promo. Tapi sebelum promo mungkin gini Bang Jul, teman-teman penonton yang ada di bawah yang belum Love Orange, Iya, cari absen Love Orange, dulu. silakan, Nanti silakan. yang lain. Ya, enggak yang belum Love Orange, teman-teman penonton di bawah. Silakan Love Orange dulu. Love Orange dulu teman-teman. Yuk absen Love Orange. Ayo. Sambil lalu absen Love Orange, tutup layar, posting ulang. Silakan. Lanjut, Jul. Nggak, kita cari OTN aja. Nanti aku di demo sama penonton di sini soal. Kalau gitu saya berikan sedikit pengumuman kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, baik live nanti maupun offline di YouTube Zulkifli Abbas, Sandi Selebes Channel dan lain-lain gitu, bahwa program API selama ini itu bukan di media sosial saja, tapi kerja nyata di lapangan, baik merenovasi masjid, memperbaiki sanitasi air dan masjid utamanya ya, rumah ibadah, dan pembinaan umat termasuk memperkuat akidah dan pembinaan mualaf, kajian-kajian di masjid-masjid. Untuk itu pada tanggal 18 malam Ahad kami tim berangkat ke Cianjur untuk kedua kalinya di Desa Ciranjang untuk merenovasi total Masjid Al-Husaini yang ada di Ciranjang. Teman-teman yang ingin beramal jariah silahkan hubungi kami atau bisa ditransfer langsung ke rekening Apologet Islam Indonesia. Nomornya 75 kali 51770. Saya ulang, 75 kali 51770 BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Untuk bukti transfernya bisa dikirim ke Bang Julius, bisa dikirim ke saya, nomor saya bisa dicatat 0813 9233 7800. Itu pengumumannya. Semoga
Kalau ke saya bisa. beli madu sama kopi aja guys, ke Bang Andi. Oke, itu aja sih teman-teman ya. Jangan lupa beramal jariah. Karena umat Islam itu kalau kita sudah tidak ada di muka bumi ini, semua amalan kita terputus kecuali ada 3. Pertama, amal jariah, termasuk jariah. ya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak soleh. Makanya kita punya anak tuh dididik biar menjadi anak soleh. Itulah amal jariah. Jadi amal umat Islam itu tidak pernah terputus yang 3 ini. Itu kira-kira ya teman-teman, termasuk untuk membangun masjid, memakmurkan masjid. Satu keramik atau bagaimana karpet dan seterusnya itu sepanjang masjid itu dipakai sholat, dipakai anak-anak ngaji, amal jariah kita mengalir di alam sana. Jadi kalau misalnya ingin, oh ini untuk orang tua saya yang telah meninggal, insya Allah sampai. Kira-kira begitu ya teman-teman. Saya ulang nomor saya, ada yang minta 0813 9233 7800. Bagaimana Ustaz Arif? Saya salah apa enggak nih? Saya ini bukan Bang Andi, Ustaz. kalau loh. belikan kalau belikan kopi sama madu buat teman-teman di sini termasuk amal jariah nggak? Oh nggak ya? Itu namanya saling menguntungkan, bisnis. Kalau beli Al-Quran, terus diberikan kepada orang-orang membacanya, orang itu pinter, kemudian dia pakai ngajar, itu ilmu bermanfaat tuh. Gitu ya. Tapi kalau belikan madu, terus kemudian dia minum madu, dia cerdas, sekaligus beliin Al-Quran, itu tambah komplit dulu. Jadi cerdas, baca Al-Quran, menghafal, terus kemudian dia mengajarkan, mengamalkannya. Itu lebih bagus Jul. Fastabiqul khairat, bentuk hablum minan nas Jul. Hubungan antara manusia dengan manusia. Ya. Fastabiqul khairat artinya itu teman-teman, berlomba-lomba menuju dalam kebajikan, menuju kebaikan. Gitu ya, jangan lupa teman-teman, berlomba-lomba lah fastabiqul khairat sebelum ajal ini menjemput. Semasa kami masih hidup di muka bumi ini, tablah berbuat baik. Tapi nggak boleh juga dipaksakan atuh. Bahwa saya hari ini punya uang 50.000. Saya mau sumbangin semua, habis nyumbangin semua nggak bisa makan. Ya nggak juga, nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Ya disumbangin 5.000 aja kalau mau, atau 1.000 perak, nggak apa-apa. Sisanya buat kebutuhan keluarga. Betul. Itu kira-kira. Atau misalnya Kujul ingin beramal soleh, harganya 150. Kemudian ya sudah, Anda bayar 100 saja gitu Kak Kujul. Gimana Kujul? Itu betul amal soleh Kujul. Izin. Ya nanti 50-nya Bang Andi yang bayarin, boleh juga sih. Ya. Tapi teman-teman semua, kaum muslim dan muslimat semuanya begitu ya. Kalau kita sekiranya memang tidak punya kemampuan untuk itu, bukan berarti Anda tidak berikut amal jariah. Mendengarkan, saling mendoakan, dan berbagi ilmu yang bermanfaat, itu juga amal jariah. Jadi jangan putus asa. Tapi melalui forum ini, kami dari Apologet Islam Indonesia mendoakan semua kaum muslimin dan muslimat yang ada di muka bumi ini, semoga sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, dipermudah, diberi kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting, doakan. Doa kami kepada seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Dan kepada yang mengalami keraguan, yang sudah ada di persimpangan, kami juga mendoakan semoga kalian semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kembali ke Islam. Mantap kan Bang Arif? Amin ya mujibal sa'ilin. Jadi amal soleh itu bukan hanya berupa materi teman-teman ya. Anda penonton Bang Juma sampai 20K, kemudian tap-tap layarnya, jari jemari Anda nanti juga menyaksikan, bersaksi bahwa dulu Anda pernah mendukung dakwah komal muslim seperti itu, tap-tap layar, posting ulangnya, kemudian
absen-absen loforennya. Itu bagian dari bentuk dukungan Anda terhadap komal-komal dakwah. Itu kan Bang Andi ya? Saya rasa kalau tap-tap layar terus di-share gitu ya, terus ada orang di persimpangan, Anda yang share, ada orang di persimpangan membaca itu, terus mereka terketuk hatinya, akalnya berfungsi memeluk Islam, Anda lah penyebabnya. Dia maksud saya. Iya, Anda lah mendapat, insya Allah, amal Anda dapat banyak di sana gitu ya. Jadi jangan pernah capek untuk di-share ke media sosial. Tetangganya beritahu tetangga, ada loh kayak gini. Ayo kita perkuat iman dan mengetahui ternyata di API itu ada diskusi lintas agama, ada kegiatan renovasi masjid, ada kegiatan dakwah Islamiyah, ada kegiatan pembinaan mualaf dan seterusnya. Ada kegiatan Jumat Berkah disponsori oleh Bang Jul dan lain-lain. Tuh, banyak sekali kegiatan API itu. Nanti kita laporkan per periodik nanti di Milad API yang ketiga di Makassar. Mantap kan? Mantap. Tamu Bang Andi. Ini yang bilang Katolik masuk neraka, jangan gitulah Carolina. Carolina, selamat sore. Selamat sore. Memang Aduh. kalian juga yang kalau tidak dibaptis juga masuk neraka loh. Jadi bertobatlah, berjati Kalau saya itu di luar Kristen. Kalau saya di luar Kristen, ini internal Anda ngasih tema Katolik masuk neraka, itu apa alasannya? Loh itu sampai ada ngeri? ayat Alkitabnya, ada ayatnya di Alkitab, bukan saya yang bilang. Alkitab berkata, barang siapa penyembah berhala itu akan dilemparkan ke api neraka. Itu benar, bukan saya yang menghakimi. Tetapi Alkitab, firman Tuhan. Coba, Carolina tahu nggak konsep penyembah berhala itu seperti apa? Silakan. Ya, 10 perintah Allah, 10 hukum Taurat itu, nomor 2-nya loh Bang Arif, nomor 2-nya. Jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Itu loh, jangan membuat patung. Iya, Carolina benar. Gini, kayak jadi kalau membuat patungnya itu nggak apa-apa, yang nggak boleh itu menyembahnya, itu yang nggak boleh. Tapi Membuat patung gimana memfonis nggak boleh sebenarnya itu Bang Lord. Kenapa Katolik masuk itu jangan neraka. loh membuat bagi beda dengan seniman ya. Itu kan ini kan intinya kan di gereja. Kalau seniman di luar kan beda. Itu dia memang khusus untuk seniman. Membuat patung itu kan pekerjaannya kan. Tetapi di dalam gereja kan nggak harus pakai patung. Nggak boleh membuat patung di gereja-gereja tempat ibadah. Begitu loh Lord. Ya benar. Pokoknya yang penting nggak boleh menyembahnya atau bersujud di depannya itu. Iya. Kemudian saya lihat Katolik kebanyakan disembah di mana? Di goa-goa, mereka berjarah di goa-goa Maria, kan nggak ada patungnya, ada goanya. Sementara firman Tuhan, iblis itu dilemparkan ke goa-goa loh. Nanti lama-lama fisiknya, wajahnya atau siapa mereka yang Katolik itu saya dipolisikan, di penjara. Itu nggak boleh ya. Tetapi itu isi Alkitab yang saya beritakan. Begitu Bang Arif. Ya masalahnya banyak dari komal-komal teman-teman Kristen yang Tritunggal misalnya, yang Katolik misalnya, di luar Katolik tidak ada keselamatan kan gitu kan? Itu saya sering melihat seperti itu. Itu kan nggak apa-apa kan itu kan imannya. Iya, yang benar itu yang mana? Padahal satu server sama-sama Kristennya kan gitu kan, Carolina? Anda kemudian menjustis Bang Arif, mereka bukan Kristen mereka tidak mentuhankan secara resmi Yesus itu satu-satunya, tetapi mereka ada memuja Bunda Maria itu nomor 1, lebih tinggi dari Tuhan Yesus itu Bunda Maria bagi mereka. Jadi sebenarnya mereka hanya second nomor 2 ya Tuhan Yesus itu ya. Menurut Ibu Carolina, Bunda Maria ini ibu Tuhan atau ibunya Yesus? Loh dia kan hanya dipakai Tuhan, hanya manusia biasa seperti saya, tapi dipakai Tuhan. Begitu. Mulai Bang Hendi. Artinya Bunda Maria ini bukan ibunya Tuhan, tapi ibunya Yesus ya? Bukan. Dia hanya dipakai untuk kedatangan Allah itu sebagai manusia. Artinya lagi Bunda Maria ini anaknya adalah bukan Tuhan. Oh Tuhan lah. Ya anaknya secara jasmani ya dia bukan Tuhan. Kan ada saudara Tuhan Yesus setelah Yesus. Kalau dia adalah seorang Mesias. Entar dulu. Kalau anaknya Maria adalah Tuhan, berarti Maria ini ibunya Tuhan.
Udah kasih tahu Maria itu cuma dipakai Tuhan kok. Ada konsep Bunda Allah itu Carolina. Semua ya. Yesus ini kan anaknya Maria, betul ya? Dikasih tahu, nggak usah dibolak-balik, nggak usah aku di frame-frame, nggak usah digiring-giring. Udah ngerti aku pikiran Carolina. Izin menjawab. Siapa yang mau ngomong nih? Silakan. Sebelum ngomong perkenalkan diri dulu. Sebelum ngomong perkenalkan diri, agamanya apa? Nama saya Kobi, agama Katolik. Ya, silakan. Umat Katolik itu tidak menyembah patung Bunda Maria atau menuhankan. Itu hanya sebagai bentuk simbol penghormatan perantara kepada Tuhan. Ada perintahnya? Ada Tuhan Yesus kadang mengajarkan seperti itu? Adakah Tuhan Yesus berkata buatlah patung baru berdoa kepadaku? Nggak ada kan? Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami cukup, jangan bertele-tele doamu, jangan kau membuat-buat patung. Kalian itu Katolik banyak kali alasannya, nggak menyembah, tidak menyembah, tapi dibuat. Aneh kali kau. Pengumuman Entar dulu pengumuman, jelas dulu Pak Sobi. Jadi Anda Katolik, ini udah dijawab loh Katolik loh. Kita di sini netral Muslim ya. Bahwa Katolik menurut Pak Sobi itu dia tidak menyembah patung. Pertanyaannya Pak Sobi, patung Bunda Maria itu, patung Yesus itu sebenarnya maksudnya apa kalau nggak disembah gitu loh, silakan. itu hanya buat simbol penghormatan aja pada seorang Bunda Maria. Bukan simbol penghormatan, tetapi mengingatkan sebagai pengingat. Oh, dua-duanya Katolik kayaknya. Intinya orang Katolik tidak menyembah. Aku mau tanya. Tar dulu. Ya Bu Carolina ini dilurusin bahwa saudara kita Katolik itu tidak menyembah patung, tapi simbol penghormatan dan pengingat, Bu Carolina. Jangan bilang mereka menyembah. Baca alasannya. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang tidak melihat. Jadi ketika kamu memuji Tuhan tanpa melihat patung, itu bisa langsung menyembah Tuhan. Ngapain perlu pakai patung-patung perantara? Nggak ada tuh perantara, itu dipakai iblis nanti patungmu itu. Ini anak buahnya agamanya Edis. apa? Kristen, Protestan atau Islam? Oneness itu. Yesus adalah Bapak itu sendiri. Kristen dia. Kami kalau Muslim itu nggak pernah mengatakan, ini Muslim kami di sini ya, kami tidak pernah menjas kepada siapapun, termasuk Katolik, bahwa Anda menyembah patung. Nggak, kami nggak berani mengatakan itu, karena bukan kapasitas kami, bro. Tapi sesama Kristen, Edis dan kawan-kawan itu menjas, bahkan menyimpulkan bahwa Anda menyembah patung, termasuk Carolina ini. Jadi sesama Kristen sendiri nih yang ribut, Muslim tidak terlibat di sini. Kira-kira gitu, bro. Jadi begini Bang Andi, kami sesuai Alkitab. Di luar Alkitab itu sesat. Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh membuat patung untuk menyembah dia. Tidak ada. Dan Tuhan Yesus juga tidak menyuruh menyembah Maria. Menjadikan ibu iya. Tetapi menyembah patung-patungnya yang itu ada di surga Tuhan. Ya. Kupotong dulu. Tuhan Yesus sendiri berkata, 10 hukum Taurat itu jangan kamu tiadakan. Setitik pun jangan kau tiadakan. Jadi hukum kedua itu jelas. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun itu dari Allah sendiri yang nulis loh, dari roh batu di Gunung Sinai. 2 itu jangan kau hilangkan. Nomor 2 itu kau buat patung. Sudah dikatakan jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Malah kau ikut kata manusia, ajaran manusia yang kau ikut. Jadi Tuhan Yesus berkata ajaran manusia yang kau ikutkan, bukan ajaran Tuhan. Sekarang ini aku tanya sama ibu, ya? Di Kristen itu ada mimbar tidak? Ya ada, tapi nggak ada patung. Ya mimbar itu dipakai buat apa? Mimbar itu dipakai buat apa? Ya untuk beribadah. Apa bedanya patung sama mimbar itu?
Loh, mimbar itu kami tidak menyembah mimbar, bro. Kami tidak menyembah mimbar. Kami menyembah Tuhan. Biarin dulu dia. Nah, itu kan mimbar itu kan suatu objek juga Pendeta itu. yang berkhotbah, mimbar itu dia Ya begitu berdiri. juga patung. Enggak. Ketika pendeta itu berkhotbah kan orang otomatis mendengar pendetanya. Gitu. Jadi firman Tuhan itu yang kita dengarkan, firman Tuhan, firmannya itu yang dijadikan logos, yang dijadikan rema. Firman Tuhan itu menjadi hidup. Sekarang gini, Bu. Astagfirullah. Umat Kristen itu kan punya mimbar buat di gereja kan. Itu kan objek serahnya dipakai buat pendeta sebagai apa? Berkhotbah. Ya iyalah. Namanya kalau mimbarnya di mana dia? Nah, Emang itu juga patung itu kan cuma objek serana buat sebagai bentuk kalau dia penghormatan nggak umat berkorban di Katolik depan pada orang, Yesus. kalau dia nggak berkorban di depan Mana? orang, di mana dia berkhotbah? Di belakang Asumsi orang. Anda Mana itu orang sudah membenarkannya? menyimpang itu. Kau yang menyimpang mana ada? Mimbar itu hanya untuk tempat orang berkhotbah untuk memuji Tuhan. Kita apa namanya? Ada leader untuk Oke, saya ambil alih lagi, Mbak Caroline. Ini ada dua Katolik, dia udah menjawab loh tuduhan Anda. Dia itu nggak menyembah patung, pengingat doh, pengingat. Gitu loh. Saya kan udah tanya ke mereka, Bang Hadi, mana perintahnya berbuat patung? Perintah dari Tuhan Yesus mana perintahnya membuat patung? Sekarang hukumnya nih. Asabi, mana perintahnya di Bible itu buat patung? Nah itu. Yang ada dilarang buat patung, Bang Hadi. Nah itu. Ini hukumnya ini beda lagi nih hukumnya dulu. Ya. Nah itu. Dengar dulu Pak, itu kan yang dilarang itu buat membuat patung untuk disembah. Yang dilarang kan itu. Perintahnya buat patung mana? Baca dulu sampai habis ayatnya Bu. Baca dulu Bu, jangan setengah-setengah Bu. Oke, diam dulu, ini ada diam dulu semua, diam dulu semua. Ini ada Pak Den ini calon Tuhan nih, calon Tuhan mau bicara nih. Silakan. Bukan calon. Kobi, aku mau tanya. Tuhan ini sudah Tuhan. Kalau kamu bersujud di depan patung itu disebut apa? Bersujud di depan patung. Iya, bersujud di depan patung itu nama disebut apa itu? Bahasa Itu sebagai bentuk ketaatan Enggak, kita. bukan bentuknya. Bukan, aku nggak tanya bentuknya. Kalau kamu bersujud di depan, kalau kamu bersujud kepada Tuhan, itu artinya apa? Itu kan sebagai bentuk penghormatan Enggak, aja. bukan bentuknya. Aku nggak tanya itu sebagai untuk apa. Untuk apa aku nggak tanya. Kalau kamu bersujud, contohnya Yesus. Kalau Yesus bersujud kepada, ya, kalau Sekarang bersujud gini, kepada sekarang Tuhan, gini, Pak. kalau Yesus bersujud kepada Analoginya- Tuhan, itu analoginya- disebut Lanjut Pak. ya, cuma itu aja. Coba, kalau lalu bersujud kepada Bapa yang seperti kita ketahui, itu disebut apa? Menyembah bapaknya, Tuhannya, Bang Dene. Ya enggak, aku tanya Kobi, aku tanya Kobi. Itu udah betul, jawabanmu udah betul. Cuma aku mau tahu jawabannya Kobi bagaimana itu. Jawabanmu udah betul, Bang Arif. Gini loh Pak, maksud saya gini. Bukannya saya nggak bisa jawab ya. Menundukkan kepala itu apakah dikatakan sebagai bentuk penghormatan atau penyembahan? Penyembahan. Penyembahan. Jadi kamu tadi udah menyebut kata-kata penyembahan nih ya. Berarti kalau Yesus duduk maju ke depan, kepalanya tunduk ke tanah, lalu dia bersujud kepada Bapa, artinya menyembah Bapa, benar nggak? Enggak pernah Tuhan Yesus tunduk kepalanya sampai ke tanah. Di mana dalilnya? Ada. Di mana Coba dalilnya? kasih ayatnya Bang Arif, kasih ayatnya Bang Arif. Oh, dikasih Supaya dia belajar ayatnya. juga nggak apa-apa kok. Sampai tunduk ke tanah ya. Ada. Sampai tunduk ke tanah, kan ke tanah kuningnya. Ada. Ayatnya Bang, siapa yang tahu ayatnya itu? supaya Ada aku- tahu ada di Matius 26 nomor 39. Coba tuh kita bacakan Bang. Di situ nggak ada Bible ya? Enggak. Bacakan Bang. Saya bacain ya, tunggu ya. Buka kameranya Bang. Maka ia saya bacain dulu ya.
Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Sujud. Iya, sujud itu seperti apa dalam arti sujud itu? Kata sujud itu kan, aduh. Sujud itu yang di apa itu dia yang berdoa di batu itu. Udah. Sujud itu pada umumnya itu. Sujud tidak, itu. Saya dulu ngomong bro, karena ada bertanya. Lutut kaki aja. Arti sujud itu lutut kaki yang kandas. Iya, gantian dulu. Kan gantian. Iya, gantian. Nah, atau kamu dulu yang ngomong sujud artinya apa, anak-anak? Silakan ngomong dulu. Sujud itu Pak, itu lutut kaki kita yang kandas ke tanah, itulah bersujud. Oke, itu berlutut namanya, berlutut. Berlutut dengan bersujud itu kan bahasa Indonesianya. Oh terserah kamu. Sujud itu. Berlutut, Itu berlutut tuh gambar. Ini berlutut, ini berlutut yang saya tunjukkan ini berlutut. Nah, kalau di depan Bunda Maria tuh berlutut. Coba lihat. Tapi di depannya ada sesembahannya itu Carolina. Di mana itu? Iya, itu Bunda Maria, patung Maria. Oh, gitu ya maksudnya. Saya ulang dulu belum selesai saya. Jadi kalau sujud itu artinya menyentuh jidat di tanah. Betul. Itu namanya sujud. Nah, ya, sujud dan berlutut beda deh. Menyentuh kening ke tanah itu baru sujud. Ya itu Yesus sujud. Yesus sujud. Kenapa sih kamu melarang Yesus sujud gitu loh? Kenapa? Karena tahu saya itu tidak ada dikatakan di Alkitab itu atau di Bible itu keningnya sampai ke tanah. Ya namanya sujud begitu. Aku yang jawab. Aku Ya, kasih ayat. silakan. Aku kasih ayat. Diam semuanya. Matius 26:39. Aku bacakan ya, ini KJV. Lalu ia berjalan sedikit lebih jauh, kemudian sujud di atas wajahnya, ya, dan berdoa katanya, ya Bapak, jika mungkin biarlah cawan ini berlalu dari diriku, namun demikian bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi sujud di atas wajahnya dalam arti fell on his face. Kalau fell on his face itu artinya wajahnya ada di tanah. Underground. Apa namanya? On the ground. Ya itu. Ya. Fell on his face itu artinya mukanya jatuh, artinya mukanya nempel ke tanah. Itu. Sujud. Fell on his face itu artinya mukanya ke tanah, itu artinya. Mana arti dari bahasa Inggris itu? Coba terjemahkan ke Indonesia. Ya sujud, bro. Ya coba. Kamu ini kok dikasih tahu kok ngeyel kamu? Kenapa kamu ngeyel? Bahasa Inggrisnya itu fell on his face. Kalau fell on his face berarti wajahnya di tanah, jatuh dengan wajahnya. Buka dia kamu sapanya bahasa itu yang abang bilang tadi itu bahasa Inggrisnya baru terjemahkan ke Indonesia. Ada nggak dikatakan tanah? Di tanahnya nggak ada tanah. Kalau fell on nggak ada tanahnya, nggak ada. Sambil berdoa di atas. Oke, menurut pengertianmu fell on his face itu apa? Cari translate lah. Ya, fell on his face. Mencium sujud, wajahnya mencium tanah kan gitu kan? Iya, fell on his face itu kalau kamu yang mengerti bahasa Inggris, semoga kamu mengerti fell on his face. Itu pengertian daripada kata-kata fell on his face itu apa? Ya, dibuka lah bang. Dibuka lah terjemah. Tampilkan aja. Apa sih kau itu minta-minta melulu kayak gitu nggak? Aduh ya, ini anak Nah inilah kan baru puasa awak gini nih. Ini sekarang arti daripada gini, dengar. Dan he went little further, dia maju ke depan, lalu fell on his face. Itu maksudnya apa itu? Fell on his face. Bahasa Inggris. Itu Bapak ngambil di Alkitab ayat itu. Bukan itu. Iya, KJV, King James Version. Iya, terjemahkan. Dan berdoa. Fell on the face. Coba terjemahkan. Fell on. Kamu tahu nggak arti? Kamu berarti nggak tahu arti kata fell on his face. Tetapi setelah saya menerangkan arti daripada kata fell on his face, kamu menolak.
Jadi aneh ini di sini. Bukannya menolak, tetapi kan aku kan orang Indonesia, saya tidak paham bahasa Inggris, makanya terjemahkan ke Indonesia dia. Jadi Bapak ambil ayatnya dari mana dulu itu? File of his face itu dari mana? Apakah tertulis di atap? Ini sesama Kristen kok nggak akur ya? Tinggal cari ke terjemah Indonesia, buka kenapa rupanya. Kasih Pak Denny, kasih bahasa Indonesia. Sujud artinya apa dalam bahasa Indonesia? Pak Denny tulis di situ. Sujud artinya dalam bahasa Indonesia, KBBI. Ya, KBBI. Ya, sujud KBBI. Sujud. Tadi ada kata lu sujud diam dulu ya, ayat yang lainnya. Lu diam. Bel on the page terjemahkan gini. Lu diam dulu, lu diam. Berlutut serta meletakkan dahi ke lantai atau ke tanah. Nah itu meletakkan dahi ke lantai, ke tanah. Itu sujud artinya bahasa Indonesia. Gimana itu? Meletakkan dahi ke tanah itu bahasa Inggrisnya fell on his face. Tunggu ya Indonesia berbuka percaya ya. nggak? Diam dulu. Kamu orang Indonesia percaya nggak dengan KBBI itu? Percaya. Ya berarti sujud meletakkan dahi ke tanah. Setuju? Maksudnya gini loh bang. Kok maksudnya lagi? Kau percaya tapi punya maksud lain. Maksudku kayak Saya gini ulang bang. lagi, lu diam. Saya ulang lagi. Coba salinkan dulu pel on the page itu. Ya lu turun. Udah lu turun. Lu nggak jujur. Saya paling nggak suka anak-anak nggak jujur. Saya paling nggak suka anak-anak nggak jujur gitu loh. Kau masih muda, jujur lah. Kenapa nggak mau jujur? Jujur itu gratis loh. Ini nih, jujur itu pertama gratis, kedua mempermudah hidup lu. Itu jujur itu loh. Kalau lu jujur hidup lu mudah gitu loh, terus gratis. Kenapa nggak diambil yang gratis itu? Kenapa ngeyel? Udah kau setuju ke KBBI sujud, apa namanya? Jadi menyentuh tanah gitu. Terus kau bantah pula lagi. Bang. Gimana kau? Masih mau jujur juga kau? Atau mau ngeyel juga kayak tadi? Siapa? Halo. Saya. Berlutut kayak ini kan Bang Andi. Ya. Berlutut kayak ini. Jadi yang dipermasalahin itu kan Yesus bersujud. Tanah. Iya, Yesus sujud. Sujud kepada siapa? Ya kepada Tuhannya lah. Kepada Allah Bapa kan? Emang Yesus ateis? Kepada Allah kan? Iya, kepada Tuhannya. Ya. Yesus sujud itu kan pas dia di dunia. Ya memang iya, masa sujud lagi di sono? Di dunia lah orang sujud. Itu ayat itu. Ya kan nggak masalah kan? Iya nggak masalah. Siapa yang permasalahin? Lu setuju nggak? Yesus sujud. Ya setuju, soalnya kan ada ayatnya. Ya cukup. Lu jujur kalau gitu, lu masih muda, lu jujur. Ya, hidup lu enak. Yang ngebantah kan siapa? Aku kan nggak ada ngebantah. Ya teman lu tadi yang pergi itu. Enggak, yang nggak jujur itu Carolina Bang Hendi. Yesus itu sujud pada dirinya sendiri katanya Bang Hendi. Ini yang nggak jujur, Carolina ini. Kalau dia mah perempuan, males gua sama dia. Terserah dia aja lah. Oh, Bang Arif, Yesus itu di dunia ini kan menjadi guru, menjadi contoh. Nah, dia mencontohkan bagaimana kita harus bersujud menyembah Allah itu. Ya, tetapi dia Allah itu sendiri. Itu Bang. Nggak ada yang bertipu-tipu, itu Alkitab itu. Ya, dia Tuhan itu dari malaikat yang mengatakan Yesus Tuhan. Kemudian Elizabeth juga berkata dia Tuhan. Ya, Yesus sujud menyembah dirinya sendiri. Itu sebagai simbol dia akan datang sebagai manusia, maka dia berperilaku sebagai manusia. Iya, lu jujur juga Carolina. Yesus juga menjadikan contoh. Dia iya, kan kalau guru, Yesus namanya itu guru, gitu. Yesus itu Bapa itu sendiri, artinya Yesus sujud menyembah dirinya sendiri. Kan gitu. Saya kan bisa kasih tahu, dia akan menjadi contoh, memberikan contoh. Dia memberi contoh menyembah kepada Bapaknya atau menyembah kepada dirinya. Dia simbol, sebagai simbol aja, sebagai bagaimana kita ini berperilaku, nanti kita menjadi contoh, menjadi mengikuti dia, bagaimana kita menyembah dia. Oh, jadi Yesus sujud nggak ada tujuan. Dia kan sebagai manusia, datang sebagai manusia, maka dia berperilaku sebagai manusia. Dia mengatakan Bapakku, Bapakku. Tetapi dialah Bapa itu sendiri. Gimana sih bapakku dia juga gimana sih?
Kan dia Kenapa datang nggak bilang aja manusia, diriku, Bang. diriku? Dia kan itu Filipi 2:6 sudah Nah, mengosongkan diri lagi, mengambil rupa seorang Filipi hamba. 2 ayat 6 udah jelas dia rupa Allah. Gak usah kamu kemana-mana lagi, dia rupa Allah, bisa setara dengan Allah. Mana ada manusia atau nabi setara dengan Allah? Nabi mana yang setara dengan Allah? Caroline, sejak kapan kau berbau Wanes? Loh, itu ayat Alkitab. Jangan kau bilang Wanes mana, ini Alkitab. Alkitab, ya. Saya kasih kau dulu contoh data ya, Matius 3:16. Itu Yesus dibaptis di bumi, ada Roh Kudus di awan seperti merpati, ada suara Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi, Itu kan karya Roh kepadanya Kudus. lah, dengerin dulu, kepadanya lah aku Ya, aku berkenan. tahu ayatnya itu gak usah kau ulang-ulang Bang Handi. Ah. Pertanyaan kalian itu terus berulang kok. Aku Satu di bumi dibaptis, satu suara dari Ya, aku surga tahu berpisah. pertanyaan itu Bang Handi, udah tahu, udah berkali-kali kalian tanyakan itu. Enggak, gue ingatkan aja. Jadi aku mau jelaskan lagi berulang-ulang kali, berkali-kali lagi, diulang-ulang lagi. Ya udahlah. Saya sekarang ke Pak Denny aja, sebentar, Pak Denny aja. Ya sekarang Pak gini Denny. Bu Caroline, itu maksudnya ini kok. Itu kan Dengerin roh, dulu. dia tidak akan terbatas di dalam tubuh Yesus. Apa Dia kan maksudnya, Caroline? Apa maksudnya ini kau tampilkan foto kayak gini? Apa maksudnya? Ini kan dia sujud di depan patung, apa nggak menyembah namanya itu? Itu nggak sujud, itu berlutut. Iya, di pelutut kan namanya menyembah toh. Hah? Nah, kau siapa sih namanya tadi nih? Sobi, kau yang jawab sih, Sobi. Katolik itu. Katolik itu. Bohong namanya itu. Kau jangan dulu Katolik kau. Katolik nih, coba jawab bro. Makanya dia berbohong itu, katanya nggak bersujud menyembah Bro, patung. jawab itu bro. Ini fotonya nih, ha. Dia berlutut di depan patung, ha. Ada nggak ajaran Tuhan Yesus seperti itu? Kan nggak ada. Katanya pengikut Yesus. Kalau kami katanya Muslim no Kristen. comment ini mah. Ya kita Muslim no comment. Iya, katanya Kristen, pengikut Yesus. Yesus tidak pernah sujud di depan patung. Pokoknya kami no comment lah itu. Kami nggak ikut campur itu urusanmu intern. Makanya jangan berbohong, kita jangan menjadi pendusta. Orang yang berdusta itu adalah bapaknya si Bilis. Karena pada mulanya dia adalah berdusta. Luruskan dulu itu Pak Denny. Sobi, Ya, Pak Denny. Dibuka videonya Pak Denny. Iya tadi. Apakah Yesus itu Bapak itu sendiri Pak Denny? Bukan. Bukan Carolina. Aduh, Carolina Ya, parah. benar Pak Denny lah itu nggak apa-apa, karena beda-beda pemikiran, beda-beda cara pandang itu wajar. Nggak ada Itu boleh kan kita berlutut, terima Bu. ini. Bukan bersujud. Nah, berlutut pun di depan patung itu kan udah namanya menyembah patung. Oh, Sobi. Sekarang gini, Jangan sekarang bohong, gini. kau Saya putih, tanya kau sama Ibu. bergabung. Saya tanya sama Ibu. Apa Di lagi? di Kristen Protestan itu kan ada jemaat yang berlutut di depan pendeta itu. Kayak Mana ada pemberkatan di datang. depan pendeta sujud? Ada, Bu. Nggak ada di depan pendeta. Ada. Nggak ada orang bersujud di depan pendeta. Jangan kau ngada-ngada. Kayak jangan kau pemberkatan berbohong. di atas tangan di atas kepala gini. Penipu nggak ada. Ketika pendeta berkorban di depan kami cuma duduk mendengarkan. Oh, mana ada langsung Kobi di nggak depan tahu, pendeta. nggak tahu balas serangan, nggak tahu. Coba Kobi gini. Oh. Carolina kan ini kan menyembah patung apa salib di gerejanya, ya kan? Nggak ada salib. Nggak ada salib. Nggak ada. Oh. Terus yang dipakai, Kami yang dipakai kepada di sorga, kepada Bapa di sorga dia kata nggak ada salib. Kalau Carolina itu nggak pakai salib, dia pakai kursi roda dia. Ibu itu aneh loh. Jadi jangan kau bilang kami menyembah pendeta, jangan kau botol, jangan kau tipu-tipu, jangan kau memangsa-masakan. Ya, kau juga jangan bilang kami menyembah patung lah. Ini buktinya, jangan kau penipu. Itu bukan menyembah. Ini kau sujud di depan patung. Jangan kau jadi tipu-tipu, kau jadi manusia. Itu tadi udah cari artikel of the fell on this face tadi itu. Artinya tersungkur. Tersungkur sakit itu. Kalau tersungkur ada aja kau. Iya, jidatnya luka itu. Luka itu kalau tersungkur. Bukan Andi, tersungkur itu Itu artinya. sama tersungkur sama sujud itu Yang sama. namanya tersungkur itu artinya jatuh tersungkur. Sakit itu. Ada aja kau. Lucu kali ini Ibu. Kalau sujud itu disengaja, kalau tersungkur itu nggak sengaja. Itulah artikel on face tadi itu.
Jadi Yesus tersungkur. Kalau Jadi menurut kamu sengaja Yesus namanya- tersungkur. kalau sengaja namanya bersungkur. Tersungkur itu namanya nyungsep. Tersungkur nyungsep. Kalau tersungkur nyungsep, kalau bersungkur itu sengaja. Kalau tersungkur itu nggak sengaja jatuh tersungkur, kepleset tersungkur. Nah gitu loh. Ya kenapa Ah, tadi kau- cari Kau arti kirain kau dari pergi mencari ilmu malah datang membawa ini aja. arti dari Aneh-aneh kau. Tersungkur. Jadi Yesus tersungkur gitu. kan artinya kan itu sih. Coba kau berani nggak ngomong? Kau berani nggak ngomong Yesus tersungkur? Enggak. Bukan tersungkur. Tadi kan kamu katakan kan tadi artinya kan di situ pel on space itu tadi keningnya kandas ke tanah kan gitu. Mukanya Tetapi saya buka, saya itu buka artinya terjemahan Indonesia mukanya tersungkur. kalau tersungkur itu kalau memang diartikan satu persatu memang tersungkur. Tetapi di konteks ayat ini itu tidak tersungkur karena Yesus tidak tersandung gitu loh. Jadi untuk terjemahan one on one tadi gak cocok dimasukkan ke ayat. Jadi itu. gini loh, di dalam data itu tadi Yesus itu maju ke depan sendiri bersujud. Seandainya di situ Yesus kesandung batu tersungkur itu, nggak kesandung gitu loh bro. Kau itu nggak jelas sekali ini debatnya ini. Ya kan tadi kan aku kan nggak salah mencari artinya itu kan gitu arti dari pel on. Tapi di dalam data di dalam tadi kan data udah itu clear, Yesus Bang, tadi, Bang. di dalam data itu Yesus sujud nggak tersungkur bro. Iya kan sujud, dari mana tersungkur? Ya temanmu yang ngomong tersungkur. Oh, Emang ada artinya, ada ayat. Tadi kan aku cari kan artinya terjemahan dari kata itu. Makanya aku ambil ke Indonesianya. Rupanya aku tengok tersungkur artinya. Jadi kalau kau masukkan kata tersungkur di situ, berarti Yesus tersungkur gitu. Nggak cocok untuk ayat Nggak cocok. itu nggak cocok. Menista kalau Yesus namanya, kau nista Yesus. Berarti bersujud. Udah clear. Sujud, bukan nyungsep. Nyungsep tersungkur loh, bahaya loh. Hati-hati. Kami ini muslim tuh nggak mau menista loh ya, nggak mau kami menista di sini. Mana sih ibu? Ibu Bukan Ibu Carolina penistaan mana, itu, Ibu? tapi artinya aku cari loh, abang. Iya kalau artinya kau masukkan di ayat itu di Matius berapa tadi lupa gua Matius yang tadi itu. Kau Berarti masukkan abang di baca situ. tadi. Apa tadi? Membaca tadi abang. Bacain Bang Denny. Coba ganti tersungkur di situ. Bang Denny, Janganlah bacain boleh ganti diganti. tersungkur. Janganlah pula diganti tersungkur, karena aku mencari artinya. Lucu. Ya terus apa maksudnya lo bawa kata tersungkur? Bisa. Yang tadi kan. Nah, lanjut. Iya Ibu Carolina. Kalau gue ganti kata tersungkur nggak enak loh itu. Jangan. Janganlah. Nggak boleh. Iyalah nggak boleh lah. Nggak boleh. Itu nanti menista itu nggak boleh. Kita harus. Kita semua di sini setuju ya. Kita semua di sini harus menghormati, memuliakan anaknya Maria. Setuju ya? Setuju nggak? Setuju. Tapi ini lu bilang tersungkur. Artinya lo Bang Andi. Iya. Udah. Abang selalu mencoba untuk menyudutkan aku kau, kan? Nggak mau nyudut kalau sendiri yang bawa kata-kata baru tersungkur gitu. Buka dari Google Bang, buka dari Google arti on. Apa tadi? Pel on is space. Artinya coba Iya, Indonesianya. Kalau arti sebenarnya tersungkur, tapi nggak boleh kau masukkan kata itu. Nggak salah aku, lucu. Berarti Nggak salah aku kan? Kalau nggak salah berarti Yesus tersungkur. Ya, bukan berarti ku suruh masukkan tersungkur. Ya terus di sana apa? Kalau bukan tersungkur? Yang pastinya aku penasaran sama arti dari bahasa Inggris tersebut. Ku tarik ke Indonesianya, rupanya kesalahan, kan gitu. Berarti kalau salah Indonesianya LAI salah, ya LAI salah. Di Matius 26:39 LAI salah. Ada di situ kata sujud diganti kata tersungkur gitu. Enggak lah. Nah, bisa baca ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa.
Mau ganti sujud tersungkur di situ? Lalu sujud dan berdoa. Mungkin kata tersungkur itu persamaan kata. Kesandung, tersungkur lalu berdoa. Waduh, parah itu. Janganlah. Ya udah lupakan aja lah, yang lain lah dibahas. Sekali ini tempat segala tersungkur. Itu aja satu kata 1000 cara jawabannya yang ini. Nah itu ini itu. Udah yang lain aja lah. Kaget juga tadi. Saya kaget tadi lu bawa kata-kata tersungkur. Gini aja lah bang, gini aja. Coba buka bang, coba buka lah di udah. terjemahan. Debat yang bermanfaat lah. Iya paham Ya, kalau makanya, kalau bahasa Inggris itu diterjemahkan berdiri sendiri, ya tersungkur memang jelas. Tapi kalau dibawa masuk ke Matius 26:39, itu nggak boleh tersungkur, sujud. Ya iyalah, terlalu kasar itu kan gitu. Ya lu yang bawa kata kasar di sini, bukan gua. Melos. Ya kan aku artinya lo bang Andi Charles Celebes. Bang. Ya ajarilah yang terbaiknya Bang. kan gitu. Sebenarnya saya nggak mau debat bang, cuman meluruskan aja. Ya, yang lu lurusin bukan kami, Carolina loh. Selalu. Ya tadi kan makanya saya gabungkan. Carolina loh, selalu menuduh kau menyembah patung. Carolina loh. Ya makanya kan saya luruskan tadi, saya bantah kan. Carolina itu bukan Muslim, tapi dia Kristen juga. Ya saya tahu. Memang banyak orang Kristen yang bilang gitu sama Katolik. Jadi kau bersabarlah sebagai Katolik ya bro ya. Jangan marah. Ya, enggak lah bang. Yes. Baik kali abang ini bang Andi ini. Ya kami ini Muslim selalu pendengar nggak boleh ikut campur urusan internet lo. Iya padahal senangnya orang abang kami berdebat di sini. Kami nggak boleh ikut campur gitu. Ya jelas. Nih. Oke, Ada dua. Ya silakan. Ini aku mau ngelurusin sesuatu. Kan tadi kamu tanya Maria itu ibunya Tuhan atau bukan? Sekarang logikanya begini. Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan. Maria itu ibunya Yesus bukan? Ibunya Yesus. Apakah salah bahwa Maria itu adalah ibunya Tuhan? Enggak. Loh, kata Carolina bukan ibunya Yesus, cuman perantara aja kata Carolina. Pada nih. Kalau Bunda Maria itu anaknya adalah Tuhan, berarti Bunda Maria ibunya Tuhan. Susah amat sih jujurnya. Iya bener. Katolik juga ngomong kok Bunda Maria itu ibunya Tuhan. Bener gak teman-teman Katolik? Iya. Iya bener. Sayangnya adalah anaknya Tuhan, ibunya nggak Tuhan. Kok bisa ada ibu melahirkan Tuhan, sedangkan ibunya bukan Tuhan? Itu Gimana kan itu? abang mengapa secara manusiawi. Abang secara manusiawi mengapanya. Kalau memang secara manusia memang manusia. Kan gitu. Sebelum abang kasih pertanyaan gitu kan, abang pelajari dulu tujuan Tuhan itu turun ke bumi kenapa gitu kan? Enggak benar ya dibilang Bang Andi. Memang dia secara manusiawi kalau kita pembahasan secara manusiawi memang manusia dia. Tetapi bagi orang antara Yesus dengan Allah Bapa atau Roh Kudus itu ya kemungkinan sama kan gitu. Udah cocok lah kau jadi murid kok kau selalu benarkan aku. Loh, bukan. Maksudnya gini Bang, itu kan secara manusiawi Bang pertanyaan itu. Kan gitu. Ya memang Yesus manusia tau. Karena yang melahirkan itu kan manusia, kan gitu kan? Iya. Yang melahirkan manusia, anaknya juga manusia tau. Tetapi tidak ada dikatakan bahwa akan lahir seorang manusia, kan gitu, seorang manusia akan lahir seorang manusia. Mana ada dikatakan, tetapi akan lahir seorang anak manusia itu Mesias, kan kata. Gabriel ketika mengabarkan kepada Bunda Maria itu apa perkataannya ya? Ya itulah seperti itu adalah diberitakan kepada seluruh umat Aku bacakan kau data ya. Ini Bang Andi ini di YouTube. Ya. Oh ya. Pada ini dulu silakan. Ini di YouTube ya ini ya. Di YouTube ini. Oke. Ya udah silakan dilanjut.
Kau bacakan kau data Lukas 2 nomor 11. Kau pernah baca nggak, teman-teman Katolik berdua nih? Pernah. Di situ yang dilahirkan Maria manusia atau Tuhan? Seorang anak manusia. Enggak begitu bacaannya. Saya baca ya. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu bahasa Indonesianya. Ya. Nah, menurut kamu yang lahir apa? Kalau original tesnya nggak kayak gitu. Original tesnya itu Kurios, bukan Theos yang lahir. Ya, manusia. Manusia berarti salah terjemah dia. Mestinya itu diganti gini loh. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ganti Andi, nggak usah kau atur Tuhan. Itu. Oh iya. Kalau ini benar nih. Ngatur kau agama orang. Enggak diganti, dikasih penjelasan. Harusnya kau jangan menyembah apa gitu, bisa nggak? Dikasih penjelasan, Bu Carolina, jangan marah-marah. Gini Bang Ini Andi. kan sesuai dengan ayat, Carolina. Atur agama orang. Sebelum Makasih Bang Jibril ada di live chat. saran aja sebelum berbicara tentang itu paham dulu itu Trinitas itu. Kau Milos dan Gobi, kau belum baca kitabmu. Nggak kuat imanmu itu. Carolina nggak percaya Tritunggal. Kobi, Carolina nggak percaya Tritunggal, nggak percaya Trinitas. Nah, itu susahnya itu. Itu susahnya itu Kristen Protestan itu, aduh. Iya, Yesus itu Bapak itu sendiri. Sesuai dengan namanya. Sesuai dengan namanya protes Kalau terus. mau bicara Tuhan itu malah kau jadikan patung Tuhan itu. Tuhan itu udah di sorga, nggak lagi di patung dia. Sesuai dengan nama protes. Kami nggak usah buat patung. Kau paham tidak Protestan itu apa? Protes. Tidak ada diperintahkan Tuhan Yesus membuat patung. Perintah Tuhan Yesus apa? Doa Bapa kami. Jangan Kenapa kalian ini kayak api dan air nggak pernah akur? Nggak usah dia masuk. Kau nggak usah ikut campur. Kau kan Muslim. Ini kan Mama rempong susah ini dikasih paham ini. sementara dalam kitab tidak ada tuh menyuruh membuat patung. Kau merusak agama Kristen, kau bukan Kristen. Kau pergi ikut Sibilis kau. Sehingga orang Kristen salah kau bilang itu. patung gara-gara kau semua. Dimaklumi aja Ibu Carolina Yang lagi tua dapat. itu mana, Katolik apa Protestan, saya tanya. Katolik itu penyembah iblis. Kenapa? Karena buat patung. Ada Ibu Rosi nih. Kalau Ibu Rosi naik selesai dulu. Selesai lu. Nah, itu asumsi liar itu, Bu. Nggak boleh gitu, Bu. Gak ada asumsi liar. Itu gak ada perintah Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, kalau Kristen itu pengikut Yesus kan? Yesus, adakah dia membuat patung? Kalau kamu mengaku Kristen ya, kalau kamu mengaku Kristen, kata Tuhan Yesus, jika kamu mengaku pengikut aku, maka lakukanlah apa yang kuperbuat. Sementara Yesus di dunia ini tidak pernah membuat patung. Kalau ada Bu Rosi, ntar dulu saya sabar dulu Bu Rosi. Bu Patung Rosi, apa kan udah tadi udah dibilangin patung itu kan bukan disembah, Bu. Lo tidak ada disembah. Ini sujud-sujud di depannya itu namanya menyembah, bersujud itu namanya menyembah. Gantian dulu lah. Bedakan dulu lah sujud sama berlutut. Tidak ada beda, tidak ada beda-beda itu sama. Sujud di depan patung itu namanya menyembah patung. ntar saya ambil alih dulu ya. Ambil dulu. Gini loh, saya mau edukasi anak saya yang dua ini dulu ya. Kalau di Islam gini loh ya, sujud itu memang ada dua pengertian. Ada sujud menyembah kepada Sang Pencipta, ada sujud juga memberi hormat kepada kedua orang tua kita. Sujud litabdim. Itu kalau Islam menjawab enak kan? Gimana? Asadu? Islam enak kalau menjawab. Jadi sekali lagi diulang ya, kalau sujud itu ada sujud menyembah kepada Sang Pencipta, ada juga sujud ke mencium kaki orang tua kita, tapi nggak nyembah, nggak menyembah, tapi ntar dulu. Ya, bukan tapi orang memberi tua kita hormat. aja bang, tapi orang tua yang lain aja juga Enggak. Selain orang tua saya nggak mau kayak gitu, orang tua doang, sama paman lah, sama bibi boleh. Kalau orang lain nggak mau lah gua. Waktu nikah itu kok kita kan sungkem dulu kan. Itu sujud penghormatan namanya, tadi takdim. Bunda Rosi, Kak Rosi, selamat sore Kak Rosi. Kak Rosi, selamat sore.
Kak Rosi, selamat sore Kak Rosi, dibuka mionya. Iya, selamat sore Bang Ari dan Iya, semuanya selamat sore. dari tadi Bunda Carolina itu bilang bahwa Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Loh, enggak, saya hanya minta konfirmasi saja. Apa benar bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri, Kak Rosi? Ibu Carolina sebentar teman saya orangnya Yahweh baik. itu cuman malaikat yang ngaku-ngaku Tuhan. Waduh. Marsion ini. Ini ada adik Katolik berdua masih muda nih, belajar dulu ya. Ada Marsion nih, lebih parah nih kalau Marsion yang ngomong loh. Berarti Yahweh itu siapa, Kak Rosi? Ya, pendeknya Yahweh itu iblis. Waduh. Berdoa yang benar. Jangan kau buat Alkitab lain. Ini Rosi ini dari mana ini? Dari Marsion dia itu, Marsion sesat dia itu. Kristen lah. Ongkem, Mbak Rosi, ongkem, kasih lihat wajahnya. Mbak Rosi, kasih lihat wajahnya, Mbak Rosi. Ntar dulu, diam dulu. Mbak Rosi, kasih lihat wajahnya. Mbak Rosi, kasih lihat wajahnya, biar dia percaya. Iya, masih mempersiapkan, pasti open cam kalau beliau bangun deh. Persiapan dulu. Oh, persiapan dulu dandan. Enggak juga sih. Pakai tabir, Kan pakai harus cadar. harus pakaian sopan. Nggak masa Ya kan, on cam pakai daster. Dandan bukan daster. Abang ini salah pendengar apa gimana? Dandan itu ya kayak pakai make up apa gitu loh. Lu mah nggak pernah cocok. Lu nggak pernah cocok sama gua. Tadi lu manut sama gua, sekarang nggak cocok lagi. Abang salah dengar. Aku bilang dandan bukan daster. Ya udah, dandan lah. Oke. Tunggu ya. Jadi kamu kan masih muda nih berdua nih. Itu banyak sekarang aliran-aliran baru yang muncul. Ada Marsion, ada Jesus Only, ada Unitarian, ada SSJ, ada Tung Tri, bukan Tritung, Tung Tri. 1 tapi 3, bukan 3 tapi 1, gitu loh. Macam-macam bro. Kristen yang benar itu cuman Katolik Bang. Yang lain itu cuman aliran bawah-bawah, gak jelas itu. Itu kan. Enggak apa-apa. Katolik wajar ngomong gitu. Ibu Carolina enggak benar. Saya juga minta maaf, bukannya saya ngerendahin yang lain, tapi Katolik tetap yang nomor 1 gitu. Soalnya silsilahnya itu jelas. Dengar dulu. Kau bukan Kristen, kau Katolik. Iya. Di 5 negara, di agama negara ini di Indonesia, ada berapa agama? Namamu Katolik, bukan Kristen. Kami yang Kristen. Kau Katolik, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, kau tahu? Kau Katolik, jangan kau ngaku Kristen, karena kau tidak melakukan apa yang dikedai Bapak Yesus. Kau bukan pengikut Yesus. Tapi menurut sejarah, dengerin dulu. Menurut sejarah. Gak usah itu sejarah, tetapi dia bukan Kristen itu. Dia Entar dulu Bu Carolina. Yang pertama kali itu adalah Katolik kemudian pecah ada karena Martin dia Luther. melakukan Katolik itu tidak melakukan kehendak Bapa, makanya ada Protestan. Udah. Makanya Nah itu Bu Rosi nih. Itu Kak Rosi itu. meninggalkan kejahatan itu ya. Kasih ngomong dulu Ibu Rosa itu. Kasih ngomong dulu Ibu Rosa itu. Satu. Tadi disconnection. Ya. Ada yang mau nanya ke Ibu? Ada yang mau nanya kepada Ibu Rosi? Silakan. Mau nanya silakan. Pakai masker India Bu. Ibu Rosi itu agamanya apa? Dia Marsion. Orang India dia. Bilang Kristen. Ya Kristen lah, walaupun satu Marsion, dulu. Katolik, Protestan itu Kristen kan. Satu. India dia pakai tutup mulut. Siapa yang mau nanya ke Katolik 2 ini? Siapa yang mau nanya ke Bu Rosi? Silakan. Pakai tutup mulut dia, jadi orang Indianya aku tengok. Ya sudah, tanya aja lah. Tanya aja lah siapa Yahweh itu. Kenapa kamu bilang Yahweh itu iblis itu? Berbicara dengan dia tuh, nanti kalian disesatkan. Halo Bu Rosi. Buru apa Bu Rosi? Buru apa? Buru doa Muna. Itu. Bu Rosi memang orang Batak ya? Kurang tahu juga Bang Andi.
Dia sembiring itu, orang karo dia tuh orang karo, sembiring itu dia. Ya, saya maaf ya Bang, saya tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan personal di dalam room ini, oke? Dia tuh orang karo, dia orang karo, sembiring itu dia. Bu Rosi tadi ditanya agamanya apa? Lebih saya dari saya? Ibu Rosi tadi ditanya agamanya apa gitu Ya, ditanya maaf tadi. Bang, saya nggak mau jawab pertanyaan yang pribadi ya, personal. Maaf, saya nggak terima pertanyaan personal di forum umum. Tidak. Oke. Nggak konsekuen dong, Bang Juma, tolong dong. Ya nggak ada urusannya dengan Anda. Kenapa saya harus menjelaskan diri saya kepada Anda? Emangnya ada siapa saya? Maksudnya itu Anda siapa saya? pertanyaan Saya harus yang bilang bersifat sesuatu tentang saya? kesukuan, bersifat ras itu nggak boleh. Di sini ruang diskusi, gitu aja. Ya sudah, tanya masalah Ya teologi bertanya aja. aja, Bang, atau apalah argumentasi lainnya lah. Ngapain nanya urusan pribadi di sini? Udah Bu, Iya, langsung Mbak. intinya Bu. Ya, paham. Jadi aku mau bertanya Mbak Rosi. Iya, silakan tanya. Kenapa tadi Mbak Rosi mengatakan bahwa Elohim itu setan? Tuhan Yesus sudah menciptakan parameternya bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Kan Yohanes 8 ayat 44. Dia bahkan berkata bahwa bangsa Israel ini bangsa yang menanggung hutang darah dari Habel, darah para nabi. Yang membunuh itu bangsa Israel. Bahkan yang membunuh Yesus pun bangsa Israel. Makanya bangsa Israel mengalami pembuangan selama 2000 tahun ini. Baru tahun 1948 lewat perjanjian Balfour kan negara Israel berdiri lagi. Tapi yang saya dengar Israel di sana bukan Israel asli lagi, tapi palsu alias Askenazi. Tetapi kenapa tanah Israel itu selalu disucikan? Ya, disucikan apa, Bang? Tanah itu tanah sebenarnya aslinya kan tanah orang Kanaan, cuma dirampok oleh Yahweh. Gitu aja. Dia bilang, ya gini, kalau Yahweh itu Tuhan yang benar, tentunya dia sanggup dong ngasih tanah yang kosong. Ngapain ngasih tanah orang? Kan Tuhan bilang jangan mencuri, jangan merampas milik orang lain, jangan mengingini milik orang lain. Yahweh aja melanggar hukum 10 perintah itu kok. Bagaimana mungkin ya Tuhan? Yahweh itu tahu nggak arti dari Yahweh itu apa? Hah? Yahweh itu apa sih Bang? Derivat dari 4 huruf itu kan? Derivat dari 4 huruf. Itu nama yang diciptakan oleh Musa. Nama pemberian dari manusia kepada Tuhan. Kalau nama Tuhan itu harus Tuhan sendiri yang menyatakan namanya, bukan sebaliknya manusia yang memberi nama kepada Tuhan. Ini menyalahi prinsip pemberian nama. Anda kan diberi nama oleh orang tua Anda, ya kan? Kayak mana Tuhan mau berbicara? Coba, gimana? Emang pernah Tuhan berbicara langsung? Memberitahukan namanya. Berbicara apa? Ya, lewat firman-Nya. Sistem sistem. Ya udah firman-Nya itu ya sistemnya apa? Dari bahasa Ibrani-nya. Ya, operating sistemnya apa, Bang? Karena iman. Jadi iman ketemu dengan iman, hati ketemu dengan hati, itu komunikasi dengan Tuhan. Berkaulan karib kita dengan Tuhan itu ditentukan oleh iman kita di hati kita, berkomunikasi dengan Tuhan. Baru kita bisa mendengar suara Tuhan. Tapi jangan lupa iblis juga berbisik ke dalam hati manusia. Kan PR-nya gimana membedakan suara Tuhan dengan suara iblis? Itu kan yang nggak diajarin kepada kita. Dipikir semuanya yang bersuara itu adalah Tuhan. Yang ditulis di dalam perjanjian lama terutama ya, oh itu Tuhan semua. Padahal saya mendeteksi adanya dua Tuhan. Satu Tuhan beneran, satu Tuhan gadungan. Wis, cerita dongeng ya. Nggak dongeng, kenyataan. Di mana tertulis? Di Wahyu 22 ayat 6 dikatakan gini, kata Yesus, aku memerangi mereka dengan
pedang yang ada di mulutku. Jadi pedang yang ada di mulut Tuhan Yesus Itu Yesus apa? yang Efesus 6 berkata. ayat 17. Pedang itu adalah firman Tuhan. Yesus bilang apa? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi itu di firmanku tidak perjanjian akan baru, berlalu. Bu. Perjanjian lama itu Firmannya awal, Bang. perjanjian lama itu awal, kejadian. Ya. Jadi gini Bang, ada perbedaan antara dari Adam sampai sebelum bisa bertemu dengan tokoh semak duri itu, Tuhan yang dikenal oleh misalnya Abraham, itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang memerintahkan bahwa Ya, manusia beranak siapa? cucu. Sebentar, Tuhan yang memerintahkan manusia beranak cucu memenuhi bumi. Tetapi yang diperintahkan oleh tokoh yang memenuhi Musa di Keluaran 3, yang mengaku aku adalah aku, Keluaran 3 ayat 14 dan 15, dia memerintahkan bangsa Israel memasuki tanah orang lain dan membumbun 7 bangsa Kanaan. Apakah ini Tuhan yang sama? Yang satu menyuruh beranak pinak, memenuhi bumi. Yang satu menyuruh masuki tanah orang lain dan bumbun penghuni tanah aslinya, penduduk aslinya dibunuh, dibumbun. Apakah ini Tuhan Dari yang mana sama? Ibu baca di buku, baca buku dari mana Ibu? Apa nama buku Ibu? Sekarang saya tanya, ya, yang Enggak, tunggu. melakukan Saya bertanya, genocide itu, belajar- Bang, jujur Anda aja gini Bang, Anda yang belajar dari melakukan buku apa? genocide kepada 7 bangsa Kanaan di masa lalu, itu siapa? Tuhan Jangan pencipta percaya langit dan bumi atau Yahweh? kitab. Jangan percaya selain kitab. Coba kamu belajar dari buku mana? Bang, kalau Anda baca kitab Yosua, itu adalah kitab yang paling Kamu belajar dari buku apa? berdarah ya. Saya aja mau bacanya mau muntah Bang. 7 bangsa Kanaan loh Bang. Ini saingan sama Hitler. Ya, atau pembunuh-pembunuh lain, jutaan orang dibunuh. Yang namanya pembunuh itu identik dengan iblis, gitu aja Bang. Pembunuh manusia, ini pembunuh 7 bangsa. Apa? Anda masih bilang itu Tuhan? Pembunuh 7 bangsa Anda bilang Tuhan? Di mana akal sehat Anda? Saya tanya, di mana hati nurani Anda? Dibunuh gimana maksudnya? Coba. Bang, yang memasuki tanah Kanan itu siapa? Kan Yosua, di bawah pimpinan Yosua. Mereka membunuh penduduk asli, yaitu Nah. 7 bangsa Kanaan. Mereka Ini itu Yahweh siapa? atau Tuhan yang benar? Tuhan yang benar memerintahkan manusia beranak cucu memenuhi bumi. Dan juga di Kejadian 9 ayat 5 dan 6 Tuhan bilang jangan bunuh manusia karena manusia itu adalah gambar Tuhan. Lah ini tiba-tiba si Yahweh ini menemui Musa. Kok bisa? Musa kok masuk bisa, ke tanah Kak? orang. Kok bisa Ibu samakan? Kok bisa Ibu samakan Bang, derajat di masa Yesus hidup sudah bilang ya namanya Yesus pembunuh sama manusia itu Yahweh? adalah iblis. Parameternya saya pakai parameter ya diri Yesus. Yohanes 8 ayat 44. Pembunuh manusia. Bahkan Yesus mengatakan bahwa bangsa Israel bertanggung jawab atas darah yang tertumpah dari Habel sampai nabi terakhir sebelum Yesus datang, itu Zakaria. Jadi bangsa Israel itu ya diidentifikasi Tuhan Yesus sebagai pembunuh para nabi. Ini Yesus yang ngomong loh, bukan saya. Saya bingung. Inilah, ini kamu dari mana? Saksi jauh. Ah, Yahweh mengaku lagi di Yeremia 51 ayat 19 sampai 23. Sebentar, Yahweh bilang apa? Bangsa Israel adalah palu godam di tanganku atau mesin pembunuh di tangan Yahweh. Makanya dia pakai bangsa Israel membumbun 7 bangsa Kanaan, anak-anak sulung di Mesir, bahkan umatnya sendiri dibumbu di padang gurun 600.000 orang. Kalian sekarang jujur aja lah, itu Tuhan atau bukan? Yahweh membunuh dengan cara apa dia? Yahweh. Dia memakai bangsa Israel sebagai palu godamnya. Yeremia 51 ayat 19 sampai 23 menyatakannya. Dia bilang kau bangsa Israel hanya palu godam di tanganku. Jadi istilahnya cuma dikerjain. Kayak Anda, misalnya kayak kita nih. Misalnya ini seseorang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh seseorang Yahweh lainnya. itu manusia apa gimana? Yahweh itu manusia atau apa? Itu dewa perang. Keluaran 15 ayat 3. Aduh, udah salah. Keluaran 15 ayat 3 dia bilang dia pahlawan perang alias dewa perang. Dan dia hanya salah satu ilah di antara banyak ilah. Jadi kekuasaannya hanya meliputi teritori Israel atau tanah Kanaan itu. Nggak laku tuh di negara lain atau di bangsa lain, nggak laku.
Jadi gini aja. Jadi kalau udah membunuh namanya berarti nggak Tuhan kan? Itu maksud kamu kan? Bertentangan dengan Tuhan yang di Taman Eden, Bang. Perintahnya Nah, tuh loh. beda. Makanya saya tahu Iya, juga. Tuhan itu tidak pernah membunuh kan? Iya, tak paham Nanti aku. kalau dia datang, Bang, di Tunggu kedatangan dulu. yang kedua, ya. Di Wahyu Jadi- dibilang apa? Di Wahyu dia bilang, baru pada kedatangan kedua, baru. Bukan pada masa-masa itu, nggak lama sesudah peristiwa Taman Eden. Periode penghakiman itu nanti, bukan di zaman itu, Bang. Kalau Anda baca Alkitab, Itu- Anda tahu sebenarnya penghakiman itu belum digelar Tuhan. Ibu udah baca nggak sejarah Israel kenapa melakukan seperti itu? Apa penyebabnya? Anda mau membela suku apa? Suku Amalek, bahwa mereka misalnya menyerang bangsa Israel dari belakang, menyerang wanita dan anak-anak. Tapi Anda tahu nggak suku Amalek itu keturunan siapa? Keturunan Esau, ya kan? Israel Bangsa itu Edom. dilindungi, udah tertulis itu dilindungi, udah. Nah, Mau jadi seperti bangsa apa- Edom mau ini kan seperti apa dimusnahkan pun juga cara oleh manusia Yahweh. itu. Bang, gini Bang. Yakub itu kan menipu Esau. Harusnya berkat yang tadinya buat Esau, karena Yakub menipu ayahnya, ini menipu ayah loh. Anda pernah nggak menipu ayah Anda, saya tanya? Anda pernah mau membohongi orang tua Anda? Ya, Yakub Kalau itu menipu, nggak pertanyaan ya kan itu gitu. nggak pertanyaan, ya pertanyaan. Yakub menipu, Itu makanya jelas berkatnya otomatis pindah ke manusia, ya dia. iyalah. Kenapa dia jujur aja Bang, diakui lah. Catatannya begitu kok. Kok saya akui Yahweh itu adalah setan atau apa? Nggak Kan Tuhan mungkin. Yesus bilang lihat dari perbuatannya. Dari perbuatannya Sekarang gini pertanyaan saya. Engkau akan mengetahui apakah itu ya yang jahat atau yang baik, Tuhan atau iblis dari perbuatannya, Bang. Kan nggak mungkin Pertanyaan memetik saya, anggur dari pertanyaan semak saya. duri. Oke, paham. Anyway, paham. Yahweh ini kan munculnya di Paham semak maksud duri, Ibu, Bang. Paham. Pertanyaan saya muncul. Apakah Tuhan berkuasa melakukan segalanya? Nah, coba. Tuhan memang berkuasa berdaulat, tapi bukan berarti Tuhan itu semena-mena. Tuhan bebas Atau berkuasa main hakim melakukan seperti sendiri, apa? atau sewenang-wenang. Kan Anda tahu bahasa politik katanya power tends to corrupt. Kenapa saya katakan Tuhan itu Tuhan dikatakan di berkuasa? Wahyu Kenapa? di Ibrani 1 ayat 9, Mencabut nyawa Tuhan kita, dia itu bisa mencintai saja. keadilan dan membenci kefasikan. Kalau Yahweh mana ada keadilan? Dia kan kalau dia tersinggung murkanya menyala-nyala. Langsung metong, nggak ada SP1, Yaudah, nggak ada jadi- SP2, nggak ada Bang. Nggak ada masa pertobatan, langsung Jadi aja, Tuhan- sikat. Tuhan Mbak Rosi siapa? Ya kalau saya sih menyembah Yesus dan Bapa Surgawi. Nah, Bapak Surgawi. Bapak Surgawi. Itu bahasa Indonesia kan Bapak Surgawi kan? Bahasa Indonesia kan? Iya. Bahasa Ibraninya. Bahasa Ibraninya. Saya nggak Allah peduli itu bahasa siapa? Bapak Ibrani itu? Bang. Saya nggak peduli. Bapak itu siapa? Ya bahasa Ibrani. Karena Anda tahu bahasa di bumi itu nggak laku di sorga. Karena apa? Nggak laku di Ibrani sorga. itu Kalau Anda Indonesia berusaha Indonesia meneguhkan belakangan, Yahweh belakangan berdasarkan Indonesia. dari pendekatan linguistik, Bang, Anda salah sama sekali karena di sorga tuh nggak laku bahasa-bahasa bumi, bahkan komunikasi Ibrani Kalau itu Anda yang mendahului sebentar, Bang, Indonesia. kalau Anda baca di Yohanes 12 ayat 29, Tuhan itu berbicara dari langit dan orang yang mendengarnya seperti suara guru. Mana aku di sini bahasa Ibrani. Jadi Anda jangan mencoba mempertuhankan Yahweh hanya karena berdasarkan bedah bahasa Ibrani, nggak laku. Dengar dulu Mbak Rosi. Saya bertanya, bahasa mana mendahului yang duluan muncul ke Kalau dunia Anda ini? mau original, Bang, bahasa ya, Ibrani atau kembali, Indonesia? misalnya Anda bilangkan ke original teks, kembali ke bahasa Ibrani. Kenapa Anda nggak kembali ke bahasa yang itu? Kan waktu zaman Babel dikatakan apa? Di zaman Babel karena itu ya, kita di dikatakan Indonesia, kita itu Mbak satu Rosi, bahasa, karena kita satu di- logat, satu di bangsa. Indonesia Kenapa nggak ke situ berdiri. kembalinya? Itu bahasa asli Kita di kita, Bang, Indonesia bahasa berdiri. bumi. Kita di Indonesia berdiri. Saya Kalau wajar tahu kita masuk ya, Indonesia, jadi Anda karena ya, apa? kelompok Karena yang kita tanah ini Indonesia. berusaha mengembalikan nama Yahweh ke dalam peta dalam pesta kekristenan ya dengan bedah bahasa Ibrani. Saya tahu cara kalian begitu. Dan awal mulanya peta Indonesia ini Kata awal Tuhan mulanya Yesus, namanya adalah Indonesia. kerajaan sorga Tapi itu tidak ada Bang, namanya. ya, sudah dicabut daripadamu. Dicabut gimana?
Di Matius 21 ayat 43 kata Yesus apa? Kerajaan sorga akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain. Ya terbukti tuh. Makanya kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Karena Tuhan udah nggak mau dengan bahasa Ibrani. Woi, sadar bang, udah nggak mau. Karena di dalam bahasa Ibrani terdapat banyak ragi orang Farisi. Apa itu ragi orang Farisi? Ya, orang Farisi sudah menduduki kursi Musa dari zaman Musa setelah lengser. Mereka menduduki kursi Musa dan mereka lah pemegang narasi. Mereka sebar itu nama YHWH di seluruh Alkitab sehingga kita orang Kristen mengira dia Tuhan. Itu ragi orang Farisi bang antara lain. Catat tuh baik-baik ya. Berarti ibu ini dari apa ya? Dari saksi Jehovah ya? Enggak, saksi Yehova kan enggak menyembah Marsion, Yesus. bilang kamu nggak dengar pemalos. Marsion. Karena saksi Yehova itu enggak menyembah Yesus, Marsion beda. Bang. Karena kamu pernah nggak- juga seperti ini. Pernah juga aku waktu di Jakarta, pernah juga bertemu dengan orang seperti ini yang mengatakan Elohim itu Marcos, tidak Tuhan. kalau saksi Jehovah, YHWH itu justru Allah. Kau ini nggak ngerti, kurang belajar kau ya. Yahweh ya iya, Yahweh Allah lah. Ya iya bagi mereka saksi Jehovah, Yahweh itu ya Allahnya. Tapi Yesus itu utusan. Yang sekarang dipertanyakan Bapak, Elohim. dia ini, kau sini, dia Marsion, tidak menerima perjanjian lama, dia hanya memakai perjanjian baru. Iya, itu maksudku. Ya Marsion, dia Marsion. Kau baca di internet itu siapa Marsion itu, kau cari. Marsion itu penyesat. Ikannya Marcion, kau baca di internet tuh Marcion. Yang penting Oke. gini dulu lah, kita berlaku jujur Saya aja serahkan pada sama diri Mbak sendiri Carolina, dulu coba ya. dulu pendapat Sebelum dari Mbak kita mengkritik Carolina. orang lain, Iya, jujur kita itu aja nggak pada usah diri sendiri berdebat dengan orang yang dulu. sesat. Nanti kita tersesat. Jangan kau berdebat dengan orang sesat, nanti kau Ya kan tersesat. saya mencoba memurnikan Diam diri, aja. maksudnya mencoba introspeksi pada diri sendiri dulu sebelum kita berkata-kata tentang hal lain gitu. Ini bagaimana mungkin Yahweh itu Tuhan? Perilakunya adalah perilaku iblis. Kan Yesus udah bilang ya namanya pembunuh manusia itu iblis. Lah kalian menyembah Yahweh, pelaku genocide. Berarti kalian penyembah iblis dong? Bu Oh, Rose. menyembah Tuhan saya pelaku genocide saya nggak mau. Bu Rose, Bu Rose. Ibu buka, ibu baca di Bu. Di sini Kan ada, lagi lah kepada para hamba Tuhan itu, benarkah Yahweh itu Tuhan? di sini ada 3 Kristen, nggak ada yang ngakur. Enggak. Maksudnya gini, Empat. Ibu dengar gak? Ibu dengar gak aku ngomong? Loh bang, di Indonesia ini bang, agama itu bukan ibaratkan Kristen atau tidak. Bu Rose. Dengar gak, Bu? Ada Kristen Protestan, Kristen apa namanya? Ya saya Pentakosta. tahu, saya tidak menyerang Ada- sisi lain dari kekristenan. Yang ada saya apa tidak banyak, mau Bang. adalah Banyak. sosok Yahweh yang jelas-jelas adalah pembumbun, pelaku genocide, Anda Ibu jadikan baca Tuhan. dulu. Atau karena ajaran-ajaran Bapak Gereja Ibu dijadikan buka. Tuhan. Itu yang saya tidak mau. Kamu itu tidak mengakui perjanjian lama loh bu. Saya justru Bang sangat mengakui perjanjian lama. Anda Itu tidak lah. mengakui ya. Dari awal udah bilang Bang Kejadian 3:15, Tuhan bilang apa? Aku akan ada mengadakan permusuhan. Jadi Tuhan menggelar permusuhan antara dia dan iblis. Bu, Kalau Anda Bu, baca Bu, Zakaria baca dulu itu, Bu. saya setuju. Saya Di tanya Keluaran. di situ siapa? Pasal 3 ayat 14, Bu. Bu. Dengar gak? Kenapa? Kejadian 3 pasal berapa? Ibu baca di 14. Keluaran Baca ayat aja Bang, 3, baca. ayat 3 pasal 14. Baca aja Baca, Ibu. Bang. Ibu aja. Kejadian berapa? 3 ayat 14. Ya. Salah, bukan. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu,
Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara sebelah Bu. ternak. Salah. Bukan Apa? itu, keluaran. Aku adalah aku. Ya. Ya baca. Anda kalau baca dari Keluaran 3 pasal 2 itu dibilang malaikat. Kok malaikat ada sembah sebagai Tuhan? Ibu bacalah. Saya udah tahu bang, itu kan bacanya aku adalah aku. So what gitu loh. Yesus nggak pernah bilang dia aku adalah aku. Saya juga bisa bilang gitu bang. Kalau misalnya Anda tanya saya nama saya, terus saya jawab aku adalah aku. Anda mau berbuat apa kalau saya jawab begitu? Itu pengakuan yang bisa diucapkan oleh siapapun. Aku adalah aku. Itu bagi saya adalah pernyataan ternarsis. Narsis pangkat ke kuadrat ya. Narsis pangkat narsis. Itulah aku adalah aku. Ya kalau Tuhan ya bilang aja Tuhan. Kalau malaikat bilang aja malaikat. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Aku adalah aku tuh siapa? Bisa anyone, bisa siapa aja bang. Jadi aku tanya, Tuhan itu ada? Tuhan Ya, itu kalau ada? kita nggak percaya ya. Ya Ini, kita Bu, kan percaya karena saya- iman kita tahu saya Tuhan itu baca yang ada. Tuhan itu. Siapa Dengar, Tuhan dengar, itu? dengar. Dengar ya. Entah apa yang didengar. Keluaran pasal 3 ayat 14 artinya berakar dari kata ada yang ada, atau aku adalah aku yang menunjukkan kebenaran Allah yang kekal dan kemampuannya untuk menjadi atau mewujudkan apapun sesuai kehendaknya. Anda mau tahu bang apa yang membuat segala sesuatu itu ada? Anda mau tahu nggak apa yang membuat segala sesuatu itu? Apakah pengakuan aku adalah aku itu adalah dasar dari segala keberadaan yang ada? Salah ya. Saya mau tunjukkan kepada Anda apa yang membuat segala sesuatu itu ada. Ya dikatakan gini. Wahyu 4 ayat 14. Ya Tuhan dan sembahan kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada. Jadi dasar dari keberadaan segala sesuatu ya yang menyusun keadaan itu adalah kehendak Tuhan. Kita ada di dunia ini karena kehendak Tuhan. Langit dan bumi tercipta karena kehendak Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang membuat segala sesuatu ada. Bukan pengakuan si tokoh semak duri ini yang mengaku-ngaku Tuhan dan mengada-ngada. Dia mengada-ngada, tapi dia bukan yang membuat segala sesuatu ada. Yang membuat ada itu adalah kehendak Tuhan, Bang. Fokus ke dalam bahasa Indonesia ya. Nah, itu ya nama YHWH itu adalah nama impoten. Kenapa saya bilang nama impoten? Karena butuh obat kuat. Obat kuatnya apa? 4 huruf vokal atau huruf hidup Yahweh. supaya bisa Yahweh itu diserukan. Yahweh itu berasal dari bahasa apa, Bu? Bang, itu ya katanya hasil dari teolog Jerman abad ke-13. Coba Anda Google dulu tuh. Jerman. Udah banyak kok data itu diketahui orang. Anda jual-jual nama Yahweh. Nama Itu hasil dari Yahudi, formulasi dari seorang Yahudi. teolog Jerman. Dari Yahudi tuh, dari Yahudi. Udah. Yahudi Udah itu lah Bang, siapa? kalau Anda mau disesatkan dengan permainan nama ini terus, hanya cepat untuk kembali ke melanjutkan. akar Soalnya Bang, akar bagi- bahasa Ibrani, yaitu Anda ditipu Yahweh. Kita itu harus kembali bukan pada original text, tapi pada original God. Siapa original Mohon God? izin, mohon Tuhan izin, Bang pencipta Juma, langit dan mohon bumi, izin, Bang. Host. Izin keluar ya, Kembalilah soalnya kepada ini Tuhan sudah- original, yaitu Tuhan Sudah beda pencipta langit dan soal bumi, bukan sekedar Tuhan original berdasarkan teks, original teks. Apa ini teks Yahweh? Hanya meninggikan nama Izin Yahweh, Yahweh keluar, bukan Tuhan Host. pencipta langit dan Tuhan bumi. bahasa- Tuhan dari bahasa mana, Bu? Bahasa Indonesia kan? Halo Bu Karyana. Ya. Ya, Bahasa tapi Indonesia itu dia- kan nama gelar, Bang. Tidak, itu bukan proper name. Kalau Yahweh kan, itu kan proper name kan buat Tuhan Anda kan?
Udah lah, kalau kayak gini bingung lah kalau tentang sejarah nggak mau diapakan, nggak mau dia. Nah, ini memang jebakan bahasa Ibrani itu gitu, menyesatkan orang. Kalau Anda baca Wahyu 3 Bang ayat 9, mereka ini ngaku-ngaku Yahudi padahal tidak demikian. Mereka disebut Yesus apa? Jemaah iblis. Rumusannya ada di Wahyu 3 ayat 9 dengan Wahyu 2 ayat 9 Bang. Ngaku-ngaku Yahudi padahal bukan. Kan banyak sekarang begitu berseliweran nih, ngaku-ngaku Yahudi, ngaku-ngaku bahasa Ibrani gini segala macam. Hanya untuk membawa orang Israel kepada maksudnya membawa orang Kristen kembali kepada Yahweh. Ya saya nggak mau lah Bang. Ini Tuhan suku ya, pelaku genosid. Saya nggak mau. Berarti positifnya Yesuslah Tuhan. Iya. Nah, Bang Arif, mohon izin. Tadi udah dikatakan Ibu ini Yesus adalah Tuhan. Memang Yesus Tuhan, para malaikat juga disebut Tuhan. Anda nggak tahu para malaikat disebut Tuhan. Tetapi, sebentar Bang, tetapi yang disebut yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha besar, atau Bapak Surgawi, itu Bapak Surgawi. Izin berbicara. Ini kan kemudian mementahkan ini apa? Sebentar. Statementnya Carolina bahwa Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Coba saya minta ini, Karyana dibuka mute-nya, Karyana. Carolina sudah mampus itu, sudah mencret itu. Oh masih ada, kirain sudah macet. 5 menit, sebentar 5 menit ya, biar aku on cam, sebentar baru aku bicara ya, sebentar. Iya, silakan Carolina dulu. Carolina gantian Nabi sama dia. Itu ditengking, bukan diajak berdebat. Oh tahu nggak? Iblis Ya, itu tengking lah. tengking, bukan diajak berdebat. Jadi nggak usah kita berdebat dengan orang yang rusak. Jangan personal seperti itu sama Kristennya, serang personal seperti itu, nggak boleh itu minim seperti itu. Dia tidak menggunakan seperti yang di Alkitab, dia tidak utuh Alkitabnya, dia tidak utuh, dia tidak menggunakan. Ya, baca aja kemarin Carolina nggak bisa tuh baca. Ini apa namanya, Marsion, dia itu menggunakan apa namanya, saya bacakan dulu, saya bacakan ya di sini ya. Dia itu membedakan Allah perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia itu memalsukan teks aslinya mereka itu. Kita sudah baca di internet di bagaimana sifatnya mereka. Jadi kita tidak usah berdebat dengan yang tidak benar. Lama-lama kita juga ikut menjadi dosa. Gak usah kita, mending kita doakan saja, kita tengking, udah diam. Ya sekarang gini aja ya, berikan saya ini aja Carolina ya, berikan saya satu kejujuran. Apakah Yahweh melakukan saya terhadap 7 bangsa Kanaan? Sebentar dulu. Maklum teman-teman di sini karena beda denom. Otomatis kan juga beda pemahaman. Makanya kemudian jangan saling kan gitu. Mengatakan yang itu apa Allah kami iblis, kan berarti kan dia lebih iblis gitu loh. Daripada Carolina Katolik masuk neraka, itu gimana kalau didengar oleh penonton di bawah? Itu bukan aku yang bilang terus ini Alif ini. Loh iya. Alkitab yang bilang, Carolina bilang. Kau memang sengaja kau menyambung-nyambungkan ya? Lu kan Anda Carolina secara bukan formal tanya itu aja kan? Tema-temanya itu apa? Alkitab yang aku bawa dari Alkitab itu, bukan aku yang bilang. Jadi jangan kau bedakan perkataanku dengan perkataan Alkitab. Jadi Bang Arif saya membawa narasi seperti itu. Yang ya Anda kan yang membawa. Tapi yang lain, Bang Arif, saya beda. Carolina gantian siapa yang mau bicara duluan ini? Gantian dulu. Ayo melos. Yang lain di mute dulu. Yang main. Saya dulu. Oh Kobi. Saya dulu ya izinnya. Ya silakan Kobi. Ya, sebelum saya mau keluar kan, mau mandi, saya mau ngomong, mau tanya dulu. Bukan tanya sih, ngomong aja. Tiada Tuhan selain Resbob. Apalagi ini aneh lagi manusia. Apa kita terus ada di Facebook. Bang Arif, aku mau tanya Bang Arif. Beda-beda aja ini. Bang Arif. Mana Bang Arif? Gantian Melo sekarang silakan. Nah, kemungkinan dari kita Muslim Bang, Yahweh itu pun mungkin abang memahami kan? Dari sejarah, jangan ke Muslim dulu. Enggak, contohnya aku bertanya karena aku buka juga Yahweh itu di dalam Muslim itu memang tidak tertulis di Al-Quran, tetapi diakui Yahweh itu ada di bahasa Ibrani. Abang percaya sejarah kan gitu. Nah,
Bahasa Ibrani itu kan memang ada kan Bang? Karena aku buka dari dari Google tadi, pengertian dari Yahweh dari kita Muslim ini sama juga dengan dikatakan Tuhan, kan gitu. Tetapi tidak dituliskan di Al-Quran bahwa Yahweh itu dicantumkan di Al-Quran, tidak ada. Tetapi pengertian dari Yahweh bagi kita orang Muslim paham, kan gitu. Kan itu kan Bang Arif, coba jelaskan Bang Arif. Abang mengakui nggak bahasa Ibrani? Iya, jadi Yahu, Elohim, Eloah, Yotesatu. Gimana Bang? Enggak Bang, kurang jelas Bang. Halo. Halo. Halo, Tes. Coba Nggak kedengaran, Bro Arif, nggak kedengaran suaramu. Kedengaran nggak suaraku, Kak Carolina? Kedengaran. Suaraku kedengaran nggak? Kedengaran. Karyana. Bentar. Dengar. Ya. Oke. Udah ya. Ada yang lain? Silakan. Kalau nggak ada biar saya ini ya. Saya bicara sebentar. Nah, yang dikatakan Kak Carolina ini saya sepakat. Tidak bisa dipisahkan perjanjian lama, perjanjian baru. Bukan berarti lama dan baru diperbarui jadi baru. Itu menyambung Tuhan yang di perjanjian lama sama dengan Tuhan di perjanjian baru. Ya sudah, artinya sama Karyana. Ya. Karyana Oke, berarti Rose mengatakan, Rose mengatakan perjanjian baru, perjanjian lama itu ada di situ iblis, yaitu Tuhan yang disemak duri. Oke, sekarang Bu Rose dengan Bu Carolina kita sama-sama buka. Apakah yang disemak duri itu iblis? Ini dulu, pastikan dulu kalau itu iblis, aku jadi Marsion. Selama Bunda Rose. Bukalah Zakaria 13 ayat 7. Jangan bicara. Sebentar, gantian dulu. Selama Bunda Kak Rose ini membawa data, ya data di Bible. Iya. Saya tidak berhak untuk menyalahkan Bunda Karyana. Iya. Jadi ketika ada datanya, silakan adu data. Oke, apakah adu data benar? ya. Ya, silakan. Adu data. Sekarang silakan. sama-sama kita buka apakah betul yang semak duri itu iblis. Buka Lukas 20:37. Biar kita baca. Buka Lukas 20:37. Itu dikonfirmasi di perjanjian baru oleh Tuhan. Siapakah semak duri, iblis atau Tuhan? Ini jelas ya. Apakah sama Tuhan perjanjian lama dengan perjanjian baru? Kita buktikan di Lukas 20:37. Aku baca ya. Tentang bangkitnya orang-orang mati. Diam dulu kau Rose. Mulutmu diam. Musa memberitahukannya dalam nas tentang semak duri. Di mana Tuhan disebut Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub. Ada di situ disebut iblis, Bu Carolina? Tidak ada. Ada disebut iblis? Tidak ada. Aku baca ulang ya, Musa memberitahukan dalam nas ini tentang semak duri. Ada semak durinya? Ada. Di mana Tuhan disebut yaitu Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ada di situ iblis? Kang Satria, Akang, moderator Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, moderator Kang. Saya sudah gak mampu Kang. Waduh, ini parah ini semuanya beda semua Kang. Jadi kita ribut di roomnya Islam, aneh, ya. Jadi itu Rose, kamu bantah itu. Gini loh. Tuhannya Musa adalah sama dengan dikonfirmasi di perjanjian baru. Tuhannya Musa adalah yang disemak duri. Itu adalah Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Tidak ada dibahas di situ masalah iblis. Oke? Semua yang kau bacakan batal. Gini. Ya.
Apalagi? Apalagi? Yang Udah koit kau. Selesai, yang selesai, membuat- Marsion selesai. Gantian bukan menjustis seperti itu Karyana. Ini kan lagi mau dibantah. Mana ada endingnya? Belum lah. Silakan Kak Ya, Rosi coba gantian. kasih kesempatan Bu Rosi untuk menjelaskan ya kalau Tuhannya perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berbeda. Jelasin aja Bu Rosi. Jangan Ya, takut dengan berdasarkan ayat ini congor tadi ya. kasarnya si Karyadut. Jangan takut. Iya, berdasarkan ayat ini tadi ya. Ya. Jadi kan tadi di sini ya, saya baca ulang lagi ya, boleh ya? Ya, tentang bangkitnya orang-orang mati. Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri. Sebentar saya agak ini dulu, di Markus 12 ayat 26, Yesus bilang itu cerita tentang semak duri. Jadi penghormatan Yesus kepada tokoh yang menemui Musa hanya sebatas cerita tentang semak duri. Berarti dia penunggu semak duri. Ya, saya lanjut. Memberitahukannya dalam nas tentang semak duri. Dan di mana ya Tuhan, memang malaikat itu disebut dengan Tuhan. Dari mana saya tahu? Dari Mazmur 82 dan 1 Korintus 8 ayat 5. Para malaikat disebut juga dengan Tuhan. Tetapi yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha besar adalah Bapa Sorgawi itu. Ya, oke, terus. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Dia bukan Tuhan orang mati, melainkan Tuhan orang hidup. Jadi ada dua Tuhan di sini. Ada Tuhan orang mati, alias Tuhan yang telah memberi kematian ya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ada Tuhannya orang hidup, Tuhan yang akan membangkitkan Abraham, Ishak dan Yakub dari kematian. cukup, Bu Rosi. Jadi jelas ada dua dia ya. Ya udah cukup Bu Satu dia Rosi. yang Sekarang Tuhannya orang mati, tanggapannya Bu satu lagi Carolina. Tuhannya Bu orang Carolina. hidup. Cukup Bu Rosi, Ya. cukup. Tanggapan Bu Carolina. Kata Bu Rosi, Tuhan itu ada dua, Tuhan orang mati dan Tuhan orang hidup. Menurut Bu Carolina gimana Bu Carolina? Diam dulu Karyana, jangan kayak gitu. Diam dulu. Carolina dulu. Kata Karyana tadi, Lukas 20 ayat 37 adalah ayat yang menjelaskan bahwa orang mati pasti akan bangkitkan kembali. Tuhan Yesus membangkitkan kisah saat Tuhan Allah berbicara kepada Musa di dekat semak duri yang terbakar. Ya. Ini ayat jelas bahwa di semak duri itu adalah Allah, bukan iblis. Di mana ayatnya bahwa yang semak duri itu iblis? Ayatnya mana, tunjukkan. Oke, Bu Karyana silakan tunjukkan kalau yang di semak duri itu iblis. Tunjukkan. Ini ya, semak duri yang disebutkan oleh Roset tadi, yaitu di Markus 12 ayat 26, dia salah arti. Ya, dengar ya. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri? Tidak ada di situ iblis. Bagaimana bunyi berfirman kepadanya, yaitu akulah Allahnya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. 27. Pertanyaannya, Karyana, pertanyaannya bukan itu. Tunjukkan datanya kalau yang di semak duri itu iblis. Itu pertanyaan Bu Carolina. Perjantaan itu untuk Rosi, untuk mana? Nggak ada. Dia mengatakan itu iblis. Kami mengatakan itu Tuhan. Iblis bangkian. Ya. Itu yang menjawab Bu Rosi, tunjukkan datanya Bu Rosi. Kalau yang di semak duri itu iblis, Bu Rosi. Nggak ada, nggak bisa. Yang mana pun udah kucek ini. Udah kucek dalil dia Markus 12 ayat 26. Dikatakan di situ tentang semak duri yang membahas adalah Sabar ya Karyana ya. semua salah. Giliran saya. Ya, buktikan. Oke, jadi Anda itu kalau baca Keluaran pasal 3 sampai habis dong. Jadi dia bilang apa ya? Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju negeri Kanaan. Orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ke suatu tempat yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ya. Jadi, dan Anda tahu apa yang dilakukan dia? Menuntun bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Apa yang dia lakukan? Genocide. Dan Udahlah, aku jodohkan kau makin santang kau. Iblislah pembunuh manusia. Yahweh menuntun bangsa Israel ke masukin tanah Kanaan untuk melakukan tugas genocide 7 bangsa Kanaan. Kan ketahuan dia. Berarti iblis dong pelaku genocide. Kamu baru tahu di abad 21 genocide. Lalu kamu bilang genocide. Bahwa iblis adalah pembunuh manusia abad dari sejak 21 kau tahu genocide, kau bilang genocide dong. Cocok dong. Ada pula genocide zaman tahun ribuan tahun yang lalu. Ini nih kalau umat Yahweh nggak jujur nih mengakui sejarah.
Ya, Udahlah, tujuh bangsa Kanaan manapun itu dalilmu kuperiksa semua dibunuh oleh salah siapa? arti. Oleh bangsa Israel. Yahweh itu Atas sejarah, kehendak dari Yahweh. sejarah Yahweh. Lucu. Dari sejarah itu. Ya, dengar ya saudara. Mengaku sejarah. Dengarkan Kami yang aku. mengaku sejarah. Kak Carolina, aku menyebutkan Yahweh pun segan mulutku, segan. Ya, ini mulutku keluh mengatakan itu. Jarang aku sebut itu, karena itu adalah ya, dia yang langsung belum turun menjadi manusia. Itulah dia Yahweh. Yahweh itu yang sebelum turun menjadi manusia. Kau bilang iblis, ya? Kau bilang iblis. Ya, bentar. Mulutku Oke. jarang mengatakan itu. Sakit apa? Ini Mulutku Ah. mengucapkan namamu. Dia yang iblis. Ya, jadi mulut Sungguh terlalu. keluh ya mengucapkan Kau nama yang menutup itu. mulutmu tuh. Aku nggak nutup. Itu Adalah. makanya yang dia itu Manapun dalilmu kuperiksa tetap salah arti kamu. pakai tutup mulut dia. Jadi dia sebenarnya memberitakan kebenaran itu takut. Kan gitu. Ya, Yesus berkata. Baru sembiring itu orang karo. Yesus berkata, akulah Tuhan yang di perjanjian lama, yaitu Tuhannya Abraham, Musa dan Yakub. Sebelum aku Ada turun Tuhan menjelma orang menjadi manusia. mati. Ada Tuhan yang akan membangkitkan dari kematian. Yahweh kan membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan melakukan tugas genosid. Berarti dia Tuhan orang mati. Ya, dia Tuhan orang mati. Karena dia memberikan misi genosid kepada bangsa Israel. Tanah orang Kasian banget dirampok, ya. penduduk aslinya dibunuh. Sekarang Anda berani nggak mengakui kejujuran kalau Yahweh itu pelaku genosid? Kasihan deh lo. Anda yang Udah. kasihan membunuh hati nurani Anda dan akal sehat Anda. Gini Rose, untuk apa dibahas-bahas semak duri di perjanjian baru kalau itu bukan Tuhan itu sendiri? Aduh. Tidak perlu dibahas Kata Tuhan Yesus Stefanus, dia cuma masalah semak malaikat. duri. Masa semak duri itu dengar. Ya. Semak duri itu pertama kali datang kepada Musa di semak duri, Musa terkejut. Ya, terkejut. Kenapa? Kok bisa nggak terbakar ya satu daun pun? Itu. Oh, gara-gara itu Musa menyembah dia ya. Gara-gara Musa terperangah atau kagum Iya, dengan jadi kamu penampakan pikir Musa api itu manusia biasa. Oh gitu. Dia nabi. Makanya kamu nggak Musa memberi pengakuan. Engkau berdiam di semak duri, Ulangan 33 ayat 16. Engkau Teman-teman, yang berdiam Rosa di semak menang. duri. Kalau gini Mbak ketahuan Karina, aja. Mbak Carolina, Mbak Karina, kemungkinan dari Mbak Rosi ini dia nggak percayai kata Ibrani, apa bahasa Iya, Ibrani? memang enggak. Dia itu Allah. Bahasa-bahasa Ibrani itu hanyalah tools ya dari Yahweh untuk memenangkan nama dia. berbahasa Untuk Ibrani. meninggikan nama dia. Yesus berbahasa Ibrani. Di sorga itu ya. bahasa Ibrani nggak laku. Ya iyalah, jadi berkomunikasi maksud dalam lo- bahasa apa? Bahasa kau di sorga? guru. Jangan berantem. Udah di sorga. Bahasa yang bunyinya seperti bunyi sangkakala. Jangan berantem. Coba saya mau uji ke tiga-tiganya nih. Bu Carolina, Bu Rosi, sama Bu Yang Karyana. santang uji. Siapa yang disembah oleh Nabi Musa? Jawab. Bu Rosi dulu jawab. Siapa yang disembah oleh Nabi Musa? Yahweh lah. Diam dulu Karyana. Bukan yang benar, cuman dia dibohongin oleh iblis juga, Bang. Itu yang terjadi. Dibohongin. Ya. Kan dibohongin. Dibohongin sama Nabi. Dia Dari mana sih tahu Musa menyembah Tuhan yang benar? Karena iman, katanya gitu, Ibrani 11 ayat 24. Istri kelimanya dia. Dia dibohongin iblis untuk dijadikan mesin pembunuh. Itu masalahnya gitu, Kau Bang. pikir itu manusia biasa? Itu pilihan itu. Nabi, Eh. aduh. Ya, Eh. Nabi itu pilihan. Dia lahir Kalau pun Musa sudah itu dipilih. saya yakin, ya. Rose, Saya yakin itu masuk arti surga Musa karena apa? dia nggak tahu siapa yang dia hadapi. Arti Musa apa, Rose? Arti Musa apa? Yang diambil dari air. Nah, itu luar biasa enggak? Aduh. Apa sih? Masa kau Itu bilang yang tertipu namanya seorang iblis nabi? apa? Kau bilang tertipu seorang nabi? Jadi Tidak pernah ada tertipu Nabi. Nabi tidak pernah tertipu. Bentar. Jadi siapa yang Nabi Musa sembah ini siapa jadinya? Ini ngarang dia. Masa Nabi tertipu? Nggak pernah Nabi tertipu. Wah, Nah, ini marah kau bahaya nanti nih. sama Kristen ya. Islam Lagi pun marah sama kau, Kristen pun marah sama kau. Karena kau bilang Nabi tertipu. Ya terus gimana? Gini loh.
Tuhan yang di Taman Eden kan memerintahkan manusia beranak cucu, memenuhi bumi. Sementara Yahweh memerintahkan membumbung 7 bangsa Kanaan. Beda kan perintahnya? Loh, jadi kalau ditinggalkan 8 orang, apakah itu memusnahkan semua? Jadi gimana Yahweh ini menipunya, gimana letak penipuan Yahweh? Dia ngaku-ngaku bahwa dia Tuhan pencipta langit dan bumi kepada Musa. Itu penipuan yang Ini dilakukan oleh Yahweh. bentar Bu Rosi, bentar. Ini harusnya judulnya ya harusnya emak-emak kurang belanja debat harusnya. Semua agama membantahmu, termasuk Islam. Kau bilang Musa tertipu, Nabi tertipu. No. Nah kenyataannya begitu kan, Musa juga manusia. Menghujat Nabi dia. Dibilang nanti Musa tertipu. Tuhan benar. Menghujat kamu Rosi. Ya, sekali lagi Yahweh menipunya. Gitu Udah aja. Kian Santang, nikahi dia. Biar berubah dia. Kenapa si Longor ini? Jadi Musa itu menyembah siapa coba? Enggak tertipu katanya Nabi. Musa itu menyembah Musa itu menyembah Musa Yahweh. itu tetap menyembah Tuhan langit dan bumi. Cuman kan dia karena dia tadi kan kagum dengan api itu. Dia terperosok ya. Saya ditipu oleh Yahweh. Sama congor Gini Mbak loh. Rosi. Kalau Tuhan yang benar itu Rosi, nggak mungkin. di mana Nggak ayatnya? mungkin memberikan tugas Ayatnya di genocide. mana? Itu aja Bang. Di situ letak tertipunya Ayatnya Musa. di mana Nabi ditipu? Di mana ayatnya Nabi? Musa menyembah siapa? Nggak ada ayatnya. Sabar. Bahkan Ayatnya di mana Nabi ditipu? Jangan cuma mengasumsi doang. Nggak ada ayatnya. Jadi yang dikatakan nama dia tadi Markus 12 ayat 26 ya kan? Dikatakan dia Tuhannya orang mati. Padahal 27 dikatakan ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Orang mati, Ditulis orang pelaku genocide. Ditulis loh. Rosi, kamu benar-benar sesat karena dia adalah bukannya Allahnya orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi menurut Rosi ini Musa ini menyembah Tuhan langit dan bumi, bukan Yahweh. Oke, dengar dulu. Tadi Anda bilang nggak mungkin Nabi tertipu ya. Dengar nih, pasang kupingnya ya. Karena kamu suka comot. Karena Mbak Rosi suka comot ayat. Tunggu dulu Dengar Ari. dulu ya. Dengar. Tadi kan kalian lagi ayat. Di mana biar aku periksa, nanti kau salah arti lagi. Di mana? Cepat. Begini dulu, saya kasih angkanya. Saya tengahin dulu supaya dapat Ya, pelanggaran. bentar. Dengar dulu. Menurut Rosi, Sebentar, saya dengar. Ya, dengar dulu. Anda pikir si Yahweh itu nggak bisa membohongi para nabi nih? Saya kasih tahu nih. Sudah datang hari-hari penghukuman, sudah datang hari-hari pembalasan. Mana, di mana Israel akan tertulis? mengalaminya. Nih, kata Yahweh nih, Nabi adalah seorang pandir, orang yang penuh dengan roh adalah orang gila. Yahweh bilang Nabi orang gila. Tertulis di mana? Yahweh bilang Nabi orang gila loh, bukan saya ngomong loh. Ya, Di mana tertulis? oleh karena Rosi Mandai. besarnya kesalahanmu. Yahweh bilang Nabi itu orang gila. Tertulis di mana? Bayangin. Tertulis di mana? Hosea 9 ayat 7 dan 8. Yahweh bilang Nabi itu orang gila. Hosea di mana itu? Ibu. Nabi aja Hosea dikutuk 7 ayat sama 8. Yahweh. Hosea Hosea 9 ayat 7 dan 8. Hosea 7 ayat 8. 9 ayat 7 dan 8. Yahweh bilang Nabi itu orang gila, orang pandir. Hosea 7. Kalau Tuhan nggak Hosea mungkin bilang nabinya itu orang gila. Kalau Yahweh Mana? Yahweh bilang Nabi itu orang gila. Hosea berapa tadi katanya? Hosea 9 ayat 7 dan 8. Hosea 9, 7 dan 8. Hosea 9. Hosea 9 ya kan? Tidak ada sukacita dalam pembuangan. Ayat 7 dan 8. Oke, aku baca ya. Sudah datang hari-hari penghukuman. Sudah datang hari-hari pembalasan. Israel akan mengalaminya. Nabi adalah seorang pandir. Orang yang penuh roh adalah orang gila. Apa? Ayo. Tunggu. Yahweh bilang Nabi itu gila, ada orang pandir. Ayo. Ada tadi bilang anak itu nggak boleh, nggak mungkin tertipu. Ini ayatnya apa? Ayatnya ada. Tunggu dulu, aku baca dulu.
ketahuan loh, ketahuan nggak pernah baca. Ketahuan nggak pernah baca. Berarti bibelmu ini nggak, bibel ini semua nggak beres lagi kalau kau bilang gitu. Yahweh sudah mengaku bahwa dia mengatai nabi itu Saya luruskan ya, saya luruskan di sini. Saya luruskan, ada yang salah di sini. Saya luruskan. Pandir itu bukan gila tapi bodoh. Salah itu. Iya, Pandir itu bodoh, Bang. Benar. Maksudnya ada orang gilanya selanjutnya, Bang. Bodoh, Pandir itu bodoh. Orang Pandir lalu orang gila disebutnya oleh Yahweh. Bayangin Nabi dibilang orang Pandir dan orang gila Itu bukan oleh Tuhan, Yahweh. itu bukan Tuhan, tapi orang Israel menolak Nabi. Orang Israel menolak Nabi. Baru tahu ya Karyana. Baru tahu Yahweh itu mengatai para nabi orang Pandir dan orang gila. Baru tahu kan? Nggak pernah baca ya. Mute-kan dulu Rosi. Moderator. Rosi mute-kan dulu, ganti-gantian ngomong. Nah, kalau diskusinya satu-satu yang ngomong biar nggak kayak di pasar, bisa nggak? Iya. Itu Kriana, bukan Gini. Kita baca dulu satu pasal ya, mulai dari 1 ya, boleh ya? Ya. Oke. Judul Hosea 9, tidak ada sukacita dalam pembuangan. Janganlah bersukacita, hai Israel. Janganlah bersorak-sorak seperti bangsa-bangsa, sebab engkau telah berzina. Ini kesalahannya, dengan meninggalkan Allahmu. Engkau telah mencintai upah sundal di segala tempat pengirikan gandum. Ini tentang kesalahan. Tempat pengirikan gandum dan tempat pemerasan anggur tidak akan memberi mereka makan anggur dan mengecewakan mereka. Mereka tidak akan tetap diam di tanah Tuhan. Tetapi Efraim harus kembali ke Mesir, dan di Asyur mereka memakan makanan najis. Mereka tidak mempersembahkan korban curahan anggur kepada Tuhan, dan korban-korban sembelihan mereka tidak akan menyenangkan hatinya. Roti mereka adalah roti perkabungan. Ini tentang orang-orang jahat loh, ya. Semua orang memakannya akan menjadi najis. Janganlah Anda ya. Ini nggak ada membahas Nabi. Saya mute dulu bentar ya. Ini diskusi bukan arisan berondong. Jadi nggak usah ribut. Ini bukan arisan berondong. Jadi Ini saya diskusi. jelaskan ya, ayat itu ya, kapan itu? Waduh. Allah itu tidak mengatakan Jelaskan dulu Kak. Iya, jadi ini Efraim, ini pelan-pelan membacanya, jangan asal baca ya. Ayat 8 itu, Efraim, umat Allahku sedang mengintai Nabi. Jadi orang Israel itu mengintai Nabi. Jerat penangkap burung ada di sepanjang jalan orang Israel itu. Pemusnah ada di rumah Allahnya. Busuk sangat. Jadi ayat itu, orang Israel yang menolak Nabi, menganggap Nabi itu gila. Bukan Tuhan yang menganggap gila ya Nabi. Jadi yang menganggap gila Nabi itu adalah orang-orang Israel yang tidak menerima Nabi. Yang itu nubuatan dari Yahweh. Yahweh bilang para nabi itu orang Pandir. Ini tidak ada orang gila. Orang Israel itu mereka tegar tengkuk. Orang mereka itu orang jahat, tidak menerima peringatan dari Nabi. Jadi ketika Nabi itu bernubuat, orang Israel itu menganggap Nabi itu gila. Jadi bukan Tuhan yang menganggap. Kau jangan. Iya, dengar itu Rosi. Kamu Rosi, pengertian kamu salah. Kau jadi bilang Tuhan bilang Nabi gila. Ketahuan ternyata Yahweh mengatai para nabi orang Pandir dan orang gila. Itulah kalau Yahweh. Ini kalau Yahweh begitu memang. Yesus bilang ya bahwa para nabi dibunuh oleh Yahweh, oleh bangsa Israel. Matius 23 ayat 33 mengatakan bahwa para nabi dibunuh oleh bangsa nyanyi Israel. lagu India aja lah. Nyanyi lagu India aja. Itu tuh mulutnya tuh ketutup. Nyanyi lagu India aja Mbak, daripada ceramah lagu India aja. Ari jangan nyerang pribadi, Ri. Gantian. Kayak pasar. Saya bisa kasih satu ayat lagi kalau kalian mau ya. Kata Yahweh, dia mengirimkan roh dusta. Dia menaruh roh dusta ke dalam mulut para nabi. Nabi itu suka kok orang Israel. Saya kasih ayat, kata Yahweh, dia bisa menaruh roh dusta di dalam mulut para nabi. Ada ayatnya kok. Jadi ya teman-teman ayat Ya, tadi jadi itu udahlah Yahweh ya, nggak usah pakai topeng lagi ya. Para orang Yahweh akui aja Yahweh itu yang banyak memang bawa data ini. Nabi Sebentar. aku jaga. Sebentar, Ya. Bu Rosi.
Jadi kelihatan ini yang bawa banyak data ini Ibu Rosi ini. Ini data dia kasih. Ibu Rosi. Ini mereka sendiri nggak mengenal, dia menyembah Yahweh tanpa mengenal Yahweh-nya. Berarti di sini Ibu Rosi mengatakan bahwasannya Yahweh itu bukanlah Tuhan ya, bukannya yang disembah oleh Bukan Musa. Tuhan gadungan bang, positif Tuhan gadungan. Saya kecilin Karyana, nggak nafsu makan liatnya. Nah, mungkin ada bantahan lagi dari Bu Karyana ini mungkin di bawah data. Tantang lo. Bu Karyana mungkin ada data bantahan. Coba kasih tunjukkan datanya yang lagi. Udah sampai di mana tadi? Ada telepon tadi, sorry. Maksudku di sini tidak membahas tentang nabi yang tertipu atau nabi yang apa? Tidak membahas tentang nabi nih. Tidak ada di sini. Iya, tadi katanya nabi tertipu katanya kan. Saya tunjukin. Iya. Mana Bukan. memang nabi tertipu? Mana nabi tertipu coba? Gak ada Mana? di sini. Yang dibacanya tadi aja pun coba gantian. Ini tentang ketidaktaatan orang Israel. Ya tentang kesalahan. Oke, gantian. Hari. Jadi ini udah beleng-beleng ini, beleng-beleng. Bukan beleng-beleng. Kasih data lagi, coba kasih data lagi. Terus narasinya Udah. siapa? Silakan. Berbalik. Tertipu, Rosi Meide yang tertipu, bukan Nabi. Bentar Pak Ari. 190 derajat Anda salah. Tulis Anda bantah, gimana? Anda membantah yang tertulis di kitab para nabi, gimana bang? Ini Rosi, Rosi mana Meide kamu yang selama ini? tertipu, bukan Nabi tertipu, tapi Rosinya yang Jadi benar tertipu. ya. Benar ya, ada dua Tuhan di PL ya. Ada Tuhan yang memang yang Tuhan yang memang suka itu membunuh para nabi dan mengatai para nabi itu bodoh dan Bukan membunuh nabi, bodoh gimana dan Bu Rosi? gila. Waduh, Bu Itu Rosi ini Yahweh. Bu Rosi penghujatan loh. Nggak ada Tuhan membunuh para nabi loh Bu Rosi. Bukan, maksud saya Yahweh, Tuhan itu, Tuhan gadungan itu, Yahweh yang membunuh para nabi. Waduh. Dosa loh. Jadi menurut Yahweh itu kan Tuhan gadungan, dia ngaku-ngaku Tuhan. sebentar, nanti dibantah ke Ibu Karyana. Menurut Ibu Rosi ini ternyata di PL ada dua Tuhan. Nah, Betul. dua Tuhan ini ada di antara satu Tuhan yang benar, satu Tuhan yang salah, atau dua Tuhan ini salah. Bukan Tuhan, Salah satunya benar dong, Bang. Oh, gitu. Iya. Santonya suaminya Rosi ini, Santo ini kerjasama dia sama Rosi di suaminya ini. Ya Santo. Loh, mana Ibu Karyana nih? Ibu Karyana, menurut Ibu Rosi, ya, menurut Ibu Rosi ada dua Tuhan di dalam PL, satu Tuhan yang benar, satu Tuhan yang salah. Coba ada data bantahan, silakan. Udah jelas salah lah. Mana ada dua Tuhan? Tuhan perjanjian lama adalah Tuhan perjanjian baru. Coba kasih Tuhan datanya perjanjian ke Bu lama Rosi. menjelma menjadi Yesus. Aduh, susah amat sih. Coba Aku kasih pakai dulu. datanya kasih ke Bu Rosi nih supaya Ibu Rosi bisa tahu di mananya, coba. Aku pakai jilbab dulu biar tahu dia nih. Biar kita jodohkan dia sama si Kian Santang. Ya, kalau Ibu Karyana ini Ibu Karunia ini, kalau Ibu Karunia ini sepaham dengan Ibu Karyana atau tidak nih? Ya iyalah, orang Yahweh perjanjian lama sama dengan Tuhan di perjanjian baru. Tuhan di perjanjian baru sudah lahir melalui manusia, yaitu Maria. Di perjanjian lama yaitu Tuhan langsung datang kepada menurut Musa. Ibu, bukan, aku tanya dulu, menurut Ibu Iya, Karolina benar itu, ini, benar. ya, menurut Ibu Karolina ini, apakah Yahweh itu yang dikatakan Ibu Rosi, sepakat nggak bahwasanya Yahweh itu menipu Nabi? Oh, berarti Ibu Karolina ini sepaham dengan Ibu Karyana ya? Jadi ini Santo, aku syukuri ini Bu Rosi ada supaya Islam mengerti Tuhan di perjanjian lama sebelum lahir, Tuhan di perjanjian baru setelah lahir melalui manusia. Ini aku syukuri ini Bu Rosi. Jadi makanya Ibu Carolina connect. Nah, ada nggak connectnya nanti? Tunggu, belum tanya. Nah, yang meninggalkan kemuliaannya di perjanjian baru adalah Tuhan di perjanjian lama, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Jadi di situ Bu Rosi ini udah sangat janggal. Abraham tidak mengenal Yahweh ya. Abraham tidak mengenal Yahweh. Aku syukuri Abraham kamu menyembah ada. Tuhan pencipta langit dan Semua bumi. ada manfaatnya. Semua ada manfaatnya ya. Kata Ibu Rosi, ini kata Ibu ayat Rosi, jelas aja Anda tolak. Anda kata gimana Ibu sih? Rosi, Abraham tidak mengenal Yahweh.
Menurut Ibu Rosi datanya di mana coba supaya bisa ada bantahan kepada daripada Ibu Karyana Bu nih. Karolin, ambil jilbabmu biar ini. Dia kan jilbab Ibu mulut, Rosi. kita jilbab gini. Ibu Rosi mengatakan tadi bahwasanya Abraham tidak mengenal Yahweh toh. Nah, datanya di mana nanti disanggah sama Bu Karyana, silakan. Narasinya gitu loh, merujuk kepada data mana? Silakan. Ya, di Kejadian 14 ada dibilang ya. Ini Melkisedek bilang gini, jadi terpujilah Tuhan pencipta langit dan bumi yang memberkati Abraham gitu. Itu buku. Dalilnya enggak dalil. Atau mungkin Kejadian coba 14. saya bantu, saya kasih kisi-kisi sedikit, coba baca di Kejadian 17 nomor 7. Coba. Tuh Bu Rosi, dengar tuh, jilbabnya di kepala jangan di mulut. Ya, Kejadian 17. Ya, akulah Tuhan yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapan Jilbabnya di mulut karena dia mau nyanyi lagu India. Mau nyanyi lagu India Pak Ari, sebentar, kalau nggak jilbabnya saya di turunkan mulut. ya. Kalau nggak bisa kondusif saya turunkan. Jadi di situ coba baca di Kejadian 17 nomor 7, mungkin di situ bahwasanya Abraham Betul. Ini juga benar, Bang. Ini juga benar, ya. Ya, ini juga benar. Ketika Abraham berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kejadian 17 nomor 7. Nomor berapa tadi dibaca? Tadi nomor 1, Bang, nomor 1. Coba baca sampai 7 tuh. Nomor 7 aja coba dibaca. Ya, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, mengadakan perjanjian yang kekal. Ya, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Iya, ini benar. Berarti di situ bukan Yahweh ya? Berarti Bukan. Ibu Rosi bukan Yahweh di situ. Silakan bantah Ibu Karyana. Menurut Ibu Rosi di dalam Kejadian 17 di situ dikatakan perjanjian Tuhan dengan Abraham, bahwasanya Tuhan di situ akan menjadi Tuhannya Abraham turun temurun. Di situ bukan Yahweh atau Kan bukan tadi- Yahweh. Ya. Apa bantahan daripada Ibu Velos. Rosi, silakan. Tadi kan Mana datanya? sudah aku baca 2 ayat tentang Yahweh itulah yang berjanji dengan Abraham di sini, yang dikatakan di sini, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, kata Tuhan Yahweh, serta keturunanmu dan turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu, menjadi Elohimmu, turun-temurun. Nah, ketika Bang Juma mengatakan itu kan kepada Israel turun-temurun. Nah, Israel berserak, inilah kita ini sekarang. Segala bangsa dipanggil, ya, dijala. Itu saudara-saudara yang tidak mengerti. Jadi ketika Ibu Rosi mengatakan bahwa Yahweh itu adalah iblis, tidak ada dibahas tentang iblis di perjanjian lama. Ya, di perjanjian baru dibahas iblis. Jadi saudara-saudaraku, Rumusannya ada dikasih Tuhan Yesus, yang membunuh itu namanya iblis. Yahweh melakukan kamu tahu genocide. iblis ada di Itu perjanjian loh. baru, sayang. Ya. Lihat dari perbuatannya, Karyana. Kenapa kamu bilang di perjanjian lama ada iblis? Belum itu ada di pembunuh. situ. Belum ada. Yang ada di perjanjian baru tentang iblis. Ya, Aduh, jadi sini. gini loh. Rosi ini sama dengan Pak Aldo. Rosi sama dengan Pak Aldo mengatakan sang pencipta di perjanjian Iya. lama itu Enggak ada katanya orang-orang Mbak Rosi ini sama dengan Pak Aldo. Mbak Rosi nyanyi lagu boneka India dulu lah. orang-orang Nyanyi lagu berdosa boneka India tidak lah. ada di neraka. Aldo Ini bilang orang-orang berdosa tidak ada di neraka. Tuhan Maha Kasih. Ya, saya nyanyi dulu ya. Apa marah? Tuhan Maha Kasih. Apa ini cewek-cewek konten pakai kerudung? Tentang tinggal satu nih. Musa telah ditipunya. Nyanyi lagu boneka India Dia dulu. Boneka cantik Ini lagi live dari di YouTube, lagi India. live di YouTube, Bu. Jangan nyanyi-nyanyi, Bu. Lagi live di YouTube, Bu. Ya, Jangan jadi nyanyi. itulah Ibu Rosi sangat sangat tidak masuk akal kalau Anda mengatakan ya di perjanjian lama beda, di perjanjian lama Tuhannya beda di perjanjian baru. Karena Tuhanmu adalah di abad 1, yaitu setelah Yesus lahir, itulah Tuhanmu. Karena Tuhanmu sebelum itu, karena itu manusia. Kita tidak menyebut Yesus Tuhan di dalam kemanusiaannya.
Karena semua manusia menolak Yesus jadi Tuhan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin, kata orang-orang Farisi, anaknya tukang kayu menjadi Tuhan. Mana mungkin? Semua menolak. Dan kita pun tidak menerima manusia itu menjadi Tuhan. Yang kita terima adalah dia sebelum manusia, ketuhanannya. Dan dia kembali kepada kemuliaan semula. Dia mengosongkan diri dan kembali ke kemuliaan yang semula. Oke, sudah. Seperti Berarti di Bu perjanjian Karyana lama. sebelum Yesus naik ke langit, berarti Yesus bukan Tuhan ya ketika dia manusia. Nah, ini Ya, dia dikatakan lebih rendah dari malaikat-malaikat, Bang. Ibrani 2 ayat 9. Setuju dengan siapa yang bilang? Siapa yang bilang itu? Yang bilang itu yang salah. Lebih rendah pula kau bilang. Aduh, Ibrani 2 begini, ayat Bang. 9 Bang bilang Santa, waktu Bang Santa Yesus begini, menjadi menurut Ibu manusia, Karyana, dia dikatakan Ibu Karyana. sedikit waktu Sebentar. lamanya lebih rendah dari malaikat. Sebentar, Ibu Karyana. Menurut Ibu Karyana, Yesus itu bukanlah Tuhan. Menurut Ibu Rosi, Yahweh itu bukanlah Tuhan. Yesus Tuhan. Apa sih Santo ini menurut Bu Karyana? Tadi katanya gimana sih? Udah aku bilang, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan bukan dalam kemanusiaannya. Yesus Tuhan karena sebelum dia lahir melalui Maria sudah di surga pada mulanya dia bersama-sama dengan Elohim. Ya. Tahu nih. Ini gini. Jadi gini. Dari tadi ku simak berarti Ibu Karyana mentuhankan Yahweh dan mentuhankan Yesus. Ya. Oh, berarti Ibu Rosi, Ibu Karyana ini tuannya dua. Silakan Ibu Rosi gimana? Ya, ini orang Kristen politeis ya, Tuhannya Tuhan yang benar dan Tuhannya adalah iblis juga. Orang yang sama itu, Bro. Oknumnya Ini sama. ya, Ibrani 13 ayat 8 berkata begini, Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Masa di perjanjian lama dia haus darah, tiba-tiba di perjanjian baru dia memberikan darah. Apakah Tuhan Yahweh itu mengalami suatu perubahan moral? Punya masalah moralkah Yahweh sehingga berubah dari yang tadinya haus darah menjadi haus darah? Yang Itu tidak artinya berubah itu Tuhan kasihnya. Yahweh. Yang tidak Sudah berubah itu pernah kasihnya. berubah. Perkataannya. Ibrani 13 ayat 8. Karyana saya jawab. Yang tidak Jadi- berubah itu kasihnya. Iya. Karakternya nggak berubah juga, Bang. Ya iyalah, Yesus karakter, nggak pernah kasih, nggak pernah yang berubah merupakan hanya darah, wujud, tapi kalau wujud yang catatan berubah. kriminal Yahweh, catatan baru- kriminal Yahweh itu sepanjang yang jalan berubah. kenangan di perjanjian lama. Bu Rosi tidak berubah. Beresin dulu yang tadi. Terjadi katanya itu. Bentar, Jadi bentar. gini, Beresin saya dulu ngomong Bu sedikit, Karolin, Bu sebentar. Karolin, beresin dulu yang tadi Bu Karolin. Kata Bu Rosi, nabi-nabi itu semuanya bodoh dan gila, kata Bu Rosi dalam Kristen ya. Coba dijelasin dulu Bu Karolin. Itu tidak ada, itu dia yang salah, dia urusi yang salah, tidak ada yang seperti itu. Nggak Itu yang membahas mengatakan nabi itu, Itu kan ayatnya dari Dalam Injil, Kristen. dari Hosea, Nabi Hosea yang bilang. Dalam Rosi Itu Nabi Hosea yang bilang, Yahweh bilang para Jadi, nabi gini, itu gini, katanya bikin orang santan. Saya mau bodoh katakan kepada dan Rasul orang ini. gila. Yahweh yang Jadi, bilang kepada Allah Hosea. di perjanjian lama dan perjanjian baru adalah pribadi yang sama. Kasih Nah dan ini keadilan. inilah kalian ya, Kau tadi kalau ngomong kalian tidak menyamakan bicara. Yesus sama dengan Yahweh, Gantian, jadinya gantian. kayak gini, nggak jelas. Hitam sama dengan putih, putih sama dengan hitam. Bu Rosi tertib dong Bu Rosi, dengerin dulu, maaf ya saya mute dulu Bu Rosi, tertib, dengerin dulu Bu Karolina, ini diskusi bukan rebutan berondong. Ayo lanjutin Bu Betul. Karolina. Oke, saya kasih ini ya. Jadi saya katakan Allah di perjanjian lama dan perjanjian baru adalah pribadi yang sama. Kasih dan keadilan tidak bertentangan. Jadi perjanjian lama dia adil, keadilan ya adalah bukti kesucian Allah. Jadi Allah itu tidak kompromi dengan dosa. Sedangkan pengorbanan Yesus di kayu salib adalah puncak dari keadilan dan kasih tersebut. Itu dia. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu Allahnya sama. Di perjanjian lama dia adil. Dia tidak kompromi dengan dosa. Ya, emangnya dosa dibiarkan terus, dikasih terus orang berdosa. Enak banget. Dosa itu ada upahnya ada maut. Di mana-mana dosa itu upahnya maut. Tidak pernah kompromi. Ya, begitu. Ntar ya ada azan. Nah, silakan Ibu Rosi.
Apa sih keadilan model apa? Nah, kalau saya baca ya, bentar. Ya, ini saya baca ya juga ya di Yesaya 58 ya. Ya, ini dikatakan begini, sebenarnya ada kaitan dengan puasa juga, tapi kita lihat apa sih dimasukkan ke keadilan, kan lawan keadilan kelaliman ya. Ya. Aku menghendaki, kata Tuhan gini, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang yang miskin yang tak punya rumah. Ya, terus apa lagi nih? Ya, pada waktu ini, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapan akan seperti terbang tengah hari. Jadi yang namanya keadilan itu dari orang yang lebih berkuasa kepada orang yang tidak mampu membela dirinya, itu namanya keadilan. Udah, Bu Rosi, udah. Ini Bu Caroline ini setelah ketemu saya langsung pakai kerudung ya, keren ya. Ya, silakan Karyadut. Enggak ah. Lanjut aja dulu. Enggak ngerti aku Rosi entah ngomong apa, belepotan. Aja Anda nggak ngerti apa yang maksud keadilan itu. Anda bicara keadilan versi Yahweh. Keadilan versi Yahweh apa? Pembumbunan. Nih Karyana nggak ada ilmu, mending isi rambut pirang aja, rambut pirang silakan dibantah. Iya. Gue lagi balas WA, tapi lagi azan. Oke, santang lu sentimen sama gue ya. Mentang-mentang lo gue jodohin sama Rosi lo. Sentimen dia. Bebek Carolina aja, Bebek Carolina nih yang lebih cantik. Silakan. Ya udah. Terserah pilih. Silakan Ibu Caroline. Lagi azan, gak denger apa-apa. Bentar, lagi aja di tempatnya Ibu Caroline. Ibu Karyana dulu. Gimana sih Ibu Karyana ini? Data dulu dibawa. Udah angkat bendera putih nih, nyerah, kalah. Enggak, kurang apa lagi? Udah jelas kok tadi. Apa lagi? Kan udah jelas bahwa jangan dikatakan iblis yang disemak belukar itu. Itu adalah Tuhan langsung kepada Musa. Dan Nabi tidak pernah itu tertipu, tidak pernah kena prank, ya. Nabi itu orang pilihan Tuhan, ya. Nah, sekarang cara ngetes Nabi yang benar, bagaimana? Ngetes Nabi yang benar melalui dengan mukjizat-mukjizatnya, membelah laut, ya, mengeluarkan air dari batu, ya, yang memberikan, yang bertemu dengan Tuhan, menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Begitu banyak mukjizat yang dilakukan oleh Musa, ya, membuat ular, ya, tongkat menjadi ular, ya, membuat darah, air menjadi darah, membumbun semua anak sulung. Apakah Musa tertipu di situ? Kenapa? Karena kedegilan orang, ya, Firaun. Kenapa dikatakan Musa menjadi Tuhannya Firaun? Karena Musa lah yang mengadili Firaun. Musa lah yang menghabisi Firaun. Jadi Firaun itu, saudara-saudara, sangat degil. Tuhan mengeraskan hati Firaun karena motifnya sudah jelek. Sudah dikasih peringatan 10 tulah. Masih juga berlaku membangkang. Sampai juga, mereka tahu nggak saudara-saudara? Itu Musa itu sesuatu 400 tahun bangsa Israel diperbudak oleh Mesir. Ya kan? 400 tahun. Itu Musa dipersiapkan Tuhan untuk itu. Dan Musa mengatakan, dia kabur kan setelah membunuh yang itu. Lalu kabur dia. Udah. Ini saya yakin nih Bu Caroline ini tadi nunggu aku ceritakan panjang kali lebar. Waduh, Aku kepanjangan. aku ceritakan panjang kali lebar. Bu Rosi ngerti nggak? Bu Rosi ngerti nggak apa yang diceritakan si bidat satu ini? Mana ngerti dia? Ya, nggak usah, cuma Bu Caroline aja ngerti Dia apa-apa. hanya coba mengalihkan ya supaya Yahweh itu kelihatan baik. Jadi dia jadi lawyernya Yahweh supaya Yahweh itu nggak kelihatan sebagai pelaku genocide. Itu sebenarnya yang dilakukan Karyana. Nora harus kayak gini ya, berjilbab ya, nggak boleh kelihatan ya.
Mbak Nora, bentar ya, aku apa dulu, Mbak Mikana dulu, panggil dulu. Mariana, ya gini ya. Bahkan Yahweh berulang kali membuat pengakuan bahwa dia yang mengeraskan hati Firaun, bukan Firaun yang degil, Yahweh yang degil. Bunda Nora, saya izin mau maghriban dulu ya, Bun. Aduh, Masya Maghriban dulu ya. Allah. Masya Allah. Bukan Firaun yang degil. Tuhan yang berfirman kepada Musa, apa sekejam itu Tuhan yang disuruh membabat semua manusia, termasuk anak-anak, termasuk perempuan. Ini Tuhan apa ini? Kok kejam kali gitu loh. Tumpaslah, binasakanlah mereka tanpa belas kasihan. Anak-anak yang lagi menyusui disuruh Sinyalnya, tumpas. Bunda Nora, sinyalnya dibenerin, Bun. Disuruh Sinyal. tumpas. Bun, sinyal Bunda dibenerin, Sinyalku. ditutup dulu kameranya. Sinyal. Tapi Bunda sebelum saya sholat nitip Bu Karolin ya, jangan dikerasin ya. Oh enggak, Iya, enggak. Saya maksudnya ke Karyana. Karyana terlalu berapi-api gitu loh. Nor, signalmu Aku jelek. bilang Karyana. Pindah sedikit lah coba. Sorok Iya, geser. jelek kan? Geser sedikit dari tempat itu gitu loh. Geser sedikit. Enggak, geser aja coba Bisa sedikit. berpindah ke jalur. Udah, masih itu entar aku perbaiki dulu. Pindah dulu Mbak Nora samping Melos. Oh, enggak, aku samping enggak bagus. Masih Ada ngelek. lumayan. Enggak. Lanjut. Iya, Tuhan seperti apa itu Bu Karyana? Menghukum Daud dengan perzinahan yang baru. Aku akan menimpakan malapetaka di atas kaum keluargamu, mengambil istri-istrimu di hadapanmu, memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur bersama dengan istri-istrimu di siang hari, dilakukan di depan bangsa Israel. Padahal seperti apa ini? Terus lanjut. Nanti sekali jawab nanti. Lanjut. Ya, bilangan 31. Bilangan 31 apa dikatakannya? Perempuan-perempuan yang udah pernah bersetubuh itu harus dikubur. Sementara perempuan yang masih perawan harus dikumpulkan. Ini apa maksudnya? Jadi bagaimana yang sudah suami istri? Bagaimana yang janda? Nora, aku tanya dirimu. Sebenarnya kamu tuh dihina sama Rosi juga loh Tuhanmu. Tuhanmu sama bapaknya Yesus kan sama. Siapa yang bilang sama? Nabi yang Nuh, bilang Nabi sama? Nuh yang membunuh semua orang, Nabi Nuh. Loh, Kau ada di keluarmu Nabi Nuh. kaumnya Nabi Nuh itu kan sudah melakukan. Sebentar. Semua orang dibunuh loh Nabi Nuh. Sebentar. Jangan bilang kaumnya Nabi Nuh. Loh, siapa yang mempercayai Tuhan di dalam perjanjian lama adalah Tuhan kami? Kitabnya Yahudi kami tidak imani kitab yang sekarang. Quranmu ada Nabi Nuh, di Quranmu ada Nabi Nuh. Nabi Lot yang memusnahkan Lot. Karena Lot juga ada di Quranmu. Kaumnya Nabi Nuh itu sudah diberi peringatan. Kamu nggak sadar. Rosi ini juga menghina Tuhanmu. Bagaimana menghinanya? Nora, coba jangan dulu open cam. Sembarangan ya. Nora, kalau open Carolina, cam jadi ngelek. Anda tuh tercatat Nggak usah menghina dulu, semua open orang cam, ya. Nora. Katolik Nora, Anda jangan hina dulu, semua. sebentar. Saya nggak pernah ngomong apa-apa loh ya. Rosi, Carolina gitu dulu. Ini Carolina, Nora, mulut jangan kamu dulu itu open di cam, jangan dulu on cam, no. Aduh. Rosi sebentar dulu. Nora jangan dulu on cam, nanti signalmu jelek. Jangan dulu coba matikan dulu. Kayaknya belum normal ininya. Signalnya. Jangan dulu on cam dulu. Kalau nggak on cam nggak nge-lag dia. Jangan dulu on cam. Sedikit lagi mungkin. Aku ganti jaringan. Ya. Aman. Yang dimaksud Aman. ada. Ya, boleh nggak? Boleh. Aman nggak? Ya boleh aman. Nah, lanjut.
Nah, yang saya bilang begini loh, Nabi Nuh, Nabi Lut itu sudah diberi peringatan kepada mereka. Diberi peringatan. Nah, ini bangsa Midian dengan bangsa Amalek, di mana datanya diberi peringatan. Jadi Tuhan Nabi Nuh sama Tuhannya di perjanjian lama kan sama. Allahnya Nuh kan sama, itu Allahnya perjanjian lama. Gimana sih kau ini? Allahnya Nabi Nuh sama dengan siapa? Allah yang suka membunuh yang kau katakan itu, yang dibilang Rosi itu. Di mana? Di mana? Di mana suka membunuh Allah kami? Zaman Musa kan sama. Siapa yang menyamakan? Loh, di Alkitab itu Allah yang sama, Allah yang Nuh itu sama semua Allahnya. Siapa yang menyamakan? Menyamakan siapa? Ya itu sama kan, Allah yang satu itu sama Allah yang Nuh, Lot sama Nuh sama. Saya bilang sama Ibu Karyana, kan bertentangan sama Ibu Rose. Katanya begini, Ibu Rose tidak mempercayai bahwa Tuhan itu seperti yang ada di dalam perjanjian lama, betul kan? Ya Tuhan perjanjian lama kan sama dengan Tuhannya Lot sama Nabi Nuh. Perjanjian lama itu. Berarti kamu menuduh Tuhannya Lot sama Nuh itu iblis gitu. Aku yang ngelek ya? Ngelek, masih ngelek. Kak. Oh, ya udah bagus, coba. Mendingan Aku ditutup ngelek dulu ya? anunya. Iya, ngelek, Bang. Ya, jangan dulu on cam. Mendingan jangan dulu on cam. Ya. Kayaknya jaringan dari Kristen kan? Ya coba jangan dulu on cam, lanjut. Versinya Kristen kan? Mana suaranya Kak Karolin? Kak, suaranya nggak ada, Kak. Jadi gini Nora, dia suara kakak. itu menganggap Tuhan dia perjanjian lama itu sibilis. Jadi Tuhannya Nuh juga sibilis bagi mereka, bagi Rosi ini. Jadi kamu mengibliskan Tuhanmu juga. Gimana sih? Kok Tuhanku? Tuhanku nggak ada di dalam perjanjian lama. Loh, Tuhannya Nuh sama Nabi Lot beda sama Tuhanmu. Loh, Tuhannya Nabi Nuh, Nabi Lut itu sama di dalam Al-Quran, bukan sama di dalam Bible. Oh, Itu Bible itu sama, satu aliran itu. Lot itu kan sejak kapan kami mengimani? Sebentar Kak Karolin, sebentar ya. Ini saya kasih tahu. Sebentar dulu Kak Karolin. Saya kasih tahu untuk saudara-saudara kita yang Kristen, teman-teman kita yang Kristen. Kami umat Muslim tidak pernah mengimani kitab Torah, kitab tanah yang menggunakan bahasa original Ibrani yang sekarang diimani oleh orang Yahudi itu adalah kitabnya para nabi, kitabnya Musa. Paham? Kalau sekarang kalian mengatakan, sabar dulu. Kalau sekarang kalian mengatakan, sebentar dulu, kalau sekarang kalian mengatakan Tuhannya Musa itu tidak kelihatan, betul. Tetapi apakah kitabnya Musa sekarang yang diimani oleh orang Yahudi? Tidak. Jadi kalau ada penerjemahan yang sekarang kalian imani menjadi Bible, Tuhannya Musa seperti itu, kami tidak membenarkan. Karena Tuhan tidak mungkin seperti itu, membalaskan dendam. Tidak ada Tuhan membalaskan dendam. Makanya kalau kalian mempercayai bahwa Tuhannya Musa ada di perjanjian lama seperti itu kalian. Kalau kami Al-Quran, tidak ada sejarahnya Al-Quran itu mencatatkan Tuhan berbalas dendam. Ngawur. Di Quran kok ada Nabi Lot, ada Nabi Nuh. Nabi Nuh ada, tapi kalau penceritaan tentang perjanjian lama kami imani itu tidak benar. Perjanjian lama itu kitab siapa? Jawab dulu Karolin. Tuhannya Nabi Nuh siapa? Tuhannya Nabi Nuh siapa? Mau cari tahu sendiri karena di Al-Quran kami jelas Allah. Nah, sekarang saya tanya. Sebentar dulu. Tuhannya Nabi Nuh sama Kristen. Sebentar dulu. Menurut Kristen, sebentar dulu ini. Beda. Oke. Gantianlah Karolin. Menurut Kristen, Tuhan perjanjian lama ini siapa namanya? Jangan bawa-bawa di dalam Al-Quran. Al-Quran fix Allah.
Nah, cerita tentang perjanjian lama, siapa bilang Islam imani membenarkan itu? Sekalipun originalnya memakai bahasa Ibrani, kami umat muslim tidak pernah menerima itu adalah kitab yang diberikan kepada Musa. Gak pernah, karena kitab itu udah gak ada. Jadi kalau kalian bersimpang siur, mengartikan kalian punya perjanjian lama, silakan. Oh, berarti Silakan. beda ya Tuhanmu dengan Tuhan Nabi Lot sama Nabi Nuh, beda ya. Oke. Bukan Tuhannya Nabi Lut dengan Nabi Nuh. Menurut Al-Quran, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Tuhannya tetap Allah. Sampai sekarang. Nah, kalau di dalam Bible kau, oke, sekarang saya tanya. Siapa Tuhannya Nabi Nuh? Siapa Tuhannya Nuh? Siapa Tuhannya Nuh? Kau jawab dulu. Ya Allah lah. Allah siapa? Ya Tuhan. Ya Allah siapa? Ya Tuhan. Allah siapa? Ya pencipta langit dan bumi lah. Gimana sih? Siapa Allah itu? Siapa Allah itu? Gak kenal aku siapa Allah itu. Pencipta langit dan bumi itu dikatakan rosi itu iblis. Ada kata Allah. Sejak kapan disebutkan ada kata Allah? Sejak kapan Kak Karolin? Perjanjian lama tuh menggunakan kata Allah. Ngawur Kristen. Makanya saya bilang, Kristen ini lucu gitu loh. Lucu. Perjanjian lama itu YHWH, Lord. Kak, itu huruf tetramagraton Kak, bukan nama Kak. Kak kok huruf jadi nama? YHWH itu huruf. Ya, itu namanya, nama Allah itu dia, YHWH. Ketika Musa bertanya nama siapa YHWH? Apa YHWH? Allah itu. Apa sih YHWH? Apalah nama itu YHWH? YHWH. Yud Elfa itu. Sejak kapan Musa mengenalkan nama Tuhannya YHWH? Bertanya dia. Gelar panggilan sama orang Ibrani. Yahweh. Nama kudus itu. Kalau gelar ya gelar Kak, bukan nama. Bedakan gelar, bedakan nama kakakku. Nama kau Carolina. Kau orang bertanya pendeta Tuhan Tuhan itu namamu siapa? Kan namanya itu nama ya, gelar sama aja, nama sama gelar. Saya minta begini deh. Ini ya, Kristen ada berapa ini? Jangan Karos ya, Karos tidak mempercayai. Si Karyana dengan Kak Karolin. Tunjukkan satu data saja. Tuhan yang Musa memperkenalkan namanya YHWH, Elohim, Yesua, Yahweh, Yotevave. Silakan. Proper ya, bukan generik. Bisa tengahin dulu, maksudnya Nora, maksudnya Bunda Nora tuh, itu huruf paleo, tetragrammaton. Jadi itu nggak ada nikutnya, kok bisa jadi HWH, jadi nama gitu loh. Itu maksudnya. Jadi maksudnya Nora gitu. Lanjut. Ya di keluaran, bukan ya di keluaran. Bentar. Di keluaran 6 ayat 3. Di keluaran 6 ayat 3. Ya. Di keluaran Apa namanya? Ya, apa namanya? Menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub bagi Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, YHWH, aku belum menyatakan diri. Ya. Oke, saya buka ya. Keluaran berapa tadi? Sebentar ini. Mazmur 83, 19, keluaran 6 ayat 3. Keluaran 6. Oke. Ayat 3. Bentar ya. Sebentar. Oke ya. Besarkan saya utuh bisa nggak sih? Ada nggak sih moderator di sini? Moderator. Besarkan saya utuh dong. Coba aku moderator. Nora, aku moderator di apa akun Bang Sid, akun Asidik. Aku naik pakai akun itu dulu ya. Atau ada memot nggak ada yang di bawah nih? Nora. Wah. Oi. Kamu bisa naikin kan? Bisa. Ya coba aku ganti akun dulu ya bentar. Oh ini ada Ardi. Oh bentar. Nih ya. Nih. Keluaran 6:3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Nah, kita lihat di sini merujuk kepada siapa? Allah itu. Kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai, kok jadi Allahnya itu ke situ?
sebagai L. Nih L. L ini bukan nama, Caroline. L itu bukan nama. L itu bukan nama. Itu di mute. Mana kamu tahu nama? Dari mana kamu tahu tidak nama? Itu kan L itu bukan nama. L itu bukan nama. Dia itu gelar. El Shaddai, El Rai. Bukan percakapan Tuhan dengan Musa, ya. Ini bukan nama. Ini bukan nama. Ini Tuhan ilahi, Tuhan ilahi, gelar. Itu kan gelar. dalam bahasa biasa. Dalam bahasa Ibrani itu YHWH. Enggak, itu nama yang kudus enggak boleh disebut. YHWH itu nama yang enggak boleh disebut. Ya. L itu bukan nama. Loh. L itu bukan nama. Sejak kapan jadi nama? Makanya kan ada ayatnya, Nabi Musa bertanya kepada Tuhan ketika dia melihatkan punggungnya, dia bertanya, siapakah namamu? Dia bilang apa? Namanya YHWH. Allah itu, Bapak itu. Itu bukan, iya, aku udah tunjuk. Itu bukan nama, itu hanyalah generik gelar. Itu kan kamu tunjukkan di dalam bahasa di internet. Internet itu kan yang mengartikan banyak. Oke, sekarang saya tanya. Oke, coba tunjukkan dalam bahasa Ibraninya. Ya tunjukkan, aku pegang di sini. Tapi kan bahasa YHWH. Yang saya tunjukkan tadi bahasa Ibraninya loh kakakku, L. Itu di dalam mana bahasa aslinya? Di bahasanya itu tuh. Ya, kakak. Saya tanya ayatnya ya. Tunggu dulu sebentar. Ini yang mau naik siapa nih? Aku jaringanku loh nge-lag. Sabar dulu ya. Lagi nge-lag. Lu antar kok. Tadi udah nyampe di mana tadi? Kalau kejadian 6 nomor 3 di situ kan dikatakan belum menyatakan tentang nama di situ. Iya. Nah, Elohim juga itu sebutan, bukan nama. Nah, jadi gini poin. Jadi di situ kan belum menyatakan. Coba baca baik-baik itu Caroline. Di situ Tuhan belum menyatakan nama diri. Paham? Sini. Nah, Sini. itu yang Keluaran dimaksudkan tadi. Sabar ya, sabar dulu sebentar. 3 ayat 13 sampai 14. Lanjut, lanjut. Sebentar ya. Maka sebentar dulu. Maka aku telah menyatakan diriku kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub seperti Allah yang Maha Kuasa, tetapi tiada diketahuinya akan daku dengan namaku Tuhan. Itu diganti tuh bagi orang Ibrani. YHWH itu kudus, nggak boleh disebut. Jadi Bahasa Ibraninya tuh namanya Yehova. Ini bahasa Ibrani Yehova. Sebentar Kak, ini bahasa Ibrani Yehova. Yehova. Itu. Ya ini Tuhan, generik. Iya, itu dia YHWH itu. Bukan proper, Kak, bukan proper Kak. Generik Tuhan itu gelar Kak. Allahu Akbar. Nama Tuhan itu dia YHWH. Ya. Loh, Kak, itu gelar Kak. Bukan proper. Nama sama gelar kan sama, gimana sih? Berarti presiden dengan Prabowo sama? Itu kan beda, itu kan dunia itu sama. Ya? Bagaimana mungkin kau mengatakan gelar dengan nama sama? Begini, ketika ada ayat di Mazmur, berbahagialah yang suatu bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Jangan satu pribadi. Coba berpikir Kak. Kak, sekarang saya begini Kak. Ibu Carolina silakan naik ke depan. Mereka bertanya, Ibu Carolina ini siapa? Kepala sekolah kah atau guru? Atau murid? Atau wali murid? Harus ada gelar. Gimana sih? Dengar dulu. Di dalam Alkitab tidak ada menggunakan gelar nama, tidak ada. Tapi Musa hanya bertanya, siapakah namamu? Itu aja tunjukkan satu data lagi. Saya tunjukkan satu data lagi. Nore ini cerewet kali Kak Nore ini. Sabar. Ya. Nih, sebentar. Ngeri kalau baru. Ya, kita buka dalam Markus 29. Markus 12. Oke.
Kak Karolin, pertanggungjawabkan narasi Anda. Nih, kalau nama dengan gelar itu sama ya. Sekarang saya bertanya, Kak. Gini loh, di Dengarlah- Alkitab itu tidak ada menggunakan siapa nama siapa gelar, tidak mengutamakan gelar atau nama itu siapa, enggak ada. Nama itu siapa, enggak ada. Pada Ini Allah itu. apa? Ini pada sekarang saya tanya, dia ini melihat nama pada apa Musa. gelar? Itu Tuhan Allah sama kan? Tuhan Allah sama. Satu orang, Ini satu nama Tuhan, apa satu Tuhan, gelar? satu gelar. Gini loh menurut saya, gelar dan nama di Alkitab itu tidak penting. Tidak ada yang menanyakan gelar sama nama. Oke, sekarang saya tanya, Yesus itu, Yesus itu nama apa gelar, Kak? Tidak ada bertanya. Nama? Saya bertanya, Yesus itu nama apa gelar? Begini, saya hanya berkata, di Alkitab Jangan tidak ada begini, menggunakan. Kak. Jawab pertanyaan saya. Yesus itu saya berkata, di Alkitab tidak menggunakan gelar, tidak bertanya gelar atau nama, hanya ada nama. Di Alkitab hanya nama. Kak, jawab dong. Di Alkitab hanya Yesus ada itu nama, nama. tidak Kayak gitu mengatakan gelar. Di dong. Alkitab nggak bertanya gelar. Yesus itu nama atau gelar? Di Alkitab tidak ada gelar. Yesus itu nama atau gelar? Alkitab ketuhanan tidak ada gelar. Itu nama atau gelar? Di Jawab. dalam Alkitab tidak ada gelar, hanya ada nama. Yesus itu nama atau gelar? Dalam Jawab. Alkitab tidak ada gelar, hanya ada nama. Jawab dulu. Yesus itu nama atau gelar? Kalau kita membahas Alkitab, di dalam Alkitab tidak ada gelar. Gelar Sekarang itu saya tanya. hanya di dunia. Gelar itu Saya jabatan bertanya, bagi dunia. saya bertanya. Tuhan itu adalah Allah. Anda bisa Dia adalah pelan-pelan Nabi nggak? Tuhan. Anda Dia bisa adalah pelan-pelan nggak? Anda, kau Di diam dulu dalam Melos. Alkitab tidak ada nama. Di dalam Alkitab tidak ada nama. Di dalam Alkitab tidak ada Tanya sama gelar. kamu. Kamu jawab jujur. Yesus itu nama atau gelar? Tidak ada gelar. Nama atau gelar? Di dalam Nama Alkitab atau tidak ada gelar? gelar tidak ada Nama di atau kita. gelar? Di gelar di Engkau Alkitab akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus Hanya nama apa gelar? Di Alkitab Nama apa hanya gelar? ada nama, tidak ada gelar. Di Alkitab bertanya, tidak ada nama atau gelar? Di Alkitab Kau bisa tidak ada jawab. gelar. Jujur, turun kau, manusia tipu kau. Kalau disuruh sama Akang Santang katanya pelan-pelan, untuk apa pelan-pelan sama orang kayak begitu? Saya bertanya, Yesus itu nama atau gelar? Kau jujur. Kalau nggak nipu kalian, itu nggak bisa bahagia kalian. Saya bertanya, Yesus itu nama atau gelar? Nggak ada nama, nggak ada gelar. Yesus itu nama atau gelar? Nama. Sekarang kau buat Yesus jadi Tuhan atau tidak? Tuhan, ya Tuhannya itu gelar. Kok kau botol kau Karolin? Jangan kau pertahankan kebotolan kau, hanya mempertahankan keimanan kau. Di sini diskusi apa? Jujur. Bukan modal keimanan. Kalau modal keimanan kau kentutin pun juga kepala kau, nggak masalah saya. Kau masih ngotot, dia ada nama, dia ada gelar, dia ada nama. Jadi bagaimana? Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Tuhan itu gelar. Botolmu tuh, gak usah sama saya kok kayak begitu kau. Disuruh Akang pula tadi tuh, santai aja sama dia, santai. Santai sama orang yang kayak begitu. Ditanya, Yesus itu nama atau gelar? Karena tertampol kau. Kalau kau bilang nama, sekarang Tuhan itu gelar atau nama? Tertampol kau kan? Sama saya gak usah kok kayak begitu kau. Tunjukkan kau punya ajaran-ajaran apa sama aku. Gak perlu sama aku. Halo Etis. Halo, apa kabar? Apa kabar? Ya saya gak suka kayak gitu. Kalau diskusi jujur lah. Yesus itu nama atau tidak? Kalau kau dia bilang nama, ya udah nama. Sekarang dia jadikan apa sama kau? Tuhan. Tuhan itu nama apa gelar? Mau kau bilang lagi nama juga? Hari engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau beri nama dia Tuhan. Karena nama kan? Sama saya kok pula kayak begitu. Kayak gini aja kak, kayak gini aja. Kesimpulannya kayak gini kak. Intinya kayak gini, Kristen aja kakak baru ajar semua orang Kristen itu aja kak. Kayak gitu terangnya ya. Apain saya jadi Kristen? Memangnya Kayaknya Kristen suka agama kamu. Kenapa kamu suka yang artinya membahas kitab itu? Berarti kamu suka dong. Iya kan? Bukan suka, bedakan yang suka, bedakan yang mengasihtokan yang benar. Meluruskan, cobalah kau berpikir. Yesus itu nama atau gelar? Kalau Yesus itu adalah nama ya. Ya kenapa dia tidak mau dari tadi ngomong itu adalah nama? Asing otot aja dia.
susah kali? Mungkin dia sekolah dulu kurang Mungkin dia lagi bagus nilainya bahasa Indonesia cacing gitu. Ya. Kak Karolin, kalau banyak cacing, minum obat cacing Kombantrin sekali 6 bulan wajib, ya. Murah kok, tidak sampai 40.000 satu papan. Minum obat cacing Pak, Kak. Itu sampai ke otakmu digerogoti cacing itu otakmu, jadi kau agak longor sedikit. Slow kak. Nora. Bosa sama saya ngomong gitu slow. Kau tengoklah sendiri dari tadi dia ngotot. Saya nggak suka debat sih. Kau diam aja dulu Melos. Kalau kau tidak ada juga kontribusinya diam. Dia sekolah makan kapur itu kak. Baru yang kedua itu KT-nya itu apa itu? KT Alkitab atau kata Alkitab, kata itu atau apa singkatannya itu, kepanjangannya itu? Apa itu? Kata Alkitab mungkin. Oh, kata iya, Bang Juma ini pun apa banyak kali apanya episologi. Oh ya, yang artinya Iya, kata Alkitab. iya. Kata Alkitab tadi itu kata Itulah tidak bagus. Oke, turun aja aku. Enggak, lanjut dulu. Emang, kok kamu lompat sih? Bukan. Enggak, begini ya, maaf saudara-saudaraku yang di bawah. Saya juga bukannya mau bikin rusuh. Cuman saya tidak suka kalau orang diskusi nggak jujur. Saya tidak akan pernah mempertahankan lawan diskusi. Saya tidak jujur. Saya saya terima narasi dia. Saya berbasis data. Yang saya tunjukkan tadi semua data. Makanya kenapa sekali biar jangan dikatakan saya itu pembohong ataupun pengutip-ngutip. Saya nggak suka. Saya tunjukkan dari tadi data. Di situ Yehova itu adalah gelar, bukan proper. Yehova itu gelar. Udah betul itu Elohim gelar sebutan tuh. Ya, karena belum dinyatakan. Baru ini aja diskusi kayak gini Elohim dibilang nama katanya. Nah itu Elohim, El Shaddai itu nama itu adalah sifat-sifat dari Tuhan. Tuh, gelar. Maha kuasa, maha perkasa, maha melihat. Nah, ini Kristen tidak mau tahu. Makanya saya buka kamera, saya tunjukkan. Tidak, tetap juga dia percaya. Kau diam dulu Melos, daripada aku turunkan kau. Saya punya kuasa di sini menurunkan kau. Cuman gak enaknya, mute lah Melos. Sudah tahu noise itu. Melos, tahu Cuman ini. enaknya Bang Sidi, dia tidak mau jujur. Karena dia udah kena tadi kan. Dia udah kena nama itu kan nggak ada di situnya. Gitu, cuman 5 adanya menit gelar ya, dia Dek. ngotot. Dia nggak mau terima. Iya Bang, 5 menit lagi. Cuma nanti datang 5 menit lagi. Dia tidak mau jujur. Maksud saya jujur lah. Tuhan gelar dengan nama sama enggak? Di dalam Alkitab itu tidak ada. Tidak ada yang begini, tidak ada yang begitu di dalam Alkitab. Lah, sekarang Yesus bagaimana? Nama atau gelar? Tidak mau dia jujur. Ngapain dipertahankan manusia seperti itu? Saya tidak suka. Naik kau diskusi, jangan kau menggunakan modal keimanan. Karena kau menyembah pun juga botol kecap, kami tidak peduli. Di sini adalah kejujuran. Kalau kau akui Yesus itu adalah nama, berarti Tuhan itu adalah gelar. Kenapa susah kali kau ngakui? Pertahankan kebotolan kau di sini, ujungnya kuturunkan. Saya nggak suka. Padahal tadi kalau lihat ya, kita lihat tadi itu udah rancu juga. Di situ kan Tuhan belum menyatakan diri tentang nama. Coba baca lagi kan di situ. Tetapi di dalam Kejadian 4:26 di situ sudah memanggil nama Tuhan di situ. Itu anehnya. Jadi agak rancu kan. Tapi nama juga. Tapi belum disebut Tuhan itu siapa aja. Cuman di situ narasinya sudah Enos sudah memanggil, sudah mengetahui nama Tuhan di situ. Nah itu rancunya di situ. Waktu apa itu ya, Adam kalau nggak salah itu. Nah itu. Tapi di Keluaran tadi belum menyatakan diri tentang nama. Nah ini kan, makanya betul kata tadi Nora itu, bahwasannya yang kalian narasikan di dalam menyatakan Allah di dalam perjanjian lama itu, maaf dulu kalau tentang narasinya tentang Allah itu Tuhan pencipta langit itu
balas dendam. Jadi Al-Quran nggak ada gitu. Tuhan tidak balas dendam gitu. Mantap Oke. mantap itu Nur. Lanjut. Oke. Ini dapat apa ya? Katanya Bang Zuma, kita rungkat aja. Jadi dengar ya Kak Karolin ya, bedakan gelar, bedakan nama. Sebentar, Oke, siap. sebentar. Saya yang bernarasi, sebentar. Saya katakan di Alkitab kan tidak ada bertanya gelar. Hanya ada nama. Kamu cari di kata Alkitab ada gelar. Aku hanya berkata Oke. begitu. Oke, tanya Yesus. Oke, gak usah jawab, gak usah jawab. Yesus nama, Yesus nama Di atau buku bukan? Alkitab itu. Jawab aja. Tunggu. Yesus nama atau bukan? Itu aja, gak usah bernarasi panjang lah Kak. Jangan pembodohan di sini. Hanya berkata di Yesus itu Alkitab nama atau bukan? tidak ada gelar. Yesus itu nama bukan? Ya namanya Yesus, namanya Allah. Nah, ya nama. Ya kapan jadi nama? Nama. Yesus itu nama. Oke. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Tuhan itu apa? Nama atau gelar? Nama. Bapaknya. Turun kau, jangan pembodohan sama saya. Oke? Jangan pembodohan. Kau silakan melanjutkan ajaran-ajaran pendeta yang suka menipu-nipu sama jemaat. Tapi jangan kau tipu umat muslim. Anak kecil aja tahu guru itu adalah gelar, namanya baru namanya. Jangan tipu-tipu lah. Kalau memang kau sudah tidak waras lagi itu urusan kau. Tapi jangan di komal ini kau melakukan penipuan kau atau menunjukkan kebotolan kau. Ada pula gelar dengan nama itu adalah sama. Guru dengan nama itu adalah sama. Prabowo nama, presiden gelarnya, terus kau katakan sama. Selamat datang Bapak Presiden Indonesia. Siapa nama Bapak Presiden Indonesia? Pasti disebut namanya. Botol. Manusia kayak kau itu, kalau naik ke atas ya Kak, maaf saya kalau kasar ya, pakai otak. Ya Kak ya, saya mohon pakai otak. Pakai otak Kak, jangan modal iman. Kalau modal iman kau pergi ke gereja, tipu-tipulah di sana. Jangan di room ini. Bang Sidik, semuanya saya izin apa dulu ya. Nih, Karyana semuanya. Bang Zuma suruh turun, maksudnya rungkat. Ya izin pamit dulu semuanya. Ya untuk saudara-saudara muslim, silakan Bang Sidik. Tutup. Aja Nur, tutup aja. Oke, untuk saudara-saudara semua yang di bawah, terima kasih atas support-supportnya, tap-tap layarnya, love orange-nya, gift-gift-nya, yang tapping-tapping. Masya Allah, semoga kita semua selalu sehat, terutama abang kita Bang Zuma selalu sehat, agar tetap beliau terus menyampaikan kebenaran, terus meluruskan otak-otak yang sengklek, dan semoga juga kita mendapatkan ilmu ya dari beliau, dan semoga barokah juga umur beliau. Untuk saudara-saudara muslim, insya Allah nanti katanya Bang Zuma mungkin insya Allah akan live lagi setelah Isya atau mungkin jam 9, jam 10. Jangan lupa untuk ditonton YouTube-nya Bang Zuma, Zulkifli M. Abbas, dengan YouTube-nya saudara-saudara muslim yang lain yang melive-kan tentang perdiskusian ini. Terima kasih semuanya. Kami undur diri dulu. Bang Zuma nanti rungkatkan. Semoga kita selalu sehat.